Tawa itu langsung mereda saat beberapa pasang mata yang indah menyapu ke arah Yang Kai. Xian Ningchang berdiri dengan penuh semangat. Saudara muda. Sun King Luo mendengus pelan, meraih lengan Xian Ningchang dan memaksanya untuk duduk. Segera, Xian Ningchang memandang Yang Kai dengan meminta maaf, memuntahkan seteguk darah seolah-olah dia tidak bisa membantunya. Suyan dan Sui Yue juga menarik pandangan mereka dan saling membisikkan sesuatu. Salah satu dari mereka memasang ekspresi acuh tak acuh sementara yang lain tersenyum tipis. Selain Xian Ningchang, 3 wanita lainnya sepertinya tidak melihatnya. Mata Yang Kai melebar. Apa yang sedang terjadi? Duduk di sebelah Suyan adalah Liu Yan. Yang Kai memandangnya. Bibirnya diam-diam bergerak beberapa kali sebelum Liu Yan mengangkat tangan kecilnya dan dengan lembut menggosok lehernya. Bahkan meludahkan lidahnya dan memutar matanya seolah-olah dia sudah mati. Yang Kai tidak bisa menahan tawa. Segera memahami bahwa wanita-wanita ini mungkin menyalahkannya karena menghilang selama bertahun-tahun. Secara alami, Yang Kai tidak takut. Sebagai seorang wanita, yang perlu dia lakukan hanyalah membujuknya. Jika dia tidak bisa membujuknya, dia akan melihatnya di tempat tidur. Tepat ketika dia akan berbicara lagi, sesosok kecil muncul dari bawah meja batu dan berdiri di depannya. Tangan di pinggangnya saat dia menatapnya. Yang Kai juga melihat ke bawah dengan terkejut dan melihat bahwa sosok kecil ini sebenarnya adalah seorang gadis kecil yang terlihat baru berusia 4 atau 5 tahun. Dia seperti harimau kecil, dan cukup imut. Rambutnya diikat menjadi 2 kuncir. Dan dia mengenakan gaun kecil yang pas dengan rantai emas di lehernya dan beberapa gelang perak di pergelangan tangannya. Semua ini adalah artefak yang luar biasa. Saat mata mereka bertemu, Yang Kai kagum. Anak siapa ini? Gadis kecil itu menunjuk Yang Kai dan bertanya dengan suara kekanak-kanakan. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Yang Kai segera tersenyum dan berjongkok. Menurutmu siapa aku? Gadis kecil itu memiringkan kepalanya dan mengukurnya dengan serius sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak terlihat seperti orang baik. Makan tinjuku dulu. Mengepalkan tangannya yang lembut, dia benar-benar mengirimnya terbang ke arah wajah Yang Kai. Tetapi Yang Kai dengan mudah memblokirnya dengan satu jari. Gadis kecil itu terkejut dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Tetapi dia tidak dapat menggerakkannya sedikit pun. Wajahnya memerah saat dia berteriak berulang kali. Yang Kai melonggarkan cengkeramannya, menyebabkan sosok gadis kecil itu menjadi tidak stabil dan menabrak dadanya. Yang Kai mengulurkan tangannya dan mencubit pipinya, menarik wajahnya ke samping, menyebabkan wajahnya segera berubah bentuk. Tindakan ini jelas membuat gadis kecil itu sangat marah. Jadi dia bersandar pada Yang Kai dan mulai meninju dan menendangnya. Yang Kai mengangkat kepalanya dan bertanya, anak siapa ini? Kenapa dia ada di sini? Sun King Luo berbalik dan menyilangkan kakinya. Daging di paha bagian dalamnya samar-samar terlihat, menyebabkan imajinasi seseorang menjadi liar saat dia tersenyum ke arah Yang Kai. Karena kamu di sini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Itu secara alami keluarga kami. Petik 2. Yang Kai berseru, keluarga kita? Dengan tergesa-gesa membalikkan gadis kecil dalam pelukannya dan dengan hati-hati memeriksanya. Dia menatapnya dan berkata, oh, dia benar-benar mirip denganku. Dia tidak terlalu memperhatikannya barusan. Tapi setelah Sun King Luo mengingatkan, dia bisa langsung mengatakan bahwa penampilan gadis kecil ini agak mirip dengannya. Keluarga kita punya anak. Yang Kai meraih tubuh gadis kecil itu dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi, tertawa terbahak-bahak. Saat dia tertawa, dia tidak bisa tertawa lagi. Matanya berkedut ketika dia melihat gadis kecil itu dan bertanya, berapa umurmu? Gadis kecil itu mengabaikannya dan hanya melambaikan tangannya. Cepat turunkan bibi yang hebat ini. Atau jangan salahkan aku karena tidak sopan padamu. Meskipun dia berbicara dengan suara kekanak-kanakan, dia masih bertindak seperti wanita tua, menggunakan anggota tubuhnya untuk meninju dan menendang. Bagaimana dia bisa menyentuh rambut Yang Kai? Yang Kai menoleh ke yang lain dan bertanya, berapa umurnya tahun ini? Mungkinkah dia berusia lebih dari 4 atau 5 tahun? Mungkinkah dia berusia lebih dari 10 tahun? Karena dia adalah anaknya. Tidak ada alasan baginya untuk menjadi begitu muda. Sun King Luo dengan samar menjawab, baru berusia 5 tahun. 5 tahun, Yang Kai menggertakkan giginya. Pembuluh darah di dahinya berdenyut-denyut. Dia belum kembali selama 10 tahun. Jadi bagaimana dia bisa memiliki anak berusia 5 tahun? Yin dan Yang terjalin. Dao besar langit dan bumi. Seorang anak tidak bisa melompat keluar dari celah di batu. Tiba-tiba, dia melihat tampilan sombong Sun King Luo seolah-olah dia sedang menonton pertunjukan yang bagus. Bahkan bahu Sui Yue sedikit gemetar saat dia mencoba menahan tawanya. Punggung Suyan menghadapnya. Jadi dia tidak bisa melihat ekspresinya. Tapi Xian Ningchang tidak tahan. Tiba-tiba memahami sesuatu. Dia tersenyum dan bertanya, siapa yang melahirkannya?
Sun King Luo mengubah posturnya dan menegakkan punggungnya. Tersenyum padanya. Jika aku mengatakan aku melahirkannya, apakah kamu percaya padaku? Yang Kai menggelengkan kepalanya. Aku tidak percaya padamu. Dia tidak bisa mendapatkan hasil apapun dari bertanya kepada mereka. Jadi para wanita ini jelas telah mencapai konsensus untuk melihatnya membodohi dirinya sendiri. Dia bahkan tidak tahu di mana mereka menemukan gadis kecil ini. Kakak senior kecil ingin memberitahunya. Tetapi dia jelas tidak berani membuat marah orang banyak dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Tak perlu dikatakan. Masalah ini pasti disebabkan oleh iblis Sun King Luo ini. Hanya dia yang berani bertindak begitu lancang. Jika kamu tidak memberitahu saya tidak akan tahu. Yang Kai mencibir sambil menyatukan keempat jarinya dan mengangkat ibu jarinya beberapa kali. Tunggu, tuan muda ini menghitung. Saya tahu. Haha. Kamu, apakah adik perempuan saya? Dia adalah master dari Shadowwood Star. Dan meskipun dia telah menyerahkan identitasnya sebagai master Shadowwood Star untuk memperbaiki Starfield, tentu saja mudah baginya untuk mendapatkan beberapa informasi. Dalam sekejap mata, puluhan ribu pesan dari High Heaven Sect melintas di benaknya dan sampai pada kesimpulan yang mengejutkan. Gadis kecil ini sebenarnya adalah saudara perempuannya sendiri. Dia benar-benar punya adik perempuan? Dia tiba-tiba teringat bahwa ketika dia kembali untuk melihat orang tuanya, ibunya sepertinya telah menyebutkan hal ini kepadanya. Tetapi ketika dia kembali, dia sudah menghasilkan buah. Ayahnya yang sudah tua ini benar-benar kuat meskipun usianya sudah tua. Yang Kai tidak bisa tidak mengaguminya. Sekarang dia tahu identitas gadis kecil itu. Yang Kai merasakan keakraban. Seolah-olah ada hubungan yang tak terlihat tetapi tidak dapat dipecahkan antara dia dan anak di depannya. Tidak heran dia merasa penampilannya agak mirip dengannya. Jadi tidak heran mereka bersaudara. Dengan lembut menurunkan gadis kecil itu. Dia tidak menyangka gadis kecil itu akan menendangnya dan berteriak dengan marah. Aku bibimu yang hebat. Kamu tidak muda. Tapi emosimu juga tidak kecil. Yang Kai tertawa. Tidak menggerakkan tubuhnya. Tetapi tendangan gadis kecil itu meleset. Gadis kecil itu tidak tahan dan hendak menendang lagi ketika dia melihat Yang Kai dengan lembut menjentikkan dahinya. Dengan keras, gadis kecil itu mundur beberapa langkah. Tangannya menutupi dahinya saat dia menatap Yang Kai dengan kaget. Seolah dia tidak pernah membayangkan bahwa Yang Kai akan berani memukulnya. Sejak dia lahir, semua orang di Sekte Surga Tinggi telah patuh padanya. Anak-anak biasa secara alami tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Tetapi dia berbeda. Dia adalah putri dari Tuan keempat Yang dan Dong Suzu. Adik perempuan Yang Kai. Bahkan Master Sekte dari Sekte teratas di Shadowwood Star harus memanggilnya Nona Muda. Beberapa kakak ipar lebih menyayanginya. Mereka akan memberikan apapun yang diinginkannya. Hanya membantunya merebut bulan. Di Sekte Surga Tinggi, gadis kecil ini bisa dikatakan sebagai Kaisar Agung. Lupakan dipukuli. Dia bahkan tidak pernah kehilangan sehelai rambut pun. Sekarang dia tiba-tiba diserang. Dia langsung terpana. Aku kakakmu, Yang Kai menyeringai padanya. Kamu tidak bisa main-main dengan senioritas ini. Gadis kecil itu mengedipkan matanya dan mulutnya berkedut seolah-olah dia akan menangis. Jangan menangis. Yang Kai mengangkat jari tengahnya dan berpura-pura menjentikkan jarinya. Sudut mulut gadis kecil itu telah ditarik ke bawah. Tetapi seperti yang diharapkan, dia menahan air matanya dan hanya berbalik untuk melihat saudara iparnya. Sepertinya meminta bantuan. Suyan tidak tahan dan Sue Yue pura-pura tidak memperhatikan. Sementara Sun King Luo memperhatikan dengan penuh minat. Hanya Xian Ningchang yang menunjukkan ekspresi keengganan. Meskipun nona muda dari keluarga yang hidup seperti seorang putri dan memiliki beberapa penyakit ringan, sifatnya tidak buruk. Xian Ningchang telah merawatnya selama beberapa waktu, jadi dia tahu yang terbaik. Suatu ketika dia sedang bermain di belakang gunung, dia menerjang hujan lebat dan menyibukkan diri di bawah pohon. Xian Ningchang dengan penasaran melihat sekeliling dan menemukan sarang semut di bawah pohon. Dia menggunakan daun untuk membangun tempat berlindung bagi sarang semut. Dan tahun itu dia baru berusia 3 tahun. Sejak saat itu, Xian Ningchang semakin menyayanginya. Dia hidup seperti seorang putri. Menerima semua jenis cinta dan kasih sayang. Tetapi jarang baginya untuk menjadi begitu baik. Setidaknya kamu tahu bagaimana menilai situasinya. Yang Kai tersenyum dan menggosok kepalanya beberapa kali. Ini adalah hal pertama yang diajarkan kakak kepadamu. Bertahanlah. Mereka yang berlebihan akan mudah menderita. Apakah kamu mengerti? Gadis kecil itu mengangguk bodoh. Jelas tidak mengerti. Yang Kai tersenyum. Sepertinya kamu masih belum yakin. Bagaimana dengan ini? Jika saya memanggil nama kamu, kamu dapat memanggil saya kakak. Bagaimana dengan itu? Gadis kecil itu dengan marah berteriak. Silakan. Dalam hatinya, dia masih merasa sedikit bangga. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu pria ini. Jadi bagaimana dia tahu namanya?
Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana Yang Kai tahu dia adalah adik perempuannya. Yang Kai menghitung lagi dan tersenyum. Yang Sue? Kamu, bagaimana kamu tahu? Mata Yang Sue membelalak kaget. Matanya yang jernih dipenuhi dengan pemujaan. Katakan saja padaku jika aku benar, Yang Kai bertanya. Yang Sue meletakkan tangannya dan berkata dengan sedih, ya? Yang Kai bertanya. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Yang Sue cemberut dan melirik ke samping. Dengan enggan memanggil, kakak. Yang Kai tersenyum dan berkata, ini adalah masalah kedua. Jika kamu tidak percaya saya, kamu tidak akan berdiri. Kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Oh, kata Yang Sue sambil berpikir. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kembalilah dan beritahu ayah dan ibu bahwa saya akan mengunjungi mereka dalam beberapa hari. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat kepada Liu Yan. Liu Yan berdiri dari samping Su Yan dan berjalan ke sisi Yang Sue, mengulurkan tangannya. Yang Sue mengambil inisiatif untuk meletakkan tangannya di atasnya sementara Liu Yan mengedarkan kekuatannya dan kedua gadis kecil itu segera terbang menuruni gunung. Dalam keadaan linglung, Yang Sue menoleh untuk melihat mereka. Lebih seperti saudara perempuan. Yang Kai memperhatikan mereka pergi dan tersenyum. Hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Yang Sue baru berusia 5 tahun sementara Liu Yan baru berusia 7 atau 8 tahun. Ketika mereka berdua berdiri bersama, mereka secara alami terlihat seperti saudara perempuan. Berbalik, Yang Kai menurunkan matanya dan menyeringai. Siapa yang baru saja mengatakan Little Swear adalah anaknya? Aku punya sesuatu untuk dilakukan. Jadi aku akan pergi dulu. Su Yan berdiri dan hendak pergi. Aku ingat. Aku juga punya sesuatu untuk dilakukan, kata Sue Yue dengan ekspresi panik. Wajah Xian Ningchang memerah saat dia bergumam, pilku. Hanya Sun King Luo yang tetap tidak bergerak, menatap Yang Kai dengan provokatif. Kau ingin pergi sekarang? Sudah terlambat. Aku akan membuatmu membayar. Yang Kai mencibir saat dia menggunakan Spectacles, menyebabkan gadis-gadis itu membeku di tempat seolah-olah mereka telah dilumpuhkan. Yang Kai dengan tenang berjalan ke Sun King Luo dengan tangan di belakang punggungnya. Mencubit dagunya yang halus dengan satu tangan. Dan mendekatinya. Apakah kamu baru saja mengucapkan kata-kata itu? Pah, Sun King Luo meludah. Jadi apa? Yang Kai mengangguk. Bagus sekali. Sepertinya kamu benar-benar ingin punya anak. Hari ini, suamimu akan memenuhi keinginanmu. Aku hanya takut kamu tidak memiliki kemampuan. Sun King Luo mendengus. Kamu akan tahu jika aku memiliki kemampuan untuk melakukannya nanti. Mengatakan demikian, dia berjalan ke Sue Yue dan dengan lembut menelusuri wajahnya dengan jarinya sampai ke lehernya. Wajah Sue Yue segera memerah dan tubuh lembutnya sedikit gemetar. Apakah kamu masih ingat perjanjian saat itu? Sue Yue mengalihkan pandangannya, menolak untuk menatap matanya. Menggertakkan giginya saat dia berteriak, perjanjian apa? Yang Kai tersenyum. Kamu mengatakannya. Selama aku mengembalikan Ningchang ke keadaan semula. Kamu. Jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Sue Yue sangat cemas. Hari itu, dia mengkhawatirkan Xian Ningchang dan berbicara tanpa berpikir. Tetapi ketika dia sadar kembali, dia merasa ada sesuatu yang salah. Meskipun mereka berdua telah mengalami banyak hal di masa lalu, mereka tidak pernah terlalu konyol. Setiap kali dia memikirkan kesepakatan itu, hatinya akan melompat, apalagi menghadapinya secara pribadi. Untungnya, tidak ada berita tentang Yang Kai selama 10 tahun terakhir. Tetapi siapa yang mengira bahwa 10 tahun kemudian, dia tiba-tiba akan menyebutkan masalah ini. Perjanjian apa? Xian Ningchang bertanya dengan rasa ingin tahu, seolah-olah masalah ini terkait dengannya. Yang Kai berkata, Sue Yue mengatakan bahwa selama aku bisa membantumu pulih, dia akan setuju untuk tidur bersama. Yang Kai mengulurkan tangannya dan membuat beberapa gerakan meraih di udara. Wajahnya dipenuhi dengan nafsu. Ah, Xian Ningchang terkejut dan tersipu saat dia berbisik. Bagaimana ini bisa terjadi? Sun King Luo melirik Sue Yue dari sudut matanya dan mendecakkan lidahnya dengan heran. Aku tidak menyangka adik Yue begitu berani dan tidak terkendali. Tapi itu ide yang bagus. Dia benar-benar memiliki ekspresi bersemangat di wajahnya. Tampaknya bahkan lebih tertarik daripada Yang Kai. Kamu juga berpikir ini ide yang bagus kan? Yang Kai berbalik untuk melihatnya. Tentu saja, mata Sun King Luo seperti sutra. Seolah-olah dia sudah bisa membayangkan pemandangan itu. Asteris pa, asteris Yang Kai menjentikkan jarinya dan Sun King Luo segera mendapatkan kembali kebebasannya. Berdiri. Dia berjalan ke Sue Yue dan membungkuk untuk meniup telinganya. Meskipun menurutku ini ide yang bagus, aku tidak suka dijual dalam kegelapan. Adik Yue, bagaimana menurutmu aku harus menghukummu nanti? Petik 2.
Telinga Sui Yue mati rasa saat dia menutup matanya kesakitan. King Luo, bagaimana kamu bisa membantu seorang tiran? Sun King Luo tersenyum menawan. Apakah menurutmu aku tidak bisa? Saya tidak setuju, suara dingin terdengar, menyebabkan suhu di sekitarnya turun secara signifikan. Sun King Luo menoleh untuk melihat Su Yan dan berkata, "Suami, kakak bilang dia tidak setuju." Yang Kai tertawa. "Ini bukan terserah padamu hari ini, Luur. Bawa Sui Yue ke sini." Saat dia berbicara, dia meraih Xian Ningchang dengan satu tangan dan Su Yan dengan tangan lainnya dan bergegas menuju istana. Sun King Luo meletakkan tangannya di bahu Sui Yue dan terbang, mengikuti dari belakang. Dalam sekejap mata, 3 sosok cantik berbaring di atas tempat tidur di istana. Yang Kai dan Sun King Luo berdiri berdampingan, tersenyum jahat seperti musang yang mencuri ayam. Xian Ningchang menutup matanya erat-erat, bulu matanya yang panjang berkibar seolah dia telah menerima takdirnya. Kepala Sui Yue miring ke samping saat dia menggigit bibir merahnya dengan gugup. Hanya Su Yan yang menatap Yang Kai dengan dingin. Seluruh tubuhnya memancarkan hawa dingin. "Cepat lepaskan aku. Kalau tidak jangan salahkan aku karena merusak suasana hatimu." "Luower, tangani dia," Yang Kai menunjuk. "Baik tuanku." Sun King Luo tersenyum dan berjalan ke sisi Su Yan, menatap matanya. Matanya yang indah langsung berubah menjadi genangan mata air, memancarkan pesona yang menggoda. Dia memiliki garis keturunan laba-laba setan bulan surgawi dan mahir dalam seni menyihir. Jika Su Yan berada di puncaknya, dia secara alami akan dapat mengabaikannya. Tetapi sekarang kultivasinya telah disegel oleh Yang Kai. Bahkan menggerakkan jari pun sulit. Jadi bagaimana dia bisa menolak? Ketika matanya bertemu dengannya, dia segera merasa seperti tenggelam ke dalam pusaran air. Tubuhnya yang dingin berangsur-angsur menjadi panas dan tubuhnya menjadi mati rasa. Tidak lama kemudian, es mulai mencair. Di dalam ruangan, erangan rendah segera terdengar. Pemandangan musim semi. Beberapa hari kemudian, Yang Kai membawa Su Yan dan yang lainnya untuk mengunjungi kedua tetua. Secara alami, mereka ditegur oleh Dong Suzu. Untungnya, dengan Little Swear menemani mereka, kedua tetua itu juga merasa nyaman. Sejak terakhir kali, Yang Sue tampaknya memiliki rasa hormat terhadap kakak laki-lakinya ini dan telah menatapnya dengan takut-takut. Ketika Yang Kai memanggilnya dan membawanya keluar untuk menjelajahi langit berbintang untuk waktu yang lama, posisi Yang Kai di hatinya melonjak, dengan cepat melampaui Xian Ningchang dan yang lainnya. Hanya menempatkannya di belakang orang tuanya. Ditemani oleh orang tuanya selama beberapa hari, Yang Kai memerintahkan seluruh proses relokasi sekte surga tinggi untuk dilakukan. Di Shadowwood Star, berbagai sekte besar juga berkumpul untuk menyelidiki situasi. Setelah mendapatkan jawaban afirmatif dari Ye Xiun, mereka sangat gembira dan menyatakan keinginan mereka untuk menumpang. Ye Xiun mengikuti instruksi Yang Kai dan tidak menolak atau setuju sepenuhnya. Hanya menyuruh mereka untuk kembali dan memilih murid terbaik mereka untuk bergabung dengan High Heaven Sect. Sekte surga tinggi sudah memiliki banyak orang. Jadi jika mereka membawa semua sekte lainnya, mungkin akan ada ratusan ribu dari mereka. Meskipun fondasi istana surga tinggi cukup bagus, itu tidak dapat mendukung begitu banyak orang. Jadi Yang Kai hanya dapat memilih beberapa orang. Tidak hanya Shadowwood Star seperti ini, tetapi seluruh Starfield juga seperti ini. Semua bintang budidaya utama menerima berita bahwa Master Starfield, Yang Kai, akan meninggalkan Starfield dan menuju ke dunia tingkat yang lebih tinggi. Sebelum dia pergi, dia akan membawa sekelompok pembudidaya yang luar biasa bersamanya untuk menjadi timnya. Para pembudidaya ini akan dipilih melalui serangkaian seleksi. Setiap bintang kultivasi hanya memiliki 1000 slot. Jadi tidak ada batasan kultivasi seseorang, hanya bakat mereka. Di Starfield, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, mereka hanya akan menjadi Origin King Realm. Pergi ke Star Boundary bukanlah masalah besar. Yang Kai inginkan adalah bakat, jenis elit yang suatu hari nanti bisa menjadi pilar istana surga tinggi. Tidak masalah jika kultivasi mereka rendah. Tetapi begitu mereka pergi ke High Heaven Palace, selama mereka memiliki cukup bakat, mereka akan dapat berkultivasi. Lapangan bintang bergetar. Jika dikatakan bahwa invasi Great Desolate Starfield telah membawa bencana ke Hengluo Starfield, maka ini adalah kesempatan besar. Kesempatan besar untuk mencapai surga dalam satu ikatan. Setiap kultivator dengan ambisi tertentu tidak akan mau melewatkan kesempatan ini. Jadi dalam waktu singkat, seluruh bintang budidaya Starfield menjadi sangat hidup. Mengambil keuntungan dari waktu ini, Yang Kai membawa Su Yan ke dunia es dan salju. Ketika dia pertama kali memasuki batas bintang, dia mendapat banyak manfaat dari tubuh master bintangnya. Sekarang dia ingin membawa Su Yan dan yang lainnya kembali ke batas bintang. Dia secara alami ingin mereka menjadi master bintang sebelum dia pergi. Xian Ningchang adalah penguasa benua Tongsuan.
jadi tidak perlu merepotkannya. Tetapi Su Yan, Sun King Luo, dan Sui Yue tidak pernah memperbaiki sumber bintang. Meskipun Yang Kai memiliki beberapa sumber bintang yang tersisa, mereka semua berasal dari laut fragmen bintang. Bintang yang sesuai telah lama dihancurkan dan tidak ada ruang untuk pertumbuhan. Jadi secara alami lebih baik untuk memperbaiki sumber bintang di bintang kultivasi. Sebagai Master Starfield, dia dapat memahami situasi seluruh Starfield melalui Star Chart-nya. Jadi tentu saja mudah baginya untuk memilih target untuk disempurnakan oleh ketiga wanita itu. Sun King Luo ditemani oleh Lu Sanniang, Sui Yue ditemani oleh Liu Yan, dan keduanya memiliki target yang bagus. Dengan kultivasi mereka dan seni rahasia pemurnian bintang, mereka seharusnya aman. Su Yan, di sisi lain, membutuhkannya untuk mengawasinya secara pribadi. Meskipun Su Yan sudah menjadi panggung Daosos, bintang yang dipilih Yang Kai untuknya agak tidak biasa. Seluruh dunia seputih salju, dan dari kehampaan, itu tampak seperti bola es raksasa, sangat indah. Bintang jiwa es, bintang kultivasi ini adalah keberadaan yang terkenal di seluruh bidang bintang. Yang Kai telah mendengarnya sebelum dia meninggalkan Starfield bertahun-tahun yang lalu. Tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya secara langsung. Tidak hanya terkenal karena bintang ini sangat dingin. Baik manusia maupun monster tidak dapat berdiri di atasnya. Jadi meskipun itu adalah bintang kultivasi, ia tidak pernah disentuh oleh manusia atau monster. Itu adalah tanah yang sangat murni. Namun, hukum dunia khususnya melahirkan sekelompok makhluk yang sangat aneh, roh es. Ras roh es sangat langka dan tidak bisa dilihat di dunia luar. Hanya di Ice Soul Star mereka terlihat bergerak. Mereka secara bawaan tidak takut dingin. Dan aura dingin mereka adalah tempat lahirnya pertumbuhan mereka. Semakin dingin lingkungan, semakin mereka menyukainya. Dikatakan bahwa pada awalnya, Ice Spirit Rache juga baik dan ramah. Jika seorang musafir yang berkeliaran secara tidak sengaja datang ke Ice Soul Star, mereka juga akan menerima keramahan yang hangat. Tetapi seiring berjalannya waktu, mereka secara bertahap menjadi xenofobia. Ini karena para tamu yang telah diperlakukan oleh mereka telah memunggungi mereka. Para pria dari Ice Spirit Rache semuanya sangat tampan dan para wanita semuanya secantik bunga. Ditambah dengan fisik mereka yang unik dan keberadaan mereka yang aneh, mudah bagi mereka untuk menarik banyak perhatian. Mereka lahir dari langit dan bumi, peri es dan salju. Bagi mereka yang mengolah metode budidaya atribut es, keberadaan mereka hanyalah jalan pintas terbaik untuk mendapatkan kekuatan. Salah satu dari mereka dapat ditangkap dan dikultivasikan bersama, memungkinkan mereka untuk dengan cepat mengumpulkan kekuatan tanpa bahaya tersembunyi. Banyak orang yang mengolah metode kultivasi atribut es telah mengarahkan pandangan mereka pada roh es. Bahkan jika mereka tidak mengolah metode budidaya atribut es, jika mereka bisa menangkap roh es, mereka akan bisa menjualnya dengan harga setinggi langit. Namun, roh es yang hidup tidak mudah ditangkap. Ada desas-desus bahwa jika mereka sedih, hati mereka akan hancur dan mereka akan mati. Jadi bahkan jika beberapa roh es telah ditangkap dan dijual atau bahkan dicemarkan beberapa tahun yang lalu, mereka tidak akan bisa hidup melewati satu malam sebelum mati di negeri asing. Hanya sejumlah kecil master yang berhasil mempertahankan kehidupan Ice Spirit dan mengubah temperamen mereka, memungkinkan mereka untuk patuh. Keberadaan Ice Spirit sangat berharga. Belum lagi seluruh Ice Soul Star adalah harta karun. Ice Soul Star sangat dingin, dan lingkungan khusus membuatnya menjadi produk khusus. Ada banyak bunga dan rumput roh atribut es yang tumbuh di bintang ini. Semuanya sangat berharga dan langka. Bahkan ada beberapa spesies langka yang sudah lama punah. Tidak hanya roh es yang bisa dengan mudah mati karena patah hati yang berharga. Hanya harta di sini yang cukup untuk membuat banyak pembudidaya mengambil risiko. Reputasi Ice Soul Star memang layak. Ketika Yang Kai dan Su Yan tiba di sini, mereka melihat bahwa dunia tertutup salju dan es. Tumbuhan, bumi, dan bahkan gunung-gunung sepertinya terbuat dari pahatan es, jernih dan sangat indah. Di hutan belantara, ada banyak bunga dan rumput roh atribut es. Rumput roh atribut es yang langka di sini cukup umum. Namun, meskipun barang-barang ini sangat berharga di Starfield, mereka tidak lagi berguna bagi Yang Kai dan Su Yan. Jadi setelah beberapa saat terkejut, mereka tidak berniat mengumpulkannya. Tempat ini sangat dingin dan orang biasa tidak bisa tinggal lama di sini. Namun, fisik Yang Kai kuat dan kultivasinya luar biasa. Jadi dia secara alami tidak takut dengan flu kecil ini. Melihat Su Yan lagi, tidak hanya dia tidak merasa tidak nyaman, dia bahkan merasa seperti telah kembali ke tanah airnya. Setelah tiba di dunia es dan salju ini, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa aliran energi di tubuhnya menjadi lebih cepat. Tidak hanya lingkungan yang dingin tidak menekan kekuatannya, bahkan meningkatkan auranya.
Dia mengolah seni rahasia atribut es dan telah memperoleh warisan asal Ice Phoenix. Lingkungan ini seperti naga memasuki laut atau harimau memasuki hutan pegunungan. Jika dia berkultivasi di lingkungan ini beberapa tahun yang lalu, kultivasinya akan jauh di luar jangkauan siapapun. Yang Kai memanggil perwujudannya dan membiarkannya memimpin saat dia memimpin Suyan turun ke kedalaman kerak bumi untuk mencari sumber bintang dari bintang jiwa es. Seni bumi dan batu klan boneka batu adalah hadiah yang diberikan kepada mereka oleh bakat bawaan mereka. Jadi secara alami mudah bagi mereka untuk membuka jalan di bumi. Seperempat jam kemudian, jalan di depan tiba-tiba terbuka dan mereka tiba di sebuah gua di bawah tanah. Lingkungan sekitarnya menjadi lebih dingin, menyebabkan Yang Kai mendecakkan lidahnya dengan heran. Meskipun dia tidak terpengaruh oleh tempat ini, dia memperkirakan bahwa jika bukan karena seseorang yang mengolah teknik budidaya atribut es, bahkan dunia Origin King urutan ketiga tidak akan bisa bertahan lama di sini. Ice Soul Star seperti zona kematian di Starfield, hanya mereka yang telah melampaui batas Origin King Realm yang bisa datang ke sini untuk menjelajah. Namun, keberadaan terkuat di Starfield hanyalah Origin King Realm urutan ketiga. Di dalam gua, ada nyala api biru es yang mengalir, memancarkan aura yang sangat dingin. Sekilas saja sudah cukup untuk membekukan jiwa seseorang. Ini jelas merupakan jenis api yang aneh, dan juga merupakan jenis api yang sangat dingin. Seseorang hanya bisa menghela nafas melihat betapa mendalam dan misteriusnya dunia ini. Di tengah gua, ada bola cahaya yang menarik perhatian yang terus-menerus berputar dan berputar, seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Sumber bintang, Suyan menoleh ke Yang Kai dan bertanya. Yang Kai melihatnya sejenak sebelum menyeringai. Itu palsu. Palsu, Suyan tercengang. Itu palsu, Yang Kai menegaskan. Dia telah melakukan kontak dengan banyak sumber bintang. Dan sekarang dia adalah Master Starfield. Dia secara alami dapat melihat melalui asal, secara sekilas. Itu jelas kondensasi api sedingin es. Bukan Origin of Ice Soul Star, tapi jebakan. Yang Kai menjentikkan jarinya, menyebabkan gua itu menyala. Serangkaian patung es yang hidup tiba-tiba muncul di depannya. Semuanya duduk bersila dan berjalan-jalan di sekitar gua. Namun, karena cahaya di sini terlalu redup dan tidak mengungkapkan aura apapun, perhatian Suyan sepenuhnya terfokus pada asal, dan dia tidak menyadarinya sebelumnya. Ini, Suyan mengerutkan kening. Mungkin seseorang yang ingin memperbaiki sumber bintang dari bintang jiwa es. Suyan melihat sekeliling dengan hati-hati dan menemukan bahwa ada lebih dari selusin patung es di sekitar mereka. Hampir 100 di antaranya. Jika apa yang dikatakan Yang Kai itu benar, maka ada lebih dari 100 orang yang telah meninggal di sini karena mereka ingin memperbaiki sumber bintang-bintang jiwa es. Adapun mereka yang memiliki kualifikasi untuk memasuki tempat ini dan berusaha untuk memperbaiki sumber bintang, seberapa lemah kultivasi mereka? Mereka pasti urutan ketiga Origin King Realm. Kematian mereka sangat damai, dan tidak ada jejak perjuangan atau rasa sakit di antara alis mereka, seolah-olah mereka baru saja mengakhiri hidup mereka dalam tidur nyenyak. Dengan kata lain, ketika mereka mati, mereka bahkan tidak menyadari kematian telah tiba. Belum pernah ada sumber bintang-bintang kultivasi yang begitu berbahaya sebelumnya. Ice Soul Star mungkin unik bahkan di seluruh Starfield. Namun itu sebenarnya telah menyebabkan begitu banyak Origin King Realm urutan ketiga jatuh di sini. Melihat pakaian yang mereka kenakan, Suyan segera menemukan bahwa pakaian ini memiliki rasa yang jelas dari era mereka berasal. Orang-orang yang mati di sini jelas bukan dari zaman yang sama. Origin King Realm urutan ketiga ini mungkin telah hidup selama ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun yang lalu. Hatinya menjadi dingin, meskipun dia sekarang adalah pembudidaya tahap Daosos urutan kedua. Jika dia benar-benar datang ke sini sendirian untuk memperbaiki apa yang disebut asal, konsekuensinya akan mengerikan. Sumber bintang tidak ada di sini, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Lalu di mana? Suyan bertanya. Mata Yang Kai bergeser saat dia menatap ke arah tertentu dan tersenyum. Di sana. Pada saat itu, dia jelas merasakan keinginan untuk memata-matai mereka. Meskipun itu sangat halus, bagaimana itu bisa bersembunyi dari indranya? Mengikuti pokok anggur ke melon, dia langsung mengunci suatu lokasi. Dalam keadaan normal, meskipun sumber bintang adalah perwakilan dari kehendak dunia, itu tidak lebih dari benda mati dan tidak akan aktif berpikir atau bergerak. Tetapi sumber bintang dari bintang jiwa es jelas tidak seperti ini. Tampaknya telah mendapatkan perasaan. Menarik. Sangat menarik, dia tiba-tiba teringat sumber bintang benua Tongsuan yang pernah dia lihat sebelumnya. Saat itu, roh ki benua Tongsuan telah habis dan dunia berada di ambang kehancuran. Sumber bintang tidak mau duduk diam dan menunggu kematian. Jadi itu berubah menjadi kelinci yang berjalan-jalan. Mungkin sengaja atau tidak sengaja, ia bertemu dengan Xian Ningchang dan akhirnya disempurnakan olehnya.
Sumber bintang-bintang jiwa es agak mirip dengan benua Tongsuan. Benua Tongsuan adalah tempat di mana dunia berada di ambang kehancuran dan sumber bintangnya menyadari krisis. Jadi ia mengambil inisiatif untuk mencari peluang. Ini jelas tidak terjadi pada Ice Soul Star. Bisakah sumber bintang benar-benar melahirkan perasaan? Yang Kai tiba-tiba merasakan rasa ingin tahu yang dalam. Dia merasa bahwa panen Suyan kali ini tidak sedikit. Mengikuti jalan yang dibuka oleh perwujudannya, Yang Kai memeluk Suyan dan dengan cepat kembali ke permukaan. Berbeda dengan ketenangan sebelumnya. Pada saat ini, seluruh bintang jiwa es terbungkus dalam badai salju. Angin dingin menusuk tulang, dan es serta salju seperti bilah yang memotong segala sesuatu. Di langit, lapisan awan tebal berkumpul, dan kilat menyambar dan guntur meraung, seolah-olah dunia sedang marah. Yang Kai menyeringai dan mengangkat tangannya ke langit, melambaikan tangannya dan berteriak, "Bubarkan!" Guntur meraung, kilat menyambar, es dan salju berhenti, langit cerah dan tak berawan. Meskipun dia bukan Star Master of Ice Soul Star, statusnya sebagai Starfield Master lebih tinggi daripada Star Master biasa. Dengan setiap gerakan yang dia lakukan, dia bisa dengan mudah mengendalikan cuaca bintang. Kehendak misterius itu tampaknya telah menyadari sesuatu dan tidak lagi mencoba melawan Yang Kai. Sebaliknya, di atas tanah es dan salju, sebuah jembatan es tiba-tiba muncul, menghubungkan Yang Kai dan Suyan ke jarak yang tidak diketahui. Jembatan es itu transparan dan murni. Ketika tiba-tiba muncul, bahkan Suyan tercengang. Yang Kai tertawa dan berkata, "Tuan rumah tampaknya sangat ramah. Ayo pergi." Jika bukan karena metode luar biasa yang baru saja dia tunjukkan, dia tidak akan pernah menikmati antusiasme seperti itu. Mengambil tangan Suyan, dia melangkah ke jembatan es dan, tanpa usaha apapun, terbang menuju ujung jembatan es. Di atas gunung es yang menjulang tinggi, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar. "Seorang tamu telah datang untuk menyambut kami." Gunung es bergetar ketika satu demi satu sosok muncul dari gua es. Pada pandangan pertama, orang-orang ini tampak tidak berbeda dari manusia biasa. Tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa mereka bukan manusia. Masing-masing dari mereka adalah patung es murni dan tanpa cacat. Seorang pria tampan dan seorang wanita cantik. Semuanya berpakaian putih. Telinga runcing mereka seperti telinga binatang. Tidak hanya mereka tidak merusak kecantikan mereka secara keseluruhan, mereka bahkan menambahkan aura mulia pada mereka. Mereka adalah elf es dan salju, ras roh es yang tidak ternoda. Ada puluhan ribu roh es di gunung es. Jika ada orang lain yang tahu tentang adegan ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Di Starfield, setiap ice spirit bisa dijual dengan harga yang sangat mahal, apalagi puluhan ribu. Keberadaan mereka sendiri adalah kekayaan besar. Banyak roh es tercengang dan saling memandang. Tampaknya tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Pemilik suara dingin tadi adalah eksistensi tertinggi di Ice Spirit Rache. Dasar dari Ice Spirit Rache, Ice God. Ice Spirit tidak punya teman. Jadi sekarang Dewa Es benar-benar memberitahu mereka bahwa ada pengunjung. Mereka secara alami terkejut. Sejak kapan Ice Spirit Rache perlu menyambut tamu? Namun, karena Dewa Es yang berbicara, meskipun mereka bingung, mereka dengan cepat mempersiapkan diri. Kesucian mereka tidak hanya dalam tubuh mereka, tetapi juga dalam pikiran mereka. Secara alami, mereka tidak berani tidak menghormati kata-kata Dewa Es. Sebuah jembatan es tiba-tiba muncul dari tempat yang jauh dan terhubung ke lereng gunung. Dari jembatan es, seorang pria dan seorang wanita berjalan berdampingan. Sosok mereka tidak bergerak, dengan cepat tiba di ujung jembatan es. Setelah mendarat di tanah, Yang Kai segera melihat sekeliling dengan takjub. Ini juga pertama kalinya dia melihat apa yang disebut roh es ini. Menggunakan Divine Sense-nya, Yang Kai dapat merasakan bahwa tubuh Ice Spirit ini sepertinya terbentuk dari kristal es. Tubuh mereka memancarkan aura dingin dan tampak sangat kokoh. Bagi mereka, kultivasi mereka tampaknya tidak ada. Origin King Realm dan Origin Return Stage tidak cukup untuk menggambarkan kemampuan mereka. Namun, Yang Kai dapat merasakan bahwa banyak dari mereka memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan Origin King Realm. Apa kekuatan yang kuat? Yang Kai diam-diam terkejut bahwa ada kekuatan seperti itu di Starfield. Itu benar-benar luar biasa. Jika Sekte Dunia Bawah telah menginvasi Starfield dan menyerang Ice Soul Star, mereka akan benar-benar musnah sebelum dia bahkan bisa bertindak. Untungnya, Ice Spirit Rache tidak muncul untuk waktu yang lama dan hanya bergerak di Ice Soul Star. Jika tidak, mereka akan mampu menguasai seluruh Starfield. Roh es laki-laki tampan berjalan keluar dan bertanya dengan rasa ingin tahu. "Apakah kamu tamu Dewa Es?" Yang Kai tersenyum dan berkata, "Jika tidak ada orang lain yang datang ke sini, maka kita." Dewa Es.
Dia tidak tahu apakah ini adalah gelar yang diproklamirkan sendiri atau gelar hormat yang diberikan kepadanya oleh Ice Spirit Rache, tapi itu cukup tepat. Bagaimanapun, itu adalah asal dari bintang ini. Dan di bintang kultivasi ini, itu memang dewa. Roh es laki-laki menatap Yang Kai sejenak sebelum perlahan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak. Lalu dia menunjuk Su Yan dan berkata, dia. Kami datang bersama. Yang Kai tersenyum. Seperti yang kamu lihat, dewa es kamu yang membawa kami ke sini. Roh es laki-laki menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Kamu kotor. Dia murni. Jadi dia tamunya. Sudut mata Yang Kai berkedut. Wah, pria yang berani berbicara kepadaku seperti ini terakhir kali telah menumbuhkan rumput di kuburannya. Paling tidak, dia sekarang adalah Master Starfield. Jadi semua yang ada di Starfield berada di bawah yurisdiksinya. Sekarang, sebenarnya ada seorang pria yang menunjuknya dan mengatakan bahwa dia kotor. Roh es laki-laki mengerutkan kening padanya. Ekspresi jijik di wajahnya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Dewa Es akan membawa orang seperti itu ke sini. Keberadaannya telah mencemari kemurnian tempat ini. Su Yan menepuk tangan Yang Kai dan menatap roh es laki-laki. Tolong bawa aku ke Dewa Esmu. Dia tahu bahwa kunci untuk memperbaiki sumber bintang-bintang jiwa es adalah Dewa Es. Jadi dia tidak ingin membuang waktu. Roh es laki-laki mengangguk tetapi tidak memimpin. Sebagai gantinya, ia mengulurkan tangan dan mengeluarkan kantong es dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Su Yan. Minumlah. Kantong es itu berbentuk seperti botol air dan sepertinya diisi dengan sesuatu. Saat bergetar, suara percikan air bisa terdengar. Su Yan mengambilnya dan bertanya, hanya setelah minum saya bisa bertemu Dewa Es? Hanya jika kamu meminumnya, kamu akan menjadi tamu. Ingin melihat Dewa Es jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan secara langsung. Sepertinya ada semacam ujian. Bagus. Saat Su Yan berbicara, dia membuka segel kantong es dan aroma manis segera tercium dari udara. Yang Kai sedikit terkejut. Dia mengira kantong es itu berisi semacam anggur. Tapi sekarang sepertinya itu adalah produk khusus dari Ice Spirit Rache. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dia yakin bahwa isi kantong es ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Su Yan menelannya, tampilan keberanian yang langka. Roh es di sekitarnya awalnya telah menunggu untuk menonton pertunjukan yang bagus. Tetapi seiring berjalannya waktu, ekspresi mereka berangsur-angsur berubah, terutama roh es laki-laki yang telah menyerahkan kantong es kepada Su Yan. Matanya perlahan melebar saat dia memasang ekspresi kaget dan berteriak, cukup, cukup. Su Yan meletakkan kantong es dan menyeka mulutnya dengan lengan bajunya. Apakah ini dianggap lulus? Roh es laki-laki mengambil kembali kantong es dan dengan lembut mengocoknya sebelum berbalik dengan ekspresi sedih. Tolong. Su Yan melirik Yang Kai dan memberinya tatapan penuh arti. Menyuruhnya untuk tenang sebelum perlahan berjalan di jalan yang dingin. Setelah berjalan kurang dari 1000 meter, roh es perempuan melompat keluar dan menghalangi jalan, memegang sepiring patung es di tangannya. Di piring ada beberapa hal seperti ulat sutra putih salju. Dan dia tersenyum sambil memiringkan kepalanya untuk menatapnya. Mau mencicipi. Su Yan mengeluarkan satu, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Rasa dingin meledak di mulutnya, bersama dengan rasa asam yang sulit digambarkan. Sesaat kemudian, sepiring makanan dimakan bersih. Roh es perempuan menatap piring esnya dengan linglung, tapi Su Yan melewatinya. Setengah jalan ke atas gunung, Yang Kai berdiri di tempat dan menunggu. Meskipun dia adalah Master Starfield, karena dia telah membawa Su Yan ke sini untuk memperbaiki sumber bintang Ice Soul Star, dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Hanya dengan melakukan itu dia bisa mendapatkan rasa pengakuan dari sumber bintang-bintang jiwa es dan membantunya tumbuh di masa depan. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa dengan mudah menaklukkannya. Tapi itu tidak akan ada artinya. Karena ini adalah ujian, seharusnya tidak ada terlalu banyak masalah. Sumber bintang-bintang jiwa es mungkin tidak akan menyangka bahwa Su Yan adalah pembudidaya tahap Daosos urutan kedua. Jadi apa yang disebut tes ini bukan masalah baginya. Bosan, Yang Kai menatap kantong es roh es laki-laki dan berkata, beri aku rasa juga. Roh es laki-laki segera menggelengkan kepalanya seperti mainan. Tidak. Setelah mabuk begitu banyak oleh Su Yan barusan, hatinya masih sakit. Cerewet, Yang Kai melengkungkan bibirnya. Roh es laki-laki berkata, kamu akan mati jika meminumnya. Yang Kai mencibir. Tidak mudah untuk mati. Beri aku rasa. Kamu benar-benar akan mati. Roh es laki-laki berkata dengan serius. Meskipun kamu bukan tamu Dewa Es. Karena kamu datang dengan tamu itu. Aku tidak dapat menyakitimu. Cukup omong kosong. Serahkan padaku. Yang Kai mengulurkan tangannya dan menyambar kantong es. Mengangkat kepalanya dan menyesap. Rasa manis segera memenuhi mulutnya.
Dan tidak hanya itu. Tetapi aura dingin juga menyebar. Hampir menyebabkan mulutnya kehilangan perasaan dan seluruh kepalanya tertutup es. Hati Yang Kai bergetar. Dia tidak tahu bagaimana hal ini diseduh. Tetapi itu harus menjadi jenis anggur buah. Yang Kai dapat mencicipi ratusan jenis buah roh yang berbeda darinya. Semuanya adalah buah roh atribut es. Jika Origin King Realm urutan ketiga meminum anggur buah semacam ini, mereka mungkin akan merasa sangat tidak nyaman. Dan jika mereka minum terlalu banyak, mereka pasti akan mati. Tidak heran roh es laki-laki ini mengatakan dia akan mati. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasinya telah melampaui ruang lingkup dunia ini, hidupnya mungkin benar-benar dalam bahaya. Di sisi lain, Suyan benar-benar acuh tak acuh setelah minum begitu banyak. Jelas karena tubuh geokristal esnya. Melihat Yang Kai bertindak begitu gegabah, roh es laki-laki juga terkejut. Meskipun Yang Kai bukan tamu Dewa Es, bagaimanapun juga dia datang ke sini bersama tamu itu. Jika dia benar-benar mati di sini, situasinya tidak akan berakhir dengan baik. Saat dia merasa cemas, tubuh Yang Kai tiba-tiba bergetar dan embun beku di wajahnya langsung menghilang saat dia tertawa. Bagus. Mengangkat kepalanya, dia mulai meneguk lebih banyak anggur daripada yang baru saja diminum Suyan. Roh es di sekitarnya semua menatapnya dengan kaget. Meskipun kantong es itu tidak besar, ruang di dalamnya tidak kecil sama sekali. Itu berisi setidaknya beberapa lusin kilogram anggur buah. Tetapi Yang Kai meminum semuanya sekaligus dan hanya melepaskannya ketika tidak ada setetes pun yang tersisa. Tiba-tiba, dia mengeluarkan sendawa, mulutnya dipenuhi rasa manis. Ada juga perasaan mabuk, yang cukup aneh. Anggur buah ini jelas tidak memiliki jejak alkohol, namun masih bisa membuat seseorang mabuk. Melambaikan tangannya, dia berkata, jika kamu memiliki sesuatu untuk dimakan atau diminum, jangan ragu untuk membawanya. Roh es laki-laki menatapnya seolah dia semacam monster. Menggoyangkan kantong es kosong di tangannya sejenak sebelum melambaikan tangannya. Sesaat kemudian, di peron, meja es didirikan. Yang Kai duduk di meja, yang dipenuhi dengan semua jenis spesialisasi dari Ice Soul Star. Ada anggur buah yang dia minum sebelumnya, serta beberapa makanan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Masing-masing hidangan ini sangat indah dan murni. Meskipun tidak ada daging, meja makanan lezat seperti itu masih cukup menggugah selera. Sekelompok roh es berkumpul di sekelilingnya, menatap kosong padanya saat dia makan dan minum. Bahkan ada beberapa roh es wanita yang tampaknya bertekad untuk membunuhnya di sini, terus-menerus menuangkan anggur untuknya. Yang Kai tidak menolak salah satu dari mereka dan minum sebanyak yang dia bisa. Membiarkan kelompok roh es ini, yang belum pernah melihat sebagian besar dunia, untuk melihat apa artinya menjadi murah hati. Seiring waktu berlalu, lebih banyak roh es berkumpul di sekelilingnya, dan piring anggur dan buah di atas meja berubah lagi. Mata Yang Kai menjadi sedikit mabuk, dan lidahnya menjadi sedikit goyah. Tetapi dia masih tidak pingsan. 3 hari kemudian, sosok Suyan tiba-tiba muncul di depan Yang Kai. Yang Kai menyipitkan matanya dan memeriksanya sejenak sebelum mengaktifkan kaisar Qi-nya dan segera bangun. Bagaimana? Zeng. Cahaya dingin melintas dan Suyan menghunus pedangnya. Selesai. Pedang ilahi Frost yang mendalam. Yang Kai mengangkat alisnya. Pedang Divine Frost mendalam ini adalah sesuatu yang Suyan bawa dari Ice Heart Valley Scarlet Billow Star bertahun-tahun yang lalu. Itu adalah pedang yang ditinggalkan oleh pendiri Ice Heart Valley, Bing Yun. Selama bertahun-tahun, dia telah menggunakannya sebagai senjatanya. Namun, saat dia menerobos ke tahap Daosos, pedang ini tidak bisa lagi mengikuti. Yang Kai telah mempertimbangkan untuk meminta Hou Yu memurnikan pedang untuknya ketika dia kembali ke High Heaven Palace. Tapi sekarang sepertinya tidak perlu. Profound Frost Divine Sword mengalami perubahan besar, menjadi setipis sayap jangkrik. Meskipun Suyan tidak menggunakan kekuatannya, itu masih memancarkan aura yang sangat dingin, dengan jejak samar artefak tingkat Daosos. Di gagang pedang, ada 2 karakter kecil. Jiwa es. Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu menyempurnakannya menjadi roh artefak? Suyan menggelengkan kepalanya, itu memilih sendiri. Di dalam istana es, Suyan dan Dewa Es telah bertarung selama sehari. Tapi itu bukan pertempuran hidup atau mati, melainkan kendalinya atas atribut es. Setelah mendapatkan persetujuan Dewa Es, itu telah mengambil inisiatif untuk memasuki pedang ilahi Frost mendalam dan menjadi roh artefak. Roh artefak ini luar biasa karena merupakan sumber bintang dari seluruh bintang jiwa es. Tidak ada yang pernah menggunakan sumber bintang sebagai roh artefak. Jadi bahkan Yang Kai tidak bisa mengatakan apakah tindakan Suyan itu baik atau buruk. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dia sangkal. Suyan telah menjadi Star Master of Ice Soul Star, dan dia sekarang terkait erat dengannya. Apa yang terjadi pada mereka? Suyan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika dia datang barusan,
Dia melihat sekelompok Ice Spirit semuanya mengenakan ekspresi sedih. Seolah-olah mereka telah dipotong oleh seseorang. Yang Kai cegukan. Aku makan dan minum beberapa makanan mereka. Mereka sangat pelit. Mata Suyan menyapu meja es dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tersenyum dan berkata, kamu makan setidaknya 10.000 tahun dari akumulasi mereka. Apakah begitu? Haha. Sepertinya mereka cukup antusias. Yang Kai menepuk perutnya. Meskipun dia hanya dalam bentuk manusia sekarang, tubuh naganya memiliki panjang lebih dari 25 zang, 83 meter. Belum lagi akumulasi 10.000 tahun. Bahkan akumulasi 100.000 tahun akan cukup baginya untuk makan dan minum. Dewa Es, roh es di sekitarnya semua menatap pedang Divine Frost mendalam yang sekarang menjadi pedang jiwa es dengan ekspresi rumit. Dengan kilatan cahaya, seorang wanita murni dan cantik muncul dari pedang jiwa es, menyebabkan mata Yang Kai melebar. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa sumber bintang-bintang jiwa es telah mendapatkan perasaan, dia tidak pernah berharap itu mengambil bentuk manusia. Keadaannya saat ini agak mirip dengan Liu Yan. Tetapi karena kedua atribut itu berbeda, Liu Yan seperti api sedangkan jiwa es seperti es. Jika mereka bentrok, tidak diketahui apakah akan ada konflik. Dewa Es, banyak roh es jatuh berlutut dan berteriak. Mata indah Ice Soul menyapu saat suaranya yang dingin terdengar. Aku pergi. Ekspresi dari banyak roh es menjadi lebih sedih dan enggan. Jiwa es menoleh ke Yang Kai dan berkata, sebelum kita pergi, tolong lindungi bintang ini dan lindungi mereka. Tentu, Yang Kai mengangguk. Bahkan jika Ice Soul tidak menyebutkannya, dia akan melakukannya. Bintang kultivasi ini sudah terhubung dengan Suyan, jadi dia secara alami tidak bisa ceroboh. Dia segera terhubung ke Starfield's Origin dan memanfaatkan kekuatan ribuan bintang untuk menyembunyikan keberadaan Ice Soul Star. Pohon kuno yang menjulang tinggi menjulang ke awan, dan guntur dan kilat menyambar di langit saat fenomena aneh muncul. Kekosongan hancur, seolah-olah seseorang telah membuat lubang di dalamnya. Dari celah itu, aura berbahaya bisa dirasakan, seolah-olah kiamat sudah dekat. Seorang komandan monster dengan dua tanduk di kepala bersembunyi di bawah pohon dan melihat ke atas. Retakan, suara gemuruh terdengar saat komandan monster jatuh ke tanah, wajahnya pucat. Angin, awan, dan kilat di langit surut, dan dalam sekejap, langit biru menjadi jernih dan tak berawan. Ketika komandan monster melihat ke atas lagi, dia melihat sesosok muncul di langit pada waktu yang tidak diketahui, membuatnya terkejut. Ini adalah wilayah ras monster, dan sangat sedikit manusia yang berani memasuki tempat ini. Sebagian besar dari mereka yang berani masuk sudah mati, jadi dia sangat penasaran bagaimana orang ini bisa datang ke tempat ini. Melihat lebih dekat, dia samar-samar merasa bahwa orang ini agak akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Sebelum dia bisa mengetahuinya, ekspresi pria itu tiba-tiba berubah saat dia menutup matanya dan membuka tangannya, menyebabkan energi dunia melonjak ke arahnya. Ledakan. Gelombang kejut yang tak terlihat tiba-tiba meledak, berubah menjadi gelombang kejut yang terlihat yang menyapu radius 100 km. Dalam sekejap, pohon-pohon bergoyang dan berdesir. Mata komandan monster melebar saat dia merasakan aura bahwa pria ini bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia dengan cepat menahan napas dan diam-diam mundur. Dia hanya seorang komandan monster. Hanya setara dengan seorang kultivator tahap Daosos manusia. Tetapi manusia yang tiba-tiba muncul ini sebenarnya adalah seorang Master Realm Kaisar. Selain itu, sepertinya dia baru saja menerobos. Dia tidak tahu apakah dia adalah Kaisar Realm urutan kedua atau ketiga. Tetapi sebagai komandan monster, dia bukan tandingan pria ini. Dia harus segera melaporkan masalah ini kepada Raja Besar dan membiarkan dia memutuskan. Hanya saja dia tidak mengerti mengapa orang ini tiba-tiba datang ke sini untuk menerobos. Apakah dia mencari kematian? Meskipun alam Kaisar tidak lemah, ada banyak Raja Besar di sini yang lebih kuat darinya. Salah satu dari mereka akan dapat mengambil hatinya dan meminum darahnya seperti anggur. Tinggi di langit, Yang Kai merasa segar saat dia merasakan kekuatan yang sudah lama tidak dia rasakan beredar di sekujur tubuhnya. Dengan lambaian tangannya, dia bisa memindahkan gunung dan mengeringkan lautan. Tidak mampu menekan kegembiraan di hatinya. Dia mengeluarkan raungan panjang. Setelah kembali ke Starfield selama lebih dari 10 tahun, Yang Kai merasa sangat tertahan. Pada awalnya, untuk menghindari penolakan hukum dunia, dia tidak punya pilihan selain menyegel kultivasinya sendiri. Kemudian, meskipun dia menjadi Master Starfield, dia tidak berani sembarangan mengerahkan kekuatannya karena takut menyebabkan kerusakan pada Starfield. Sekarang belenggu di tubuhnya akhirnya dilepas. Dia sekali lagi merasakan rasa kebebasan. Selain itu, seperti yang dia duga,
Akumulasinya di Emperor Realm Orde pertama sudah sangat kaya. Begitu dia kembali ke batas bintang, kekuatannya secara alami menembus ke alam kaisar urutan kedua. Peningkatan kultivasi dan kekuatannya segera memberinya perasaan bebas. Saat raungan itu berangsur-angsur mereda, Yang Kai menyapu Divine Sense-nya ke sekelilingnya. Meskipun dia yakin dia telah kembali ke batas bintang, hal pertama yang perlu dia ketahui adalah di mana dia berada. Setelah kembali dari Ice Soul Star bersama Suyan, Yang Kai tinggal di Shadowed Star selama setengah tahun sampai semuanya siap sebelum memindahkan semua orang ke batas kecil misterius, menghancurkan kekosongan dan kembali ke batas bintang. Prosesnya cukup lancar, dengan kemampuan Starfield Master miliknya, tidak sulit baginya untuk menemukan jalan menuju Star Boundary. Bahkan, lorong itu telah ditinggalkan. Di masa depan, jika siapapun di lapangan bintang Hengluo memiliki kekuatan yang cukup, mereka dapat memasuki batas bintang melaluinya. Dengan melakukan itu setara dengan menghubungkan kembali lapangan bintang Hengluo dengan batas bintang. Di masa depan, para Master Hengluo Starfield tidak perlu khawatir memiliki cukup kultivasi untuk bertahan hidup. Melihat sekeliling, Yang Kai melihat pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi yang bahkan selusin orang tidak dapat memeluknya, memberinya rasa keakraban yang samar-samar. Lingkungan sekitarnya juga memancarkan aura kuno dan liar. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Bertanya-tanya apakah itu suatu kebetulan bahwa dia telah tiba di tempat ini. Ketika dia berangkat dari Starfield ke Star Boundary, dia tidak dapat secara akurat menemukan tujuannya. Sehingga saluran cahaya bintang yang dia gunakan dengan metode yang bagus untuk dibuka hanya dapat terhubung ke lokasi umum. 100 km jauhnya, seorang komandan monster bergegas menuju tempat tertentu. Sosok Yang Kai berkedip dan pada saat berikutnya, dia muncul di depannya. Komandan monster dengan sepasang tanduk di kepalanya tiba-tiba berhenti di tempatnya dan menatap Yang Kai dengan waspada. Apakah ini tanah kuno liar? Yang Kai bertanya. Komandan monster tidak dapat mengetahui asal-usul atau tujuan Yang Kai untuk saat ini dan merasa bahwa dia tidak cocok untuknya. Jadi dia bekerja sama. Itu benar. Dalam hatinya, dia cukup bingung. Karena orang ini datang ke sini. Bagaimana mungkin dia tidak tahu tentang tanah kuno liar? Human Rache benar-benar memiliki IQ yang meresahkan. Bagus sekali. Yang Kai menyeringai. Bawahan yang mulia yang mana? Komandan monster tercengang lagi. Apakah kamu tahu yang mulia? Cukup omong kosong. Apakah kamu bertanya padaku atau aku bertanya padamu? Yang Kai mengangkat tangannya dan melirik tanduk di kepalanya. Wajah monster commander langsung memucat. Dia bahkan belum melihat bagaimana Yang Kai menyerang. Dengan kata lain, jika manusia ini ingin mengambil nyawanya, itu akan semudah mencubit 10 jari. Berdiri di depan gerbang neraka, komandan monster merasakan hawa dingin menjalari punggungnya saat dia dengan patuh menjawab. Saya adalah bawahan Raja Monster Ying Fei. Bawahan yang mulia Changgou. Ying Fei, Yang Kai tidak bisa menahan senyum. Komandan monster itu bahkan lebih bingung. Apakah kamu tahu Raja Agung kita? Pada saat itu, ekspresi manusia ini menjadi jauh lebih ramah. Dan karena dia memanggil nama Ying Fei secara langsung, mereka pasti saling mengenal. Ying Fei bertugas di bawahku. Apakah menurutmu aku mengenalnya? Ah, komandan monster terkejut. Secara naluriah merasa bahwa orang di depannya ini sedang membual. Raja Besar Ying Fei adalah salah satu dari 8 Raja Monster Besar di bawah Komando Senior Agung Changgou dari Yang Mulia Suci Barat. Jadi bahkan jika seorang manusia cukup beruntung untuk mengenalnya, bagaimana dia bisa berani menyombongkan diri tanpa malu-malu? Tetapi pada saat berikutnya, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menatap Yang Kai dengan mata lebar. Kamu. Dia akhirnya mengerti mengapa manusia ini tampak begitu akrab. Lebih dari 1 dekade yang lalu, beberapa orang telah masuk ke tanah kuno liar dan terlibat dalam pergolakan gerbang darah. Setelah pertempuran hebat, Yang Mulia Suci Utara, Si Huo, batu berapi-api, bahkan telah jatuh. Sejak saat itu, 4 Yang Mulia Suci dari tanah kuno liar menjadi 3 Yang Mulia. Dikatakan bahwa suatu hari, keturunan hukuman surga memasuki gerbang darah, dan ada seorang pria manusia yang memiliki hubungan dekat dengan keturunan hukuman surga. Bahkan 3 Yang Mulia Suci pun bersikap sopan padanya. Ketika dia meninggalkan tanah kuno liar, dia telah membawa 3 raja besar bersamanya, dan Ying Fei adalah salah satunya. Selama pertempuran saat itu, komandan monster ini juga menyaksikan dari kejauhan. Meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, dia samar-samar bisa mengingat fitur fisik Yang Kai. Sekarang, dengan pengingat Yang Kai, ingatannya yang tersegel langsung terbuka. Siapa nama manusia itu? Oh benar. Komandan monster menangkupkan tinjunya dengan penuh semangat. Jadi ini Tuan Yang. Kau mengenaliku? Yang Kai bertanya dengan penuh minat. Ada komandan monster yang tak terhitung jumlahnya di tanah kuno liar.
Tetapi dia tidak berharap ada orang yang mengenalinya. Kapan dia menjadi begitu terkenal di Wild Ancient Land? Ya, saya cukup beruntung untuk mengagumi sikap anggun Tuan dari jauh di tahun-tahun awal saya. Komandan monster bertanduk kembar sangat bersemangat. Ekspresinya menjadi lebih menyanjung. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Memasuki sekte darah, mendapatkan kehidupan baru, kebangkitan darah leluhur, dan menjadi roh suci. Ini adalah pepatah yang telah diturunkan sejak zaman kuno di tanah liar kuno, dan setiap anggota monster Rache akrab dengannya. Sekarang gerbang darah telah ditutup. Tidak ada berita tentang keturunan hukuman surga yang bertanggung jawab atas ribuan asal roh suci. Tanah liar kuno sudah diketahui dengan baik bahwa jika seseorang ingin mengembalikan kemuliaan leluhur mereka dan berubah menjadi roh suci, manusia bernama Yang Kai akan menjadi kuncinya. Jika bukan karena ini, bagaimana mungkin ketiga tuan besar, Si Lei, Ying Fei, dan Xie Wei, bersedia didorong olehnya? Mereka bahkan telah meninggalkan tanah kuno liar untuk melayani di bawahnya. Semua demi posisi yang menguntungkan. Di antara 32 raja monster dari tanah kuno liar, hanya mereka bertiga yang memiliki nasib baik, dan 29 raja agung yang tersisa sangat iri pada mereka. Jika bukan karena penindasan tiga yang mulia, 29 raja besar pasti sudah meninggalkan tanah kuno liar untuk menemukan Yang Kai. Komandan monster tanduk kembar tidak pernah membayangkan bahwa kesempatan ini, yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh 29 raja besar, akan tiba-tiba turun kepadanya. Berdiri di depannya bukanlah manusia biasa. Itu adalah jalan pintas untuk menjadi roh suci dan mencapai puncaknya. Dia tiba-tiba mengungkapkan ekspresi air liur, menyebabkan Yang Kai merasa sedikit jijik. Dia mengambil beberapa langkah darinya dan berkata, "Karena kamu mengenaliku, itu mudah untuk ditangani. Saya memiliki sesuatu yang saya ingin kamu lakukan. Saya ingin tahu apakah kamu punya waktu." Ya, ya, jawab komandan monster bertanduk kembar. Karena dia telah bertemu dengan senior ini, dia secara alami harus memanfaatkan kesempatan ini. Bahkan jika dia tidak punya waktu, dia masih harus memerasnya. "Senior, tolong beritahu saya." Sudut mata Yang Kai berkedut saat dia merasa ada yang salah dengan cara orang ini memandangnya. Jadi dia tidak ingin membuang waktu lagi untuk berbicara dengannya. Alih-alih menginstruksikan, "Pergilah ke rumah Luan Feng, Vermilion Bird Phoenix, dan katakan padanya bahwa aku, Yang Kai, telah kembali. Utang sejak saat itu harus diselesaikan dengan benar. Katakan padanya untuk bersiap." Petik 2. Utang. Hutang apa? Komandan monster tanduk kembar tampak bingung. "Kenapa kamu banyak bertanya? Cepat dan pergi." Yang Kai menendangnya. Oh, komandan monster bertanduk kembar berbalik dan pergi. Tetapi setelah beberapa langkah, dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Jika dia pergi sekarang, bukankah dia akan melewatkan kesempatan untuk mendekat? Dia dengan cepat berbalik, tetapi tidak ada siapapun di belakangnya. Dia tidak tahu kemana Yang Kai pergi dan segera menamparkan pahanya, mengutuk dirinya sendiri karena kebodohannya. Dia tidak berani membohongi Yang Kai dan hanya berharap bisa bertemu dengannya lagi sehingga dia bisa bekerja untuknya. Jadi dia segera berangkat ke istana Luan Feng. Sosok Yang Kai berkedip saat dia terbang menuju arah tertentu, mengikuti ingatannya. 2 jam kemudian, dia mendarat dengan ringan. Udara dipenuhi dengan aroma semua makhluk hidup. Dan meskipun tempat ini masih di tanah kuno liar, itu tidak dipenuhi dengan niat membunuh atau bahaya. Sebaliknya, itu adalah pemandangan yang damai dan alami, benar-benar berbeda dari tempat lain. Burung terbang beristirahat di puncak pohon sementara binatang berjalan berlari di tanah. Pemandangan langka dari tempat lain di tanah kuno ini cukup umum. Seolah-olah ada semacam kekuatan tak terlihat yang melindungi tanah ini, memungkinkan 10.000 kilometer di sekitarnya untuk menghindari bencana. Saat angin bertiup, ombak pohon naik dan turun, seolah-olah mereka berbisik di antara mereka sendiri. Satu persatu, sosok kecil seukuran telapak tangan tiba-tiba terbang keluar dari balik pepohonan, masing-masing memancarkan aura atribut kayu murni. Roh kayu. Ini adalah ras unik yang hampir menghilang dari catatan sejarah. Klan mereka terlahir lemah dan tidak memiliki banyak kemampuan bertarung, tetapi mereka memiliki bakat luar biasa untuk bercocok tanam. Ada desas-desus bahwa di zaman kuno, para master besar suka menaklukkan 1 atau 2 roh kayu dan merawat tanaman obat di kebun herbal mereka. Selama roh kayu tinggal di kebun herbal seluas 100.000 hektar, jumlah dan kualitas tanaman obat yang mereka kumpulkan akan meningkat 30%. Mereka adalah anak-anak alam yang disukai dan keberadaan yang sangat langka. Seiring berjalannya waktu, dunia berubah. Di sungai sejarah yang tak berujung, setiap sudut batas bintang telah mengalami perubahan, dan perubahan rasial adalah hal biasa. Namun,
Tanah kuno liar tidak berubah sejak zaman kuno. Jadi ada banyak makhluk langka di sini. Roh kayu seperti ini. Dan begitu pula wayang batu. Kedua ras mendukung dan mengandalkan satu sama lain untuk waktu yang lama. Memungkinkan ras mereka untuk bertahan hidup. Ras wayang batu dapat memberikan perlindungan yang kuat pada ras roh kayu. Dan sebaliknya, ras roh kayu dapat meningkatkan kekuatan melonjak ras wayang batu dalam pertempuran. Meskipun mereka tidak mahir dalam pertempuran, mereka bisa membiarkan boneka batu yang kikuk dan besar itu terbang. Tanpa bantuan dari Wood Spirit Rache, Stone Puppets hanya bisa bertarung di tanah, sering menderita kerugian besar. Lebih dari selusin roh kayu yang indah terbang menuju Yang Kai dan berkumpul di sekelilingnya, berkibar seperti kupu-kupu. Halo, Yang Kai menyeringai. Apakah itu roh kayu atau boneka batu? Mereka semua adalah ras yang sangat xenofobia dan umumnya tidak berinteraksi dengan dunia luar. Banyak ras monster yang tinggal di Wild Ancient Land belum pernah melihat penampilan mereka yang sebenarnya dan hanya mendengar tentang mereka. Namun, Yang Kai berbeda. Lebih dari 1 dekade yang lalu, Yang Kai telah datang ke wilayah klan Wayang Batu dan telah diperlakukan sebagai tamu terhormat oleh Wayang Batu dan Roh Kayu. Dengan lapisan kasih sayang ini, sekarang setelah mereka bertemu lagi, mereka secara alami bukan orang asing. Roh kayu wanita mendarat di bahu Yang Kai dan berbisik ke telinganya. Tetua dan klan sedang menunggumu. Tolong. Suaranya sangat lembut dan pipinya tampak sedikit merah. Roh kayu mudah malu. Dan Yang Kai samar-samar merasa bahwa dia tampak agak akrab. Seperti orang yang telah menuangkan anggur untuknya bertahun-tahun yang lalu. Namun, dia tidak bisa memastikan. Jadi dia hanya tersenyum dan berkata, bagus. Kemampuan ilahi bawaan dari roh kayu telah membuat semua tanaman dan pohon dalam radius 1000 km mata dan telinga mereka. Jadi ketika Yang Kai tiba di sini, roh kayu telah merasakannya dan roh kayu ini juga datang untuk menyambutnya. Roh kayu memimpin dan segera tiba di kediaman boneka batu. Pohon-pohon kuno di sekitarnya lebih tinggi dari pohon-pohon lainnya. Dan masing-masing lubang pohon adalah rumah alami. 9 boneka batu raksasa berbaris dalam satu baris. Yang di tengah tampak agak tua. Sosoknya bahkan sedikit bungkuk. Janggutnya menjuntai ke dadanya seperti pilar batu terbalik, memancarkan rasa perubahan saat dia tersenyum ke arah mereka. Yang Kai berjalan ke arahnya, meletakkan tangannya di dadanya, dan membungkuk, Penatua. Kemudian, dia melihat roh kayu perempuan yang duduk di bahunya, setinggi setengah kaki dan mengenakan mahkota bunga, Patriark. Tamu yang terhormat, kita bertemu lagi, Tetua Si Gui. Penatua boneka batu, terkekeh, suaranya yang dalam mengguncang dunia. Diam. Patriark roh kayu Muna mengulurkan tangannya untuk menutupi telinganya. Saya tidak berani disebut tamu terhormat. Penatua bisa memanggil saya dengan nama saya saja, kata Yang Kai dengan rendah hati. Orang bijak yang lebih tua akan selalu menerima rasa hormat yang layak diterimanya. Belum lagi dia memiliki hubungan yang mendalam dengan klan boneka batu. Apakah itu Xiao Xiao atau perwujudannya? Mereka berdua adalah boneka batu. Saya datang tanpa diundang. Saya memiliki sesuatu yang harus saya ganggu, Elder. Tetua tertawa keras. Tetapi tawanya jauh lebih tertahan. Seolah-olah dia takut Muna akan mengeluh lagi. Jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, kita akan membicarakannya setelah kita kenyang. Terakhir kali kamu datang ke sini lebih dari 10 tahun yang lalu. Jarang bagi kami untuk memiliki waktu yang semarak di sini. Kami tidak dapat melewatkan kesempatan ini. Petik 2. Lalu aku akan mendengarkan Penatua. Dengan perintah ini, perjamuan didirikan. Sama seperti belasan tahun yang lalu. Semua orang duduk di tanah dan berkumpul di depan akar pohon raksasa. Dengan akar pohon sebagai meja, roh-roh kayu menyibukkan diri dan segera memenuhi meja dengan buah-buahan dan anggur. Saat malam tiba, cahaya bulan menyinari dedaunan, dan buah-buahan aneh tergantung di cabang-cabang pohon, berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni yang menerangi dunia ini. Wayang batu biasanya tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Tetapi pada saat ini, beberapa dari mereka berteriak, memegang cangkir kayu yang lebih besar dari tinggi seseorang, minum anggur dan menikmati buah roh yang telah dibudidayakan oleh roh kayu. Sementara roh kayu menari-nari. Bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Anggur berkualitas dan pesta-pesta sangat menyenangkan sehingga membuat orang melupakan rumah mereka. Nama-nama Stone Puppet sangat sederhana. Dari Stone 1 hingga Stone 8. Tetapi Yang Kai tidak dapat mengingat yang mana karena semuanya terlihat mirip. Awalnya, masih ada batu 9, yaitu Xiao Xiao. Tetapi setelah memasuki gerbang darah dengan Zhang Ruoxi, tidak ada berita tentang mereka. Klan boneka batu memiliki bakat luar biasa dan kekuatan luar biasa. Hanya sedikit orang atau monster yang menjadi lawan mereka. Tetapi Dao of Heaven mengambil surplus sambil mengisi defisit. Klan boneka batu lahir dengan kurang dari 10. Dan setelah 10, mereka akan mencapai akhir batas mereka.
Dengan kata lain, di seluruh dunia, jumlah Stone Puppets tidak akan pernah melebihi 10. Saat ini, Yang Kai memiliki 9 boneka batu di depannya, termasuk Xiao Xiao, yang terdiri dari 10 boneka. Meskipun perwujudannya adalah wayang batu, itu tidak dapat dianggap sebagai wayang batu. Jadi tentu saja itu bukan salah satunya. 8 boneka batu bergiliran memanggang satu sama lain, menggunakan cangkir anggur 2 kali ukuran tong anggur keluarga biasa. Seolah-olah mereka tidak akan beristirahat sampai Yang Kai mabuk. Yang Kai tidak bisa menolak, jadi dia hanya bisa bertarung dengan mereka. Anggur roh yang diseduh oleh ras roh kayu kaya akan energi roh dan penuh dengan alkohol. Jadi bahkan boneka batu pun tidak bisa meminumnya terlalu banyak. Meskipun Yang Kai memiliki fisik setengah naga, bagaimana dia bisa melawan kelompok orang bodoh yang berpikiran sederhana ini? Di tengah malam, dia ambruk ke tanah. Di tengah sorak-sorai Stone Puppets, selusin Wood Spirit terbang dan membawanya ke rumah kayu untuk beristirahat. Ketika dia bangun, hari sudah siang dan dia merasa pusing. Setelah bermeditasi sebentar, dia akhirnya dapat pulih dan diam-diam memutuskan bahwa dia tidak akan bersaing dengan kelompok orang besar ini lain kali. Roh kayu perempuan yang pergi untuk menyambutnya kemarin menjulurkan kepalanya keluar dari pintu dan melihat sekeliling. Melihatnya bangun, dia dengan takut-takut berkata, "Tamu, kamu sudah bangun. Penatua dan Patriark sedang menunggumu." Petik 2. Aku pergi sekarang. Terima kasih. Yang Kai tersenyum padanya, menyebabkan wajahnya memerah. Sungguh ras yang aneh, Yang Kai berpikir dalam hati. Ras roh kayu tidak hanya memiliki bakat unik dalam mengolah bunga dan rumput roh, tetapi mereka juga memiliki nilai yang besar untuk memulai. Ada desas-desus bahwa ras roh kayu memiliki rahasia yang tidak dapat dibunuh dan tidak dapat dihancurkan. Jika seseorang terluka parah, selama mereka bisa menelan satu roh kayu, mereka akan segera dapat bangkit dari ambang kematian. Untungnya, mereka tinggal di tanah kuno liar dan memiliki perlindungan dari klan boneka batu. Jika tidak, mereka akan dimusnahkan sejak lama. Keserakahan manusia tidak pernah berakhir. Jadi jika pil penyembuhan yang bergerak ini benar-benar ditargetkan oleh seseorang, bagaimana mereka bisa lepas dari cengkeraman mereka? Setelah keluar dari rumah kayu, Yang Kai berjalan lurus menuju lubang pohon terdekat, memasukinya, dan menaiki tangga spiral. Tidak lama kemudian, dia melihat sesepuh di rumah pohon lain. Setelah membungkuk, dia duduk. Yang Kai bertanya, "Apakah sudah ada berita dari Xiao Xiao?" Penatua menggelengkan kepalanya. Sejak mereka masuk ke gerbang darah, tidak ada gerakan. "Aku ingin tahu bagaimana kabar si Jiu." Yang Kai tersenyum. Dengan Ruoshi yang menjaganya, Penatua tidak perlu terlalu khawatir. Di dalam sekte darah adalah istana surgawi, yang berisi asal roh suci yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya telah diperoleh oleh hukuman surga ketika dia berburu roh suci. Xiao Xiao mengikuti Ruoshi ke dalam untuk mewarisi Grand Mountain Origin. Selama dia berhasil, Xiao Xiao akan dapat berubah menjadi roh suci Gunung Agung dan memiliki masa depan yang cerah. Di zaman kuno, ada banyak roh suci, tetapi ada juga perbedaan kekuatan antara roh suci. Jika naga dan phoenix menjadi pemimpin, kura-kura hitam, macan putih, kilin, dan macan bersayap akan menjadi yang kedua setelah naga dan phoenix. Peringkat Grand Mountain di antara roh suci juga sangat tinggi, tidak kalah dengan kilin atau harimau bersayap. Karena itu, Yang Kai juga menantikan jadinya Xiao Xiao setelah meninggalkan gerbang darah. Mendengar ini, sesepuh ragu sejenak sebelum akhirnya mengubah topik pembicaraan. "Kamu datang ke sini kemarin untuk membicarakan sesuatu, ada apa?" "Seperti ini, saya ingin membangun formasi hukum luar angkasa di sini yang menghubungkan ke Istana Surga Tinggi wilayah utara saya." "Menghubungkan ke wilayah utara," seru Penatua. "Wah, itu tidak akan berhasil." Muna terbang keluar dari suatu tempat dan mendarat di bahu Elder. Melihat Yang Kai, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Radius 10.000 kilometer ini adalah tanah murni dari ras roh kayu dan ras boneka batu. Selain kamu, tidak ada manusia lain yang pernah menginjakan kaki di sini. Jika kamu membangun formasi hukum luar angkasa di sini, kehidupan kita pasti akan terganggu di masa depan." "Saya tidak bisa setuju." Petik 2. Apakah itu wayang batu atau roh kayu? Keduanya dengan mudah didambakan oleh orang lain. Keberadaan mereka sendiri adalah sebuah rahasia. Dan jika rahasia ini disebarkan, pasti akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Yang Kai berkata dengan sungguh-sungguh, "Patriark, jangan khawatir. Saya jamin formasi hukum luar angkasa hanya akan digunakan oleh saya. Tidak ada orang lain yang bisa melewatinya." Alasan utamanya adalah formasi hukum roh yang dia dirikan di Istana Luan Feng telah dihancurkan oleh Luan Feng. Jika Yang Kai ingin menghubungkan Northern Territory ke Eastern Territory, ini adalah satu-satunya pilihan yang layak.
Dia ingin menyelesaikan skor dengan Luan Feng. Itu untuk formasi hukum luar angkasa yang hancur. Bagaimana kamu bisa menjamin ini? Muna jelas tidak mau setuju. Yang Kai berkata, karena formasi hukum roh didirikan oleh saya dapat menjamin ini. Apalagi, jika orang lain selain aku datang ke sini di masa depan, kalian berdua bisa langsung membunuh mereka tanpa menahan diri. Muna ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi tetua memotongnya. Jika kamu bisa menjamin ini, tidak apa-apa. Terima kasih banyak, Penatua. Karena Penatua telah setuju, Muna tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di mana kamu ingin mendirikan formasi roh? Rumah pohon kecil, yang Kai telah membuat pilihannya sejak lama. Tempat dia beristirahat sebelumnya adalah rumah pohon tempat Xiao Xiao tinggal. Rumah pohon itu cukup besar dan juga merupakan tempat tinggal klan boneka batu. Jadi dilindungi. Tentu, jika kamu butuh bantuan, tanyakan saja. Bagus. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Yang Kai berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Setelah selesai, ayo temui aku. Ada yang ingin kukatakan padamu. Tiba-tiba Muna berkata. Yang Kai menatapnya dengan aneh dan mengangguk. Di dalam istana megah, Luan Feng yang mengenakan mahkota burung phoenix duduk di kepala aula. Tidak bergerak sama sekali. Di bawah mereka, seorang pria mondar-mandir dengan ekspresi cemas di wajahnya. Sesekali menoleh untuk melihat keluar seolah-olah dia sedang menunggu sesuatu. Pria ini memiliki sosok yang indah dan mengenakan jubah hitam panjang. Rambut hitamnya diikat dengan santai menjadi sanggul dengan jepit rambut giok. Dia adalah salah satu dari 3 yang mulia dari tanah liar kuno, Changgou. Untuk beberapa alasan, Yang Mulia Suci Barat yang biasanya tenang dan tenang tampaknya sangat bermasalah. Setelah berjalan-jalan seperti lalat tanpa kepala untuk beberapa saat, Luan Feng akhirnya tidak tahan lagi dan mengusap dahinya. Duduklah. Kau membuatku pusing. Changgou berhenti dan menatap Luan Feng dengan sedih dan marah. Mengapa dia ada di sini lagi? Katakan padaku, mengapa dia datang ke sini lagi? Luan Feng berkata dengan lemah. Jika kamu bertanya kepada saya, kepada siapa saya harus bertanya? Kudengar dia pergi ke wilayah utara untuk mendirikan semacam istana. Istana Surga Tinggi? Itu benar. Istana Surga Tinggi. Changgou bertepuk tangan. Kudengar dia baik-baik saja di Northern Territory. Jika dia tidak berada di Northern Territory, apa yang dia lakukan di sini di Eastern Territory? Dia belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Melintasi wilayah seolah-olah mereka sedang makan dan minum. Bahkan memperlakukan tanah liar kuno, yang memiliki reputasi terkenal, sebagai taman belakang di mana orang dapat dengan bebas masuk dan keluar. Luan Feng berkata ringan. Dia bilang dia datang untuk menyelesaikan masalah denganku. Selesaikan akun apa? Changgou menatapnya. Luan Feng menurunkan matanya. Siapa yang tahu? Mungkin dia hanya berbicara omong kosong. Petik 2. Changgou menatapnya dengan curiga. Apakah kamu menyembunyikan sesuatu dari kami? Luan Feng berkata. Bagaimana aku bisa menyembunyikan sesuatu darimu? Tetapi sekali lagi, apakah kamu membocorkan informasi tentang masalah ini? Petik 2. Changgou mencibir. Aku bukan idiot. Bagaimana aku bisa membocorkan informasi ini? Lebih baik jika kamu tidak melakukannya. Jika Raja Monster itu tahu dia ada di sini, dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Memikirkannya saja sudah membuatnya bergidik. Changgou juga menyadari hal ini dan memasang ekspresi kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Beberapa yang mulia dari tanah kuno liar sebenarnya menjaga terhadap ras manusia Orde 1 dari alam kaisar seolah-olah mereka adalah pencuri. Tidak ada yang akan percaya ini. Sejak kapan tanah liar kuno membiarkan manusia bertindak begitu ceroboh? Tetapi kenyataannya, sejak orang itu datang ke tanah kuno liar lebih dari 10 tahun yang lalu dan menimbulkan badai, namanya telah menyebar ke seluruh tanah kuno liar. Jika bukan karena 3 yang mulia bekerja sama untuk menekannya, para Raja Monster di bawah komando mereka pasti sudah lama mencarinya. Secara alami, mereka tidak mencari dia untuk membalas dendam. Tetapi karena pria ini adalah satu-satunya yang dapat berbicara dengan keturunan hukuman surga, mereka semua ingin bekerja untuknya. Semua demi mendapatkan bantuan surga. Keturunan hukuman ketika gerbang darah dibuka lagi. Hanya dengan begitu mereka dapat mengembalikan kemuliaan leluhur mereka dan berubah menjadi roh suci. Selama beberapa tahun terakhir, bahkan dengan penindasan dari 3 yang mulia, 29 Raja Monster yang tersisa terus-menerus berusaha untuk menggantikan Ying Fei, Xi Lei, dan Xie Wei, yang semuanya telah bekerja untuk Yang Kai. Bahkan ada beberapa yang membuat saran konyol tentang bergiliran. Betapa memalukan, sekelompok Raja Monster yang tinggi dan perkasa sebenarnya mencoba menjilat manusia hanya untuk kesempatan ini. Bahkan mengabaikan harga diri dan kemuliaan mereka sebagai Raja Monster.
Ketiga yang mulia semuanya merasa sangat malu. Namun, memikirkannya, itu wajar saja. Kultivasi Monster King telah mencapai batasnya. Dan jika mereka ingin mencapai tingkat pencerahan yang lebih tinggi, mereka hanya dapat melakukannya melalui garis keturunan leluhur mereka. Sebagian besar ras monster di tanah kuno liar memiliki garis keturunan roh kudus kuno, kurang lebih. Jika mereka bisa mendapatkan bantuan dari keturunan hukuman surga, peluang mereka untuk menjadi roh kudus cukup tinggi. Karena itu, meskipun ketiga yang mulia mengharapkan yang lebih baik dari mereka, mereka tidak dapat menghukum mereka. Untungnya, setelah lebih dari 10 tahun, Raja Monster berangsur-angsur menjadi tenang dan tidak ada masalah yang terjadi. Luan Feng sekarang sangat senang bahwa dia telah memilih untuk menghancurkan formasi hukum luar angkasa. Jika Yang Kai benar-benar pergi ke tanah liar kuno setiap 2 atau 3 hari, tiga yang mulia akan dengan cepat menjadi yang mulia. Pada saat itu, tidak akan ada yang bisa diandalkan. Dan para Raja Monster akan pergi ke Istana Surga Tinggi Wilayah Utara. Bagaimana dengan Komandan Monster yang melaporkan ini? Chang Gou tiba-tiba teringat sesuatu dan terkejut. Berita kemunculan kembali Yang Kai di tanah kuno liar tidak dapat disebarkan. Jika tidak, tanah kuno liar yang tenang ini kemungkinan akan berubah lagi. Dia dikurung. Jawab Luan Feng. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan ini? Setelah Komandan Monster Tanduk Kembar datang untuk melaporkan berita itu, dia segera menempatkannya di bawah tahanan rumah. Takut berita itu akan bocor. Bagus. Chang Gou menghela nafas lega. Apakah kamu sudah menyiapkan apa yang aku minta untuk kamu persiapkan? Luan Feng menatapnya. Chang Gou membalik tangannya dan segera mengeluarkan 3 cincin luar angkasa. Mereka semua ada di sini. Apakah kita benar-benar akan menyia-nyiakan kekayaan kita untuk menghindari bencana? Lalu apa lagi yang kamu inginkan? Luan Feng sangat sadar bahwa dia telah menghancurkan formasi hukum luar angkasa yang Kai telah bekerja keras untuk berbaring. Jadi tidak mungkin baginya untuk tidak memberinya penjelasan. Metode paling sederhana dan paling efektif adalah secara alami menggunakan kekayaannya untuk menghindari bencana. Tetapi dia tidak mampu membayar untuk ini sendirian. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut seluruh tanah kuno liar. Jadi tidak satu pun dari dua yang mulia lainnya yang bisa melarikan diri. Chang Gou merasa sedikit sedih saat dia berkata, meskipun tanah liar kuno kita kaya, itu tidak dapat menahan penjarahannya yang terus-menerus. Terakhir kali, dia mengambil banyak hal baik. Itu hanya beberapa batu dan tumbuhan. Mereka tidak banyak berguna untuk ras monster tanah liar kunoku. Jika kita memberikannya padanya, kita akan memberikannya padanya. Atau, mata indah Luan Feng berkilat saat cahaya dingin menyinari mereka. Kita akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Chang Gou terkejut. Sama sekali tidak. Ide gila macam apa ini? Jika mereka benar-benar membunuh orang itu, bagaimana mungkin keturunan hukuman surga membiarkannya begitu saja? Kematian Si Huo masih segar dalam ingatan mereka. Seperti kemarin, ketika keturunan hukuman surga mengambil asal Si Huo, membunuh roh suci seperti memotong melon dan memotong sayuran. Siapa yang berani memprovokasi dia? Ini adalah musuh alami semua roh suci. Sama seperti hubungan antara kucing dan tikus. Dia tidak pernah mempertimbangkan apakah dia bisa membunuh orang ini atau tidak. Jika dia benar-benar memiliki niat seperti itu, bagaimana mungkin ketiga yang mulia tidak dapat membunuh alam kaisar tingkat pertama? Namun, bagaimana mereka berani membunuhnya? Fan Wu, kelabang Buddha, ada di sini. Luan Feng tiba-tiba mendongak. Sosok tinggi masuk dari luar dan mendarat di depan mereka berdua. Dia mengenakan mahkota berbulu dan mengenakan jubah hijau yang layak. Tetapi wajahnya sehitam dasar pot. Melihat Chang Gou dan Luan Feng, dia bertanya, apakah dia di sini lagi? Luan Feng mengangguk sedikit. Fan Wu menghela nafas panjang, kesengsaraan. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa manusia biasa dapat menyebabkan seluruh tanah kuno liar jatuh ke dalam kekacauan. Jika kekuatan manusia ini benar-benar kuat, maka biarlah. Tetapi keterampilannya lebih rendah dari mereka. Meskipun roh suci sangat kuat, itu bukan tanpa lawan. Sayangnya, kekuatan manusia ini tidak besar. Dan dia bahkan tidak memiliki niat untuk menjadi musuh tanah kuno liar. Tetapi keberadaannya sendiri sudah cukup untuk membahayakan kedamaian seluruh tanah kuno liar. Kapan beberapa yang mulia dari tanah kuno liar pernah merasa begitu sedih? Mereka tidak bisa melawan, tidak bisa membunuh, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Fan Wu akhirnya mengerti apa yang membuat orang baik tidak berumur panjang. Bencana yang akan berlangsung 1000 tahun. Dia mengacu pada orang-orang seperti Yang Kai. Di mana dia sekarang? Luan Feng menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Saya hanya tahu bahwa dia tiba-tiba muncul di tanah kuno liar kemarin dan bertemu dengan Komandan Monster. Dia memerintahkan Komandan Monster itu untuk mengirim pesan yang mengatakan dia akan datang mencariku. Tidak ada monster race lain yang melihatnya. Jantung Fan Wu melompat ke tenggorokannya.
Kurasa tidak. Luan Feng mengerutkan kening. Jika tidak, Raja Monster di bawah tidak akan diam. Kamu harus tahu bahwa orang ini mahir dalam hukum luar angkasa dan dapat muncul dan menghilang tanpa terduga. Jika dia benar-benar menyembunyikan gerakannya, Raja Monster itu mungkin tidak akan menyadarinya. Jika berita ini menyebar, semua Raja Monster yang telah menunggu lama mungkin akan bergegas keluar. Akan lebih baik jika dia tidak melakukannya. Fan Wu akhirnya santai. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tunggu dia datang. Changgou memandang Luan Feng dan kemudian pada Fan Wu. Yang paling penting sekarang adalah mencari tahu di mana dia berada. Lebih baik jika kita bisa menemukannya sebelum dia datang. Jadi kita jangan biarkan dia berkeliaran di tanah kuno liar. Petik 2. Luan Feng mengangguk dan berkata, poin bagus. Dia juga marah oleh Yang Kai. Jadi dia tidak memikirkan hal ini untuk sementara waktu. Ketika Fan Wu mengatakan ini, matanya bersinar cerah. Mungkin aku tahu di mana dia. Melihat ke atas, mereka berdua berseru bersama, boneka batu. Keberadaan Yang Kai tidak sulit ditebak. Lagi pula, di tanah kuno ini, satu-satunya yang memiliki hubungan baik dengannya adalah klan boneka batu. Karena dia telah muncul di tanah kuno ini dan tidak mencari salah satu dari 3 yang mulia. Hanya ada satu tempat yang bisa dia kunjungi. Meskipun mereka tidak bisa memastikan, mereka cukup percaya diri. Setelah membuat keputusan, ketiga yang mulia tidak lagi ragu-ragu dan segera berangkat menuju wilayah klan boneka batu. Karena mereka tidak bisa menunggu dia menemukan mereka, mereka hanya bisa mengambil inisiatif untuk menyerang. Di seluruh tanah kuno liar, keberadaan klan boneka batu sangat istimewa karena mereka tidak berada di bawah yurisdiksi yang mulia dan dapat dianggap sebagai klan yang bebas dan tidak terkendali. Bukan karena Luan Feng dan yang lainnya tidak berpikir untuk menaklukkan klan boneka batu. Tetapi orang-orang besar ini tidak lemah, dan temperamen mereka juga cukup keras kepala. Meskipun mereka telah menang dalam pertempuran sebelumnya, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap klan boneka batu, apalagi menaklukkan mereka. Kemudian, mereka menemukan bahwa klan boneka batu hanya bergerak dalam radius 10.000 km dan tidak pernah merugikan kepentingan mereka, sehingga mereka tidak lagi memperhatikan mereka. Tetapi ada beberapa celah di antara mereka. Kali ini, jika bukan karena Yang Kai, mereka tidak akan mau pergi ke wilayah klan boneka batu dengan mudah. Di dalam rumah pohon, Yang Kai memandang formasi hukum luar angkasa di depannya dengan puas. Kali ini, menyiapkan formasi hukum luar angkasa jauh lebih mudah daripada yang sebelumnya. Dan perbedaan yang paling jelas adalah waktu yang dibutuhkan untuk mengaturnya telah berkurang lebih dari setengahnya. Ini bukan karena kekuatannya telah meningkat, tetapi karena pencapaiannya dalam hukum luar angkasa telah meningkat pesat. Setelah menjadi Master of a Starfield dan menggunakan seluruh Starfield sebagai wadah untuk mengaktifkan Heaven's Devourer Battle Law dan menelan Great Desolate Starfield, manfaat yang diperolehnya tidak terbatas hanya pada miliaran kilometer ruang, tetapi juga pemahamannya tentang kekuatan luar angkasa. Perubahan manik batas misterius dan perluasan batas kecil misterius juga melibatkan misteri kekuatan ruang angkasa. Dia tidak dengan sengaja mengolah kemampuan ilahi luar angkasa, tetapi dia telah mendapatkan panen besar darinya. Pemahamannya tentang hukum luar angkasa telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Dan dia secara naluriah merasa seolah-olah telah menyentuh beberapa rahasia yang mendalam, menyebabkan penglihatannya menjadi agak berbeda. Meskipun ruang di sekitarnya ilusi, di matanya, itu jelas dan berbeda. Saat dia berdiri di sana, pikirannya tenggelam dalam pemahaman yang sangat mendalam, tidak dapat melepaskan diri untuk waktu yang lama. Dalam sekejap mata, Yang Kai memasuki keadaan yang sangat aneh. Mengangkat tangannya sedikit dan dengan lembut mendorongnya ke depan. Ini hanya tindakan bawah sadar. Dan ketika dia menyerang dengan telapak tangannya, tidak ada yang terjadi. Dia terus menyerang. Terkadang mengubah telapak tangannya menjadi kepalan tangan. Terkadang mengubah kelima jarinya menjadi tombak. Terkadang mengubah tinjunya menjadi telapak tangan. Gerakannya benar-benar tidak terkendali. Tetapi ada pesona aneh bagi mereka. 100 kilometer jauhnya, 3 yang mulia terbang dan tiba-tiba berhenti di atas pohon. Luan Feng mengerutkan kening dan berkata, wilayah klan boneka batu ada di depan. Aku ingin tahu apakah anak itu ada di sana. Mari berharap dia ada di sini, kata Fan Wu dengan ekspresi lelah di wajahnya. 3 yang mulia telah pindah hanya untuk memberikan sesuatu kepada bocah kecil ini sehingga mereka bisa mengirimnya pergi. Jika kabar ini keluar, itu hanya akan menjadi lelucon. Changgou tiba-tiba mengendus dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu merasakan sesuatu? Apa? Luan Feng berbalik untuk melihatnya. Changgou mengerutkan kening dan berkata, aku tidak bisa menjelaskannya. Tapi, hati-hati. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia menunjuk ke belakang Luan Feng dan berteriak.
Luan Feng juga memperhatikan ini dan tiba-tiba merasakan krisis dari belakangnya, seolah mencoba menelannya. Dalam saat putus asa, sepasang sayap yang indah tiba-tiba menyebar dari punggung Luan Feng dan dia terbang ke langit. Melihat ke belakang, dia melihat sebuah lubang hitam besar telah muncul di belakang lokasi aslinya. Menyapu Divine Sense-nya di atasnya, dia menemukan bahwa lubang hitam itu dipenuhi dengan kekosongan dan kekacauan. Dan ruang di sekitarnya telah meleleh dan hancur, memancarkan getaran aneh. Dia benar-benar merasakan ancaman fatal dari lubang hitam ini. Jika dia benar-benar ditelan olehnya sekarang, nasibnya tidak akan lebih baik. Hukum luar angkasa, wajah Fan Wu tenggelam. Tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ruang di depannya mulai beriak dan kekuatan getaran aneh sekali lagi melonjak ke arahnya. Ekspresi Fan Wu berubah drastis saat dia berbaring telentang. Riak yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G menyapu langit di atasnya, memotong sehelai rambutnya dan mengirimnya terbang sejauh 100 km. Sepanjang jalan, mahkota pohon raksasa semuanya hancur. Lubang hitam muncul satu demi satu saat gelombang-gelombang kejut menyebar dari segala arah, membentuk zona pembunuhan besar-besaran yang menyelimuti tiga yang mulia. Mereka bertiga semua terkejut dan buru-buru mengeksekusi berbagai teknik untuk menghindari serangan tak terlihat. Untungnya, mereka bukan orang biasa dan kuat. Jika tidak, gelombang serangan pertama saja sudah cukup untuk merenggut nyawa mereka. Melihat ke bawah dari ketinggian di langit, ruang dalam radius beberapa ratus kilometer berada dalam kekacauan. Tiga yang mulia sebenarnya tidak dapat membedakan antara utara, selatan, timur, dan barat. Meskipun mereka jelas berlari ke arah yang berlawanan, mereka entah bagaimana bertemu satu sama lain. Seluruh dunia tampaknya telah berubah menjadi sangkar, menjebak mereka bertiga di dalamnya. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat menembus penghalang tak terlihat ini, menyebabkan mereka bertiga terlihat terkejut. Bukannya tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih kuat dari mereka, tetapi mereka tetap roh suci. Sekarang, sebenarnya ada seseorang yang bisa mempermainkan mereka bertiga bahkan tanpa menunjukkan wajah mereka. Ini terlalu sulit dipercaya. Apakah dia yang melakukan ini? Tanya Chang Gou. Menghindari gelombang kejut tak terlihat dari niat membunuh. Hukum luar angkasa bukanlah sesuatu yang bisa dipahami oleh sembarang orang. Kemarin, Yang Kai muncul di Wild Ancient Land. Tetapi hari ini, mereka telah ditangani oleh seseorang dengan Space Divine Ability. Chang Gou tidak bisa memikirkan orang lain yang bisa menggunakan teknik seperti itu. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa bocah ini jauh lebih kuat daripada 10 tahun yang lalu. Jika dia menggunakan metode ini belasan tahun yang lalu, dia tidak akan dipukuli dengan begitu menyedihkan oleh si Huo. Di mana dia? Luan Feng sangat marah. Dua bulu jatuh dari sayapnya karena dia tertangkap basah oleh hukum luar angkasa yang tak terlihat. Meskipun situasi di depan mereka agak berbahaya, itu bukan situasi hidup atau mati. Tetapi Luan Feng tidak bisa mengerti mengapa Yang Kai menyerang mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apakah anak ini gila? Bahkan jika kekuatannya telah meningkat selama 10 tahun terakhir, dia tidak akan menjadi musuh dengan tiga yang mulia. Terlebih lagi, mereka bertiga tidak memprovokasi dia kali ini. Jika itu karena formasi hukum luar angkasa, itu akan membuat gunung dari sarang tikus tanah. Fan Wu tidak mengatakan sepatah kata pun. Ekspresinya dingin ketika dia tiba-tiba mengulurkan dua jari ke matanya dan berteriak, "Buka!" Melihat sekeliling dari sudut yang berbeda, ekspresinya berubah. Tidak bagus, tempat ini akan runtuh. Dengan teknik penglihatan surgawinya, dia bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang lain. Di bawah pengamatan visi surgawinya, hamparan ruang yang luas ini benar-benar bergetar hebat. Meskipun ruang ini tampak baik-baik saja, pada kenyataannya, itu dipenuhi dengan celah spasial yang bahkan Divine Sense-nya tidak dapat mendeteksinya. Jika ruang ini dibandingkan dengan panekuk raksasa ini pasti sudah hancur dan berubah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ekspresi Chang Gou dan Luan Feng berubah ketika mereka mendengar ini. Menyadari keseriusan situasi, mereka tidak lagi ragu-ragu dan mengungkapkan bentuk aslinya. Dengan percikan keras, seekor burung raksasa seperti Phoenix melayang di langit, memuntahkan api hitam saat berjuang untuk melepaskan diri dari batasan ruang ini dan terbang keluar. Chang Gou juga berubah menjadi selusin monster tinggi Zhang dan mengikuti di belakang Phoenix. Fan Wu mengandalkan teknik penglihatan surgawinya untuk melakukan perjalanan melalui celah-celah yang tak terhitung jumlahnya. Sesaat kemudian, mereka bertiga akhirnya meninggalkan area berbahaya. Luan Feng dan Chang Gou kembali ke wujud manusia mereka dan melihat ke belakang dengan ekspresi serius. Hati mereka dipenuhi ketakutan. Tidak dapat disangkal bahwa kekuatan semacam ini tampaknya memiliki kualifikasi untuk mengancam mereka. Jika ini benar-benar perbuatan Yang Kai,
maka mereka harus hati-hati memeriksa hubungan mereka. Ruang yang bergejolak tiba-tiba menjadi tenang saat lubang hitam perlahan menyusut dan menghilang. Lapisan fluktuasi juga kembali normal, dan ruang yang seharusnya hancur segera kembali normal. Apa yang dia lakukan? Chang Gou mengerutkan kening. Ekspresi tidak senang di wajahnya. Apakah dia mencoba mengintimidasi kita? Meskipun dia takut pada keturunan hukuman surga di belakang Yang Kai, itu saja. Bahkan, menurutnya, Yang Kai tidak lebih dari seorang freeloader. Tanpa dukungan dari keturunan hukuman surga, apa yang dihitung oleh penguasa Kaisar Realem urutan pertama di depannya? Kali ini, dia datang ke sini bersama Luan Feng dan Fan Wu. Jadi tentu saja dia dalam suasana hati yang buruk. Luan Feng juga memasang ekspresi serius, merasa bahwa Yang Kai telah bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun, mereka bertiga adalah roh suci. Jadi bahkan jika dia tidak berteriak dan menghancurkan formasi hukum luar angkasa, Yang Kai seharusnya tidak begitu kasar. Fan Wu menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya tidak disengaja. Baru saja, dia telah melihat dengan jelas bahwa semuanya tanpa target. Jika ini adalah unjuk kekuatan, serangannya tidak akan begitu santai. Mungkinkah itu tidak disengaja? Kata Chang Gou dengan marah. Mungkin dia sedang mengembangkan semacam kemampuan ilahi. Fan Wu memiliki tebakan yang samar-samar, tetapi begitu dia berbicara, dia terkejut. Kemampuan ilahi ini jelas tidak tetap. Dengan kata lain, itu tidak sempurna. Jika kemampuan ilahi yang tidak lengkap memiliki kekuatan seperti itu, bagaimana jika dia benar-benar berhasil? Dia tidak berani untuk terus memikirkannya. Tidak heran keturunan Heaven Punishment memperlakukannya dengan sangat berbeda. Sekarang tampaknya bahkan jika dia tidak mendapat dukungan dari keturunan hukuman surga, dia masih tidak bisa tersinggung dengan mudah. Umur ras manusia mungkin tidak selama Roh Kudus, dan titik awal mereka mungkin tidak setinggi Roh Suci, bahkan mungkin lebih rendah dari ras monster biasa, tetapi ruang pertumbuhan manusia hanya terlalu menakutkan. Saat suasana hatinya berfluktuasi, sebuah suara tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Kalian bertiga datang berkunjung. Maafkan aku karena tidak keluar untuk menyambutmu. Ekspresi ketiga yang mulia berubah karena mereka secara alami mengenali suara Yang Kai. Saling memandang. Fan Wu berkata, saudara yang terlalu sopan, kami datang tanpa diundang. Mata Chang Gou dan Luan Feng bersinar karena terkejut. Cara Fan Wu memanggil Yang Kai cukup menarik. Roh Suci memiliki kebanggaan Roh Suci. Penguasa Kaisar Realem tidak memenuhi syarat untuk disebut saudara oleh mereka. Karena kamu sudah datang, masuk dan bicara. Fan Wu tersenyum ringan. Terima kasih atas keramahan kamu. Memberi Luan Feng dan Chang Gou tatapan penuh arti. Dia melangkah maju. Terpengaruh olehnya, Chang Gou dan Luan Feng juga menjadi tenang. Di antara tiga yang mulia, meskipun Luan Feng adalah yang terkuat, Fan Wu adalah yang paling bijaksana. Jadi ketika mereka berkumpul, dia pada dasarnya adalah pemimpinnya. Dalam sekejap, ketiga yang mulia tiba di kediaman Stone Puppet Clan. Ruang terbuka yang luas dikelilingi oleh pohon-pohon tebal yang tak terhitung jumlahnya. Yang Kai berdiri di sana tersenyum ketika dia melihat ketiga orang itu turun dari langit. 8 boneka batu berserakan, memelototi ketiganya dengan niat jahat. Klan boneka batu tidak memiliki hubungan yang baik dengan mereka. Penatua berdiri di sebelah Yang Kai, dan di bahunya duduk patriark ras roh kayu. Di puncak pohon, banyak roh kayu melihat ke atas, tidak berani menunjukkan diri. Fan Wu melangkah maju dan menyapa tetua Si Gui. Sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Tetapi sikap tetua masih sama. Penatua tertegun sejenak dan agak terkejut. Tetapi dia masih membalas salam. Yang mulia terlalu sopan. Ketika orang lain berbicara dengannya dengan sopan, dia secara alami tidak mengudara. Belum lagi penatua bukanlah seseorang yang suka berkelahi. Saya datang tanpa diundang kali ini karena saya mendengar bahwa saudara yang telah muncul di tanah liar kuno. Jadi saya pikir dia pasti datang ke sini. Sekarang saya melihatnya. Sepertinya saya tidak salah. Petik 2. Yang Kai balas tersenyum, merasa agak bingung. Dia merasa antusiasme Fan Wu agak berlebihan. Dan bukankah dia meminta komandan monster tanduk kembar untuk mengirim pesan ke Luan Feng? Mengapa itu mereka? Secara alami, dia tidak tahu pengaruhnya saat ini di tanah liar kuno. Bagaimana mungkin ketiga yang mulia berani membiarkannya berkeliaran dengan bebas di tanah liar kuno? Jika bukan karena ini, bagaimana mereka bisa menurunkan status mereka? Yang Kai tidak ingin bertele-tele dengannya dan langsung bertanya. Bolehkah saya bertanya mengapa kamu datang? Tidak banyak. Aku hanya datang untuk melihatnya. Fan Wu tersenyum. Bagaimana saya bisa mempercayai kamu? Yang Kai tidak terlalu memikirkannya dan diam-diam menjadi waspada. Berkata, karena itu masalahnya. Duduk dan bicaralah. Duduk bersama dengan Fan Wu dan yang lainnya di meja kayu tempat pertemuan berlangsung tadi malam.
Muna dengan lembut bertepuk tangan dan roh kayu terbang keluar dari puncak pohon satu demi satu, membawa buah-buahan dan anggur. Fan Wu tersenyum dan berkata, saya sudah lama mendengar bahwa ras roh kayu mengkhususkan diri dalam mengolah buah abnormal melon roh, tetapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk melihatnya. Sepertinya hari ini adalah hari keberuntungan saya. Jadi guru besar ini akan menawarkan secangkir anggur untuk saudara Yang. Fan Wu menurunkan posisinya, ingin berteman dengan Yang Kai. Jadi Yang Kai secara alami tidak menolak. Suasana dipenuhi dengan tawa. Tuan rumah dan tamu semua menikmati diri mereka sendiri. Dan setelah 3 putaran minum, Fan Wu bertanya, bolehkah saya bertanya mengapa saudara yang datang ke tanah liar kuno? Hanya lewat, jawab Yang Kai santai. Lewat, haha, Fan Wu terkekeh ringan. Jelas tidak mempercayai omong kosong ini. Menurut informasi yang diperolehnya, Yang Kai telah mendirikan istana surga tinggi di domain utara. Tetapi tempat ini adalah domain timur, dan itu adalah tanah kuno liar yang terpencil. Tidak peduli berapa banyak dia lewat, tidak mungkin dia lewat di sini. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Yang Kai mengatakan yang sebenarnya. Datang dari lapangan bintang Heng Luo, Yang Kai benar-benar kebetulan datang ke sini. Karena dia datang ke sini, dia mungkin juga mendirikan formasi hukum luar angkasa lain di tanah kuno liar. Baginya, itu hanya masalah kenyamanan. Namun, ketika Fan Wu mendengar ini, dia tidak dapat menahan perasaan bahwa bocah kecil ini memiliki beberapa motif tersembunyi dan mungkin berencana untuk merekrut Raja Monster dari tanah kuno liar. Jadi dia menjadi lebih waspada. Jika Yang Kai berkeliaran di tanah kuno yang liar dan melambaikan tangannya, bahkan 29 Raja Monster akan mengikutinya. Bagaimana mungkin Fan Wu membiarkan hal seperti itu terjadi di bawah hidungnya? Apakah Brother Fan punya semacam saran untukku? Yang Kai meliriknya dan merasa bahwa masalah hari ini agak aneh. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, jika ada sesuatu yang ingin kamu katakan, mengapa kamu tidak berbicara terus terang? Tidak ada gunanya bertele-tele. 3 yang mulia mengutuk dalam hati mereka sementara Luan Feng tidak bisa menahan untuk tidak memutar matanya. Jika ada orang lain yang mengatakan ini, mereka bertiga pasti sudah menjadi bermusuhan. Terlepas dari apakah mereka benar-benar memiliki niat seperti itu atau tidak, selama ada sesuatu yang mencurigakan tentang mereka, mereka akan segera membunuh mereka untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Namun, Fan Wu yakin bahwa masa depan Yang Kai tidak terbatas, dan kemungkinan besar kekuatannya akan naik ke tingkat yang sama dengan mereka cepat atau lambat. Dengan dukungan keturunan Heaven Punishment, bagaimana dia bisa berani dengan mudah menyinggung perasaannya? Terkekeh, Fan Wu berkata, saya mendengar bahwa saudara yang mendirikan sekte di wilayah utara. Kami bertiga telah tinggal di tanah kuno liar untuk waktu yang lama dan belum bisa datang ke sini untuk mengucapkan selamat. Jadi saya benar-benar minta maaf. Petik 2. Yang Kai melambaikan tangannya dan berkata, Kakak Fan terlalu serius. Saya hanya membuat keributan kecil. Bagaimana saya bisa membandingkan kamu bertiga yang hidup bebas di tanah kuno yang liar ini? Kata-kata ini adalah kebenaran, meskipun tanah liar kuno sedikit lebih berbahaya dan dipenuhi dengan kekuatan dunia primordial. Sehingga mustahil bagi orang biasa untuk menahannya. Tempat ini adalah harta karun alami. Ada semua jenis bunga roh dan rumput roh, serta banyak biji kristal sosfena bumi. 3 yang mulia menempati tempat tinggal surgawi yang sangat baik di dunia. Dengan lusinan Raja Monster di bawah komando mereka, membuat Yang Kai sangat iri. Jika istana surga tinggi dapat didirikan di sini, dalam waktu kurang dari 100 tahun, itu pasti akan menjadi salah satu sekte teratas di seluruh batas bintang. Namun, ketika kata-kata ini sampai ke telinga Fan Wu dan 2 lainnya, mereka tidak bisa menahan perasaan seperti ada lebih banyak kata-kata orang ini daripada yang terlihat. Apa? Tidak hanya orang ini menyukai Raja Monster mereka, tetapi dia juga menyukai wilayah mereka? Mungkinkah orang ini ingin merebut wilayah mereka? Ini terlalu banyak. Wajah 3 yang mulia yang pertama kali mengarahkan pandangan mereka pada Yang Kai menjadi agak jelek. Tidak lagi repot-repot bertele-tele dengannya. Fan Wu mengeluarkan beberapa cincin luar angkasa dan meletakkannya di atas meja kayu. Dengan lembut mendorongnya ke arah Yang Kai dengan senyum di wajahnya. Yang Kai memandang cincin luar angkasa dan kemudian pada 3 yang mulia. Berkedip dan bertanya, apa maksudmu? Fan Wu tersenyum sedikit dan berkata, Istana surga tinggi Brother yang baru saja didirikan. Jadi saya khawatir itu akan membutuhkan banyak sumber daya keuangan. Kami bertiga tidak akan dapat membantu banyak. Tetapi setidaknya tanah kuno liar masih memiliki beberapa hasil. Jadi kami ingin meminta Brother yang untuk menerima hadiah kecil ini sebagai tanda dukungan kami. Petik 2. Apa yang sedang terjadi? Yang Kai tercengang. Tidak dapat disangkal bahwa ketika dia meminta Komandan Monster bertanduk kembar untuk menyampaikan pesan kepada Luan Feng kemarin,
Dia memang telah memutuskan untuk memeras sejumlah uang darinya. Dia sudah memikirkan cara untuk mengatakan bahwa formasi hukum luar angkasa telah menghabiskan banyak kekayaan dan usaha untuknya. Karena telah dihancurkan oleh Luan Feng, dia harus membayar sejumlah kompensasi. Jika Luan Feng menolak, dia akan menolak untuk pergi dan pasti akan meminta beberapa keuntungan. 2 dari formasi ruang angkasa yang dia dirikan telah dihancurkan. Satu oleh Luan Feng dan yang lainnya oleh Kaisar Agung Darah Besi. Dia tidak berani menimbulkan masalah bagi Kaisar Agung Darah Besi. Jika dia bertemu dengannya, dia harus melarikan diri. Namun, masalah ini hanya ditujukan pada Luan Feng dan tidak ada hubungannya dengan Fan Wu dan Chang Gou. Terlebih lagi, dia dan Luan Feng bukanlah musuh. Dan dia bahkan pernah meminjam pengaruh Luan Feng di masa lalu. Jadi dia secara alami tidak akan bertindak terlalu jauh. Selama Luan Feng memberinya kompensasi, masalah ini akan diselesaikan. Dia bukan orang yang tidak masuk akal. Tanpa diduga, bahkan sebelum dia sempat memeras mereka, mereka datang kepadanya atas kemauan mereka sendiri. Bukan hanya 1, tetapi 3. Betapa anehnya. Bagaimana mungkin ada seseorang di dunia ini yang dengan sukarela mengirim dirinya untuk dirobohkan? Dengan 9 cincin luar angkasa di depannya, Yang Kai bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa cincin luar angkasa ini telah didistribusikan oleh Fan Wu dan 2 lainnya. Jadi masing-masing dari mereka pasti akan memberikan 3. Mungkinkah ada semacam trik? Yang Kai merasa bahwa acara hari ini agak aneh. Fan Wu dan yang lainnya tampaknya terlalu antusias hari ini. Sedemikian rupa sehingga dia tidak tahan. Namun, bahkan jika ini adalah jebakan, Yang Kai tidak malu-malu sehingga dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk menyelidiki cincin luar angkasa. Mengulurkan tangannya, Yang Kai mengambil Space Ring dan menyapunya dengan Divine Sense-nya. Keningnya berkerut dan matanya melebar. Begitu banyak sos kristal? Tidak ada cara untuk menghitungnya dengan hati-hati. Tetapi kristal sos di dalam cincin ini semuanya kelas menengah ke atas, serta cukup banyak kristal sos bermutu tinggi. Perkiraan kasar tidak kurang dari 100 juta kristal asal bermutu tinggi. 100 juta kristal sos tingkat tinggi adalah jumlah yang sangat besar. Dan jika dikonversi menjadi kristal sos tingkat menengah, itu akan menjadi 10 miliar. Sedangkan kristal sos tingkat rendah adalah 1 triliun. Membersihkan tenggorokannya, Yang Kai diam-diam mengambil Space Ring lain dan memeriksanya. Bunga dan tumbuhan roh yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan matanya, masing-masing sangat tua. Cincin luar angkasa ketiga berisi biji langka. Sumber kristal, herbal, biji, serta monster base cores. 3 yang pertama pada dasarnya tidak berguna untuk monster race, belum lagi sumber kristal dan biji. Budidaya monster race tidak bergantung pada kristal sos, melainkan pada menyerap esensi matahari dan bulan, mengandalkan akumulasi mereka selama bertahun-tahun. Meskipun ramuannya agak berguna, tidak ada seorang pun di tanah kuno liar yang tahu cara memurnikan pil, jadi monster race hanya mengambilnya dan menelannya utuh, tidak dapat menunjukkan banyak khasiat obatnya. Di sisi lain, inti monster base sangat berguna bagi mereka. Menelan inti monster base akan memungkinkan kekuatan mereka meningkat dengan cepat. Namun, terakhir kali Yang Kai datang ke Wild Ancient Land, dia telah merampok banyak monster base cores. Kali ini, Fan Wu dan yang lainnya tidak bisa mengumpulkan cukup banyak, jadi mereka menggantinya dengan biji langka. 3 cincin luar angkasa dibagi menjadi 3 kategori, dan 9 cincin luar angkasa semuanya sama. Terakhir kali Yang Kai meninggalkan tanah kuno liar, dia telah mengambil cukup banyak harta, hampir 3 kali lipat dari 9 cincin luar angkasa. Tetapi waktu itu berbeda. Kedua belah pihak telah berselisih satu sama lain dan bertempur dalam pertempuran yang hebat. Kemudian, garis keturunan-keturunan hukuman surga telah terbangun dan ketiga yang mulia menjadi panik. Jadi tentu saja mereka telah membayar harga yang mahal untuk menenangkan kemarahan Yang Kai. Kali ini, mereka hanya ingin segera mengirim Yang Kai pergi. Hal-hal ini sudah sangat berharga. Apa yang dia kurang? Hanya hal-hal yang dia butuhkan. Masih ada lebih dari 100.000 orang yang menunggu untuk diselesaikan di batas kecil yang misterius. Begitu mereka ditempatkan di Istana Surga Tinggi, mereka akan memiliki permintaan besar akan sumber daya, terutama kristal sos. Kultivator mana yang tidak membutuhkannya untuk berkultivasi? Ada juga pil. Di benua Tongsuan, demi Xia Ningchang, dia telah menggunakan hampir semua kristal sos di cincin luar angkasa untuk mengatur 108 formasi roh surgawi yang mendalam. Jadi dia sangat membutuhkan kristal sos dalam jumlah besar. Meskipun Hua Qingxi masih memiliki kristal sos di sisinya dan rute perdagangan antara Istana Surga Tinggi dan Domain Selatan seharusnya sudah ditetapkan. Dalam jangka panjang, siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak kristal sos? Dengan kekayaan ini, setidaknya, para murid Istana Surga Tinggi tidak perlu terlalu khawatir tentang kultivasi mereka. Untuk saya, Yang Kai diam-diam menelan ludahnya.
Bukannya dia belum pernah melihat dunia luar sebelumnya. Tetapi tindakan tiga yang mulia memberikan arang di cuaca bersalju benar-benar membingungkan. Fan Wu tertawa terbahak-bahak, karena kita telah mengambilnya. Saudara yang tidak mungkin meminta kita untuk mengambilnya kembali, kan? Itu akan terlalu berlebihan. Itu benar. Yang, adik Yang. Jangan bilang kau tidak akan memberiku wajah kecil ini. Changgou juga menimpali. Kenapa dia merasa nada suara adik yang begitu canggung? Adik Yang. Jangan menolak. Luan Feng tersenyum. Karena itu masalahnya, Yang Kai tersenyum seperti bunga yang mekar. Berpura-pura menyendiri saat dia dengan cepat menyingkirkan 9 cincin luar angkasa dan berkata, anak itu tidak akan menolak. Hahaha. Terlepas dari apa yang mereka rencanakan, Yang Kai memutuskan untuk mengambil keuntungan terlebih dahulu. Ini jauh lebih menguntungkan daripada yang dia duga. Namun, mengingat betapa kayanya tanah kuno itu, bukankah seharusnya dia memanfaatkannya sepenuhnya? Jika mereka dapat menggunakan tanah kuno ini sebagai taman belakang istana surga tinggi, kekhawatiran apa yang akan dimiliki murid masa depan mereka tentang berkultivasi? Jika mereka kekurangan kristal sos, mereka bisa langsung datang ke sini untuk menambang. Jika mereka kekurangan pil, mereka bisa menemukan ramuan untuk disuling. Mereka bisa mandiri sepenuhnya. Jika itu masalahnya, akan sulit bagi istana surga tinggi untuk tidak bangkit. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia berkata, terima kasih telah memikirkan saya dengan sangat baik. Adik laki-laki ini bersedia menjadi kakak dan adik yang disumpah. Saya tidak ingin dilahirkan pada hari, bulan, atau tahun yang sama. Tetapi saya berharap untuk berbagi keberuntungan dan kemalangan bersama. Bagaimana menurut kamu? Memang benar bahwa mereka berbagi keberuntungan dan kemalangan bersama. Tetapi jika ketiga roh kudus tidak bisa mengatasinya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Perubahan topik ini terlalu cepat dan pikirannya terlalu gelisah. Luan Feng tidak bisa menahan tangisnya saat dia menutupi bibir merahnya dengan tangannya. Fan Wu dan Changgou juga mengerutkan kening. Muna, yang telah duduk di bahu Elder selama ini, tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Yang Kai dengan penuh minat, bertanya-tanya apakah anak ini benar-benar bodoh atau hanya berpura-pura bodoh. Meskipun pikiran Fan Wu tajam, dia tidak tahu harus berkata apa saat ini, merasakan perasaan tidak berdaya. Bocah kecil ini benar-benar tidak tahu malu. Berani menyombongkan diri tanpa malu-malu tentang menjadi saudara dan saudari yang disumpah dengan tiga roh kudus. Dia tidak menyangkal bahwa Yang Kai memiliki potensi besar, dan mungkin pencapaiannya di masa depan akan lebih tinggi darinya. Tetapi itu hanya di masa depan. Siapa yang tahu jika dia bisa bertahan sampai saat itu? Seorang jenius yang mati muda tidak memiliki nilai untuk berteman. Pada saat ini, jika mereka benar-benar setuju, yang akan menderita adalah tiga yang mulia. Pada saat itu, mereka semua akan menjadi saudara laki-laki dan perempuan. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak membantu masalah istana surga tinggi? Mereka pasti harus mengirim selusin Raja Monster untuk membantu saudara keempat ini. Ini adalah hal yang paling mereka khawatirkan. Bagaimana mereka bisa mengambil inisiatif untuk mendekat? Suasana harmonis tiba-tiba membeku. Yang Kai mengamati ekspresi mereka. Tetapi bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang mereka pikirkan? Dia dengan dingin mendengus di dalam hatinya. Berpikir bahwa di dunia ini, kekuatan adalah hal yang paling penting. Ketiganya mungkin memandang rendah dirinya. Kalau tidak, mengapa mereka menunjukkan ekspresi yang begitu sulit? Dia hanya mengatakannya dengan santai dan tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Yang dia inginkan hanyalah sumber daya yang kaya dari tanah kuno. Karena orang lain tidak mau. Bagaimana dia bisa memaksa mereka? Melon yang dipetik dengan paksa tidak manis. Belum lagi Yang Kai tidak berpikir dia lebih buruk dari ketiganya. Dia sudah membantai jalannya melalui Pulau Naga. Jadi bagaimana mungkin ketiga roh suci ini, yang jauh lebih buruk daripada ras naga, layak untuk diperhatikan? Dia tertawa dan berkata, itu hanya lelucon. Jangan khawatir tentang itu. Fan Wu menyeka keringat dingin dari dahinya dan tersenyum. Saudara yang benar-benar orang yang luar biasa. Ayo. Fan ini akan menawarkanmu roti panggang lagi. Mengatakan demikian, dia menatap Luan Feng dan Changgou dengan tatapan penuh arti. Setelah beberapa gelas anggur, suasana canggung mereda secara signifikan. Saat senja, cahaya cemerlang memenuhi langit saat Fan Wu dan dua lainnya berdiri untuk mengucapkan selamat tinggal. Yang Kai berkata dengan antusias, sampai jumpa. Tidak perlu. Fan Wu dengan cepat berkata, kami akan menjaga diri kami sendiri. Saudara Yang, silakan istirahat. Dia tidak ingin Yang Kai berkeliaran di tanah kuno. Jadi bagaimana dia bisa membiarkannya mengirim mereka pergi? Lalu, baiklah, Yang Kai mengangguk dan menangkupkan tinjunya. Kalau begitu aku harus merepotkan kalian bertiga. Tidak sama sekali, saudara Yang.
Tolong tetap di sini. Fan Wu tersenyum dan mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua dan Muna sebelum terbang ke langit bersama Luan Feng dan Chang Gou. Yang Kai melambaikan tangannya dengan antusias. Adik laki-laki ini akan mengingat niat baikmu hari ini dan akan mengunjungimu di lain hari untuk mengucapkan terima kasih. Selamat tinggal. Fan Wu dan dua lainnya, yang baru saja akan berbalik dan pergi, terhuyung-huyung dan hampir jatuh dari langit. Fan Wu menarik napas dalam-dalam beberapa saat sementara Luan Feng berbalik untuk menatap Yang Kai. Ketiga sosok itu berubah menjadi garis-garis cahaya dan menghilang. Yang Kai berdiri di tempatnya. Alisnya berkerut saat dia menggaruk kepalanya. Aneh, sangat aneh. Puff, Muna tertawa lagi. Penatua juga tidak bisa menahan senyum. Yang Kai berbalik dan memandang mereka. Penatua, Patriark, menurut kamu apa yang dilakukan ketiganya hari ini? Apakah mereka datang jauh-jauh ke sini untuk memberikan sesuatu kepada saya? Sepertinya saya tidak memiliki banyak hubungan dengan mereka. Dia hanya sedikit akrab dengan Luan Feng. Mengapa harus berurusan dengan Fan Wu dan Chang Gou? Bahkan jika dia memiliki Zhang Ruoxi di belakangnya, mereka tidak perlu bertindak seperti ini. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Atau kamu hanya pura-pura tidak tahu? Muna juga terdiam terhadapnya. Pikiran dan tindakan Fan Wu dan yang lainnya hari ini seperti kutu di atas kepalanya. Itu jelas. Tetapi Yang Kai benar-benar bingung dan bahkan mengatakan sesuatu tentang menjadi saudara laki-laki dan perempuan yang disumpah. Bukankah ini memaksanya untuk mati? Ekspresi Yang Kai menjadi serius saat dia menangkupkan tinjunya. Tolong beritahu aku, Patriark. Bagaimana kamu bertahan sampai sekarang? Muna menatapnya dengan takjub. Tetua terkekeh. Dia tidak bisa berpikir jernih tentang masalah ini. Jadi dia tidak bisa disalahkan karena lamban. Saya khawatir dia juga tidak tahu cerita di dalamnya. Petik 2. Mendengar ini, Muna berpikir sejenak sebelum berkata, itu benar, anak nakal. Aku akan memberitahumu apa yang terjadi hari ini. Mendengarkan penjelasan Muna, Yang Kai tiba-tiba mengerti dan menunjuk dirinya sendiri. Apakah mereka takut aku akan menculik Raja Monster itu? Muna berkata, kultivasi Raja Monster hampir mencapai puncaknya. Jadi jika mereka ingin meningkatkan lebih jauh, mereka hanya dapat menargetkan gerbang darah. Adapun kamu adalah satu-satunya yang dapat berbicara dengan keturunan hukuman surga. Si Jiu bisa memasuki gerbang darah berkatmu. Dengan preseden ini, dapatkah kamu memahami posisi seperti apa yang kamu pegang di hati para Raja Monster ini? Petik 2. Yang Kai masih agak tercengang. Meskipun saya sudah tahu tentang ini, saya tidak berharap itu memiliki dampak yang begitu besar. Ying Fei, Si Lei, dan Xie Wuwei semuanya adalah Raja Monster yang bertugas di bawah komandonya. Ketika dia membawa mereka keluar dari tanah kuno, dia hanya menggunakannya sebagai alasan. Setelah masalah diselesaikan, ketika Yang Kai ingin mengirim mereka kembali, ketiga Raja Monster tidak mau. Tetapi setelah mengetahui bahwa formasi hukum luar angkasa telah dihancurkan dan mereka dapat tetap berada di Istana Surga Tinggi, mereka bertiga sangat gembira. Bukan karena mereka telah melupakan akar mereka. Hanya saja ketika orang berjalan lebih tinggi, air mengalir lebih rendah. Begitu pula para Raja Monster. Yang Kai berkata sambil berpikir, jika itu masalahnya, tidakkah aku bisa membawa semua Raja Monster bersamaku jika aku melambaikan tanganku di tanah kuno? Mungkin. Yang Kai berkata, jika saya meminta mereka untuk membunuh Fan Wu dan yang lainnya bersama saya. Dalam mimpimu, Muna memandangnya dengan jijik. Tiga yang mulia telah memerintah tanah kuno selama bertahun-tahun. Dan di bawah pengaruh mereka, Raja Monster mana yang memiliki keberanian untuk menghadapi mereka secara langsung? Untuk memasuki gerbang darah, mereka mungkin bersedia mengikuti kamu dan mendengarkan perintah kamu. Tetapi jika kamu berani meminta mereka untuk berurusan dengan Fan Wu, Luan Feng, dan Chang Gou, saya khawatir mereka tidak akan puas. Petik 2. Yang Kai terkekeh. Aku hanya mengatakannya dengan santai. Ekspresinya menjadi cerah ketika dia berkata, sepertinya aku harus lebih sering mengunjungi tanah kuno di masa depan. Selama dia datang, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Yang perlu dia lakukan hanyalah menyebarkan berita dan bahwa Fan Wu, Luan Feng, dan Chang Gou mungkin akan memberinya beberapa keuntungan dan mengirimnya pergi. Tentu saja, hal semacam ini hanya bisa dilakukan sekali atau dua kali. Roh suci tidak bisa dianggap enteng. Jika mereka diprovokasi, tidak baik untuk berselisih dengan mereka. Bagaimanapun, setelah mengetahui keseluruhan cerita, suasana hati Yang Kai menjadi jauh lebih baik. Meskipun dia tidak dapat memperlakukan seluruh tanah kuno sebagai taman belakang Istana Surga Tinggi, di masa depan, dia mungkin dapat membentuk hubungan kerjasama dengan tiga yang mulia tanah kuno, yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan manfaat dari satu sama lain. Tanah kuno menghasilkan banyak sumber daya.
sehingga Istana Surga Tinggi dapat dengan mudah menukarnya dengan beberapa pil. Monster Rache tidak tahu cara memurnikan pil. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak bisa menggunakan pil. Sebaliknya, pil yang disempurnakan oleh manusia sangat langka di antara ras monster. Jadi bahkan jika pil itu dijual 10 atau 20 kali lebih banyak, persediaannya masih tidak mencukupi. Ketika saatnya tiba, Istana Surga Tinggi akan bekerja sama dengan Kamar Dagang Sumber Violet di domain selatan dan Tanah Kuno Liar di domain timur. Selama mereka bisa mendapatkan perbedaan harga tertentu, Istana Surga Tinggi tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya murid-murid mereka. Terlebih lagi, ini adalah bisnis eksklusif. Jadi bahkan jika orang lain cemburu, mereka tidak akan bisa mempelajarinya. Lagi pula, mereka tidak memiliki formasi hukum antariksa lintas domain. Dia sudah memiliki gagasan yang samar bahwa ketika dia kembali ke Istana Surga Tinggi, dia mungkin bisa membuat Hua Qingxi membuat rencana yang layak. Benar, Patriark. Kamu bilang kamu punya sesuatu untuk dikatakan kepadaku sebelumnya. Apa itu? Yang Kai tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Ikuti aku. Ekspresi Muna menjadi serius saat dia berbalik dan terbang menuju lubang pohon. Yang Kai tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, jadi dia hanya bisa mengikuti. Di dalam lubang pohon, Muna berbalik menghadapnya. Setelah Yang Kai masuk, dia mengangkat tangannya dan lubang pohon tiba-tiba tertutup, mengisolasi mereka dari dunia luar. Hati Yang Kai dipenuhi dengan kecurigaan. Tetapi dia juga tahu bahwa Muna tidak akan menyakitinya. Ras roh kayu tidak suka bertarung. Saat dia hendak berbicara, Muna tiba-tiba terbang ke arahnya dan berbisik, tutup matamu. Yang Kai dengan patuh melakukan apa yang diperintahkan. Dan kemudian dia merasakan aroma yang sangat alami menempel di ujung hidungnya, menyebabkan dia tanpa sadar mengambil beberapa napas lagi. Omong-omong, Muna juga cantik alami. Tetapi karena keterbatasan roh kayu, dia hanya seukuran telapak tangan. Jika dia diperbesar menjadi penampilan manusia biasa, dia pasti akan menjadi keberadaan yang menakjubkan. Auranya sangat menyenangkan, menyebabkan keadaan pikiran Yang Kai tiba-tiba menjadi tenang. Seolah-olah dia telah memasuki keadaan halus dan alami. Sesaat kemudian, Yang Kai mendengar suara aneh dan ekspresi aneh muncul di wajahnya karena dia merasa bahwa Muna terus-menerus mengendus di sekitarnya. Patriark, apa ini? Yang Kai diam-diam membuka matanya dan bertanya. Jika itu adalah wanita normal, Yang Kai akan mengira dia mencoba merayunya. Tetapi Muna jelas tidak. Apakah dia memiliki semacam aura aneh pada dirinya? Kalau tidak, apa yang dia hirup? Tidak ada jawaban. Muna melanjutkan ke bawah sampai akhirnya dia berhenti di dantian Yang Kai. Setelah mengendus beberapa kali, ekspresi kaget muncul di wajahnya saat dia menutupi bibir merahnya. Lubang pohon itu sunyi. Yang Kai menunggu sebentar sebelum bertanya. Bisakah aku membuka mataku sekarang? Yang Kai membuka matanya dan melihat Muna mengerutkan kening. Ekspresi bermasalah di wajahnya. Kejadian hari ini benar-benar aneh. Pertama, Fan Wu dan yang lainnya datang untuk mengirimkan hadiah. Dan sekarang, dia telah diseret ke dalam lubang pohon oleh Patriark Roh Kayu. Apakah kamu tahu apa yang terbaik dari ras roh kayu kita? Muna tiba-tiba bertanya. Membudidayakan buah roh, menyeduh anggur berkualitas, benar, menyanyi dan menari juga cukup bagus, jawab Yang Kai tanpa berpikir. Muna meletakkan tangannya di dahinya. Ras roh kayuku seperti ini di matamu. Yang Kai bertanya dengan heran, bukan? Muna tersenyum kecut. Tentu saja tidak. Kami pandai mengolah buah roh karena kami dilahirkan dengan kemampuan berkomunikasi dengan tanaman. Saya yakin kamu pernah mendengar desas-desus bahwa di zaman kuno, ras roh kayu kami adalah penjaga kebun herbal itu. Petik 2. Yang Kai mengangguk berat. Ini adalah kemampuan ilahi bawaan dari ras roh kayu kita. Di dunia ini, tanaman apapun dapat memainkan peran terbesarnya di tangan kita karena kita terbiasa dengan kebiasaan dan karakteristik tanaman tersebut. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan ras lain. Yang Kai memasang tampang pencerahan. Tapi dia tidak tahu apa yang ingin dikatakan Muna. Justru karena kemampuan ilahi bawaan inilah ras roh kayu kita dapat merasakan keberadaan beberapa tanaman yang sangat istimewa. Muna menatap Yang Kai dengan tatapan membara. Apakah kamu memiliki beberapa tanaman yang sangat berharga pada kamu? Seperti bunga, rumput, pohon. Mata Yang Kai berkedut saat dia bertanya dengan serius. Mengapa kamu mengatakan itu? Dia benar-benar memiliki beberapa tanaman berharga pada dirinya. Dan dia bahkan bertanya-tanya apakah Muna sudah mengetahui sesuatu. Muna berkata, jangan gugup. Aku tahu karena aku mencium sesuatu. Berhenti sejenak. Dia melanjutkan. Sebenarnya, ketika kamu datang ke sini terakhir kali, aku melihat sesuatu. Tapi aku tidak terlalu yakin. Apakah kamu yakin sekarang? Muna mengangguk.
Bisakah kamu memberitahuku apa itu? Patriark tidak bisa menciumnya, Yang Kai bertanya alih-alih menjawab. Muna meliriknya tanpa daya. Mengetahui bahwa dia memiliki beberapa keraguan. Jadi dia berkata, dikatakan bahwa di zaman kuno, ada pohon mutan yang berwarna emas dan perak, menyatu dan menyegel semua hal. Apakah saya benar? Yang Kai menatapnya, hampir mengangkat ibu jarinya. Untuk bisa mencium bau ini, sungguh menakjubkan. Ras roh kayu memang ras yang lahir dengan kemampuan berkomunikasi dengan tumbuhan. Ki iblis kuno murni yang disegel dalam dantiannya adalah kekuatan segel emas dan perak pohon azure. Jadi wajar saja jika beberapa auranya bocor. Orang lain yang tidak berbakat seperti ras roh kayu secara alami tidak akan bisa merasakannya. Tapi di depan ras roh kayu, terutama di depan patriark ras roh kayu, aura lemah ini seterang lampu di kegelapan. Mengamati ekspresinya, bagaimana mungkin Muna tidak tahu bahwa dia benar? Dia segera bertanya dengan kaget. Kamu benar-benar memiliki pohon azure? Yang Kai menyeringai. Kebetulan, kebetulan. Muna berkata dengan iri. Keberuntunganmu cukup bagus. Dia mengerutkan kening. Tapi sepertinya ada aura lain di tubuhmu. Aura itu. Jantung Yang Kai berdetak kencang. Bukan masalah besar bagi Muna untuk bisa mencium aura pohon azure. Meskipun Azure Tree adalah legenda, ia hanya memiliki kemampuan untuk menyegel ki iblis kuno di dantiannya. Bahkan jika berita ini menyebar, itu tidak akan menjadi masalah besar. Ada banyak cara untuk menyegel dunia, dan kekuatannya saat ini tidak lemah. Jadi sepertinya tidak ada yang berani menimbulkan masalah baginya. Namun, itu berbeda untuk pohon lainnya. Jika berita tentang keberadaannya menyebar, seluruh batas bintang akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Itu mewakili misteri keabadian dan ketidakterhancuran. Keabadian dan tidak dapat dihancurkan sangat menggoda. Dan bahkan Kaisar Agung tidak dapat menjamin keabadian dan umur panjang mereka sendiri. Namun, dikabarkan bahwa jika seseorang dapat memperbaiki hal ini, mereka akan dapat memahami misteri keabadian dan tidak dapat dihancurkan. Memungkinkan mereka untuk hidup selama langit dan bumi, selama matahari dan bulan. Jantung Yang Kai melompat ke tenggorokannya. Muna terlalu aneh. Dia benar-benar takut dia akan mengeluarkan kata-kata pohon abadi. Jika itu masalahnya, Yang Kai benar-benar tidak tahu bagaimana harus merespons. Jika itu orang lain, dia akan membunuh mereka untuk membungkam mereka. Tetapi Muna tidak memiliki keluhan dengannya dan malah memiliki hubungan yang baik dengannya. Ras roh kayu tidak suka bertarung. Jadi bagaimana Yang Kai bisa kejam terhadap keberadaan seperti itu? Jika dia benar-benar melakukannya, dia tidak hanya akan menyinggung ras roh kayu tetapi juga perlombaan boneka batu. Untungnya, Muna ragu-ragu untuk waktu yang lama sebelum menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu aura apa itu. Yang Kai segera menghela nafas lega. Muna mendecakkan lidahnya dengan heran. Sebenarnya ada tanaman di dunia ini yang tidak diketahui oleh ras roh kayuku. Benar-benar ada segala macam keajaiban di dunia ini. Yang Kai tertawa kering. Mungkin patriark salah menciumnya. Mustahil. Muna menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak menyadari kecemasan Yang Kai sama sekali. Melihat ke atas, dia berkata dengan penuh semangat, serahkan padaku. Sepasang mata yang indah bersinar dengan kegembiraan. Apa? Yang Kai tercengang. Muna berkata. Aku berkata. Berikan aku pohon azure dan benda itu. Lelucon macam apa ini? Yang Kai sangat marah. Awalnya, dia memiliki kesan yang baik tentang Muna. Tetapi sekarang dia tiba-tiba mengatakan ini. Hati Yang Kai segera menjadi tidak bahagia. Dia tidak bisa menyerahkan pohon azure. Dia masih berharap untuk menggunakan kekuatan emas dan perak untuk menyegel ki iblisnya. Jika tidak, jika dia benar-benar memecahkan segel pada dantiannya, tanpa pohon azure, dia akan langsung jatuh ke jalan iblis dan kehilangan dirinya sendiri. Adapun pohon abadi, itu bahkan lebih mustahil. Bagaimana harta dunia yang begitu berharga, seperti memberi vitalitas, bisa diberikan begitu saja? Muna buru-buru berkata, saya bisa menukarnya dengan kamu. Kamu tahu jika ras roh kayu saya mengolahnya. Yang Kai mengangkat tangannya dan dengan tegas berkata, tidak perlu menyebutkan masalah ini lagi, Patriark. Jika tidak ada yang lain, anak kecil ini akan pergi dulu. Petik 2. Merasakan dinginnya kata-katanya, Muna tiba-tiba sadar kembali. Dia sepertinya telah membuatnya marah. Tampaknya benda yang tidak bisa dia cium sangat berharga. Tapi apa di dunia ini yang begitu berharga sehingga bahkan dia tidak bisa mencium baunya? Mau tak mau dia memikirkan nama-nama yang hanya ada dalam legenda. Tapi dia masih tidak bisa mengidentifikasi mereka. Yang Kai sudah berjalan ke lubang pohon dan berbalik untuk melihat Muna. Muna ingin membujuknya lebih jauh. Tetapi ketika dia bertemu matanya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dengan lambaian tangannya,
lubang pohon terbuka lagi dan Yang Kai bergegas keluar. Jika dia benar-benar tidak membukanya, Yang Kai akan bisa meledakkannya dengan satu pukulan. Mengambang di udara, Muna merenung lama sebelum sosoknya tiba-tiba berkedip dan dia melesat. Yang Kai kembali ke rumah pohon kecil dan memeriksanya. Setelah memastikan bahwa formasi hukum luar angkasa telah dibentuk, dia berjalan menuju rumah pohon tempat Penatua berada. Memasuki ruangan, Yang Kai berkata, "Penatua, sekarang setelah masalah ini diselesaikan, saatnya bagi saya untuk kembali. Saya harus menyusahkan Penatua untuk mengurus Xiao Xiao dan situasi gerbang darah. Jika ada masalah, harap perhatikan." Tetua mengangguk dan berkata, "Yakinlah, si Jiu juga anggota klan saya. Jadi tentu saja kami tidak akan menurunkan kewaspadaan kami. Kalau begitu kita akan bertemu lagi." Yang Kai menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Bahkan tidak melirik Muna yang duduk di bahu Elder. Melihat Yang Kai hendak pergi, Muna tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik telinga Elder. Penatua menyeringai dan mengangkat tangannya. "Tunggu sebentar." Yang Kai berbalik dan bertanya, "Apakah ada yang lain, Penatua?" Penatua agak malu. "Ini bukan aku. Ini Patriark Muna." Yang Kai segera menyela. "Saya sudah menjelaskan kepada Patriark bahwa tidak perlu menyebutkan masalah ini lagi." Muna berkata dengan marah, "Wah, apa menurutmu aku mencoba memanfaatkanmu?" Yang Kai mengerutkan kening. "Aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja aku tidak akan menukar dua hal itu. Mereka sangat berguna bagiku." "Jika itu tidak berguna, aku tidak akan mau bertanya padamu," dengus Muna marah. Melihat ekspresinya, Yang Kai juga merasa bahwa reaksinya agak berlebihan. Jadi dia menangkupkan tinjunya dan berkata, "Maaf, Patriark, tapi tidak peduli apa. Aku tidak bisa memberimu dua hal itu." Muna menggertakkan giginya dan memelototinya dengan marah. "Bisakah kamu merawat mereka?" Yang Kai mengangkat bahu. "Aku tidak membiarkan mereka mati." Muna sangat marah dan menoleh. Tidak mau berbicara dengannya. Penatua berkata, "Kalian berdua, tenang, tenang." Yang Kai berkata, "Saya sangat tenang. Patriarklah yang tidak akan melepaskannya." Penatua harus mencoba membujuknya. Petik 2. Tetua terkekeh dan bertanya, "Apakah kamu tahu mengapa ngengat jatuh ke dalam api?" "Bodoh," Yang Kai menjawab dengan santai. Sudut mata sesepuh berkedut saat dia berkata, "Itu sifat mereka. Alam adalah hal yang sangat aneh. Ambil contoh klan boneka batu saya. Ketika kami menemukan beberapa biji langka, kami mau tidak mau ingin menelannya. Adapun kamu manusia, ketika kamu bertemu dengan seorang wanita cantik, kamu tidak bisa tidak melirik beberapa kali lagi. Ketika ngengat melihat nyala api yang terang, mau tak mau ia akan menerkamnya. Ini adalah alam. Serigala berjalan di dunia untuk makan daging. Anjing berjalan 10.000 kilometer." Sudut mata sesepuh berkedut lebih keras. "Itu benar. Tetapi untuk ras roh kayu, semakin langka suatu tanaman, semakin dapat merangsang sifat mereka untuk merawatnya." Setelah berputar-putar untuk waktu yang lama, dia kembali. Tepat ketika Yang Kai hendak berbicara, Penatua menyela. "Meskipun saya tidak tahu apa yang diinginkan Patriark dari kamu, saya pikir itu pasti artefak yang sangat berharga yang sulit untuk dipisahkan atau bahkan dipublikasikan." Yang Kai mengangguk. "Maafkan aku." Tetua tersenyum sedikit. "Karena sulit untuk berpisah dengannya, maka kita tidak akan melakukannya. Patriark memiliki proposal yang saya harap kamu dapat mendengarkan dengan sabar." Petik 2. "Usulan apa?" Yang Kai menatap Muna dengan rasa ingin tahu. Selama dia tidak mengungkit apa yang terjadi sebelumnya, Yang Kai bersedia mendengarkan lebih banyak. Bakat ras roh kayu memungkinkan mereka untuk memahami kebiasaan semua jenis tanaman. Jadi mungkin dia bisa bertanya kepada mereka bagaimana cara merawat pohon azure agar kekuatan segel bisa tumbuh lebih cepat. Muna menoleh seolah-olah dia tidak ingin melihatnya. Tetapi malah berkata, "Aku akan mengirim 2 klan untuk mengurus 2 hal itu untukmu." Mata Yang Kai melebar. "Kirim 2 klan?" Dalam hatinya, dia dengan cepat membuat perhitungan cepat. Ada kebun obat di batas kecil misteriusnya. Dan di dalam kebun obat ada bunga dan tanaman langka yang tak terhitung jumlahnya, serta pohon azure dan pohon abadi. Namun, dia tidak pernah merawat kebun obat. Untungnya, kebun obat memiliki manik-manik vena tanah dan bumi yang berat. Jika tidak, banyak bunga dan rumput roh akan layu. Jika dia memiliki 2 ras roh kayu untuk mengelola kebun obat untuknya, dia tidak hanya tidak perlu khawatir, tetapi dia juga akan dapat merawat tanaman obat di kebun obat dengan baik. Di dunia ini, tidak ada yang lebih cocok daripada roh kayu. Pada zaman kuno, mereka dilahirkan untuk merawat kebun obat. Jika ada yang bisa mendapatkan roh kayu, tidak hanya mereka tidak perlu khawatir tentang masalah kebun obat, panen mereka juga akan lebih tinggi dari yang lain. Benarkah itu?
Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda? Bentak Muna. Yang Kai menggosok tangannya dan tersenyum seperti bunga yang mekar. Bagaimana saya bisa menerima ini? Ini benar-benar, ayah. Dia agak tidak jelas. Sejujurnya, dia juga berpikir untuk menculik dua roh kayu. Ras yang sangat langka dan berharga. Jika dia tidak menempatkan mereka di kebun obat, itu akan sia-sia. Istana Surga Tinggi pasti akan memiliki kebun obat sendiri di masa depan. Dan dengan skala Istana Surga Tinggi saat ini, kebun obat pasti tidak akan kecil. Jadi akan lebih baik jika ada roh kayu untuk merawatnya. Muna menoleh untuk menatapnya dengan tatapan jijik. Bocah kecil ini baru saja memberinya tatapan tegas. Tetapi sekarang wajahnya tiba-tiba berubah. Betapa bencinya. Bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya sebelumnya? Yang Kai mengepalkan tinjunya dan batuk ringan sebelum bertanya dengan serius. Bagaimana kondisi Patriark? Saya akan mengatakan ini dulu. Jangan pernah berpikir untuk memiliki ide tentang dua hal itu. Petik 2. Kondisi apa? Kondisi apa yang bisa saya miliki? Kata Muna dengan marah. Yang Kai tertegun. Jangan bilang aku bisa memilikinya secara gratis. Penatua terkekeh. Bukankah Patriark baru saja mengatakan agar dua klan mengurus dua hal itu? Ini juga syarat. Mata Yang Kai hampir keluar dari rongganya. Ini jelas menguntungkan baginya. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai suatu kondisi? Penatua berkata dengan serius. Ini adalah sifat dari ras roh kayu. Karena Patriark sangat menghargai kedua hal itu. Kamu membiarkan mereka mengurusnya adalah cara terbaik untuk mengungkapkan rasa terima kasih kamu. Tidak hanya dia tidak memiliki persyaratan apapun. Dia bahkan mengirim dua klan untuk membantunya merawat kebun obat. Bagaimana bisa ada hal yang begitu murah di dunia ini? Yang Kai akhirnya mengalami keinginan Wood Spirit Rache untuk tanaman langka. Seperti yang dikatakan Penatua, ini adalah tatanan alami. Jika pohon Yang Kai bisa dirawat oleh mereka, itu akan menjadi cara terbaik untuk berterima kasih kepada mereka. Dan untuk Yang Kai, ini adalah kesepakatan yang bagus. Tidak hanya dia tidak perlu membayar apapun, tetapi dia bahkan menyewa dua pelayan secara gratis. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang lebih baik di dunia? Semburan kebahagiaan yang tiba-tiba menyebabkan Yang Kai merasa sedikit pusing. Dia berjalan bola-balik di lubang pohon beberapa kali dengan penuh semangat. Muna mengerutkan kening padanya dan berkata dengan sinis. Jika kamu bahkan tidak setuju dengan ini, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Tolong jangan datang ke sini lagi di masa depan. Balap roh kayu saya tidak menyambut kamu. Dan balap boneka batu? Setuju. Kenapa tidak? Yang Kai berhenti di jalurnya dan menyeringai pada Muna. Patriark memiliki niat baik. Jika bocah kecil ini terus menolak, itu akan terlalu tidak tahu berterima kasih. Muna mendengus ringan dan menatapnya dengan tatapan penuh pengertian. Ekspresi Yang Kai menjadi serius lagi. Tapi ada satu hal yang harus saya beritahu Patriark. Apa? Sekarang kedua klanmu telah jatuh ke tanganku. Aku khawatir mereka tidak akan bisa melihat cahaya hari lagi. Jika dia benar-benar membawa dua roh kayu, dia pasti akan melemparkannya ke kebun obat batas kecil misterius. Sebelum dia memiliki kekuatan untuk melindungi pohon abadi, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Muna mengerutkan kening. Apa? Kamu ingin membatasi kebebasan mereka? Aku tidak punya pilihan selain meminta Patriark untuk memaafkanku. Muna merenung sejenak sebelum berkata, sepertinya hal ini bukan masalah kecil. Yang Kai berkata dengan serius, jika Patriark tidak keberatan, bocah kecil ini akan dengan senang hati melakukannya. Tentu saja, saya tidak akan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Jadi yakinlah. Aku tidak khawatir tentang itu. Bagi Wood Spirit, bisa bergaul dengan tanaman berharga adalah kebahagiaan terbesar dalam hidup mereka. Yang Kai memiliki pohon azure dalam kepemilikannya, dan bahkan sesuatu yang lebih berharga dari itu. Jadi roh kayu manapun akan bersedia melayaninya. Selain itu, karena dia telah membuat proposal seperti itu, Muna jelas telah mengantisipasinya dan mengangguk. Tidak masalah. Yang Kai menyeringai. Terima kasih banyak atas niat baik Patriark. Ketidaksenangannya sebelumnya dengan Muna telah lama menghilang. Dan dia tiba-tiba berkata dengan ragu-ragu. Patriark, bukankah dua klan terlalu sedikit? Jika memungkinkan, bisakah kamu mengirim 7 atau 8? Mata tetua melotot saat Muna berteriak. Enyahlah. Saya hanya mengatakan, jika kamu tidak setuju, lupakan saja. Mengapa kamu berteriak? Yang Kai memiringkan kepalanya dan bergumam. Berhenti berpura-pura tidak bersalah setelah mengambil keuntungan dariku, kata Muna dengan marah. Yang Kai mengangkat kepalanya dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Patriark, tolong panggil dua klan. Saya masih memiliki hal-hal penting untuk diperhatikan. Jadi saya tidak bisa tinggal lama di sini. Dia bahkan tidak berhenti sejenak.
takut bahwa Muna akan kembali pada kata-katanya. Tidak peduli apa, dia harus mengambil 2 roh kayu terlebih dahulu. Hati Muna dipenuhi amarah, tapi dia masih mengangkat tangannya dan bertepuk tangan. Asteris Asteris 2 roh kayu dengan cepat terbang dari luar ruangan dan setelah membungkuk pada Muna. Keduanya menoleh untuk melihat Yang Kai. Jelas siap. Yang Kai melihat sekeliling dan langsung merasa geli. Salah satu dari 2 roh kayu adalah wajah yang dikenalnya. Orang yang pergi untuk menyambutnya kemarin. Sepertinya dia mudah malu. Dan ketika dia bertemu matanya, wajahnya langsung memerah saat dia melihat sekeliling dengan gugup. Yang lainnya juga adalah roh kayu wanita, tapi dia cukup alami dan tidak terkendali. Ketika dia melihat Yang Kai menoleh, dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum, menyebabkan dunia menjadi terang. Muzu, Mulu, mulai sekarang, kamu akan mengikuti anak ini dan menjaganya dengan baik. Perintah Muna. Muzu dan Mulu keduanya mengangguk, ya? Muna kemudian menoleh ke Yang Kai dan berkata, aku akan menyerahkannya padamu. Jika kamu berani membiarkan mereka menderita keluhan atau cedera, saya tidak akan membiarkannya. Patriark, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan mereka kehilangan sehelai rambut pun. Yang Kai menepuk dadanya dan berjanji. Matanya bersinar saat dia melihat ke arah Muzu dan Mulu. Mulai sekarang, 2 roh kayu ini akan menjadi miliknya. Sungguh luar biasa. Siapa di antara kalian yang Muzu dan yang mana Mulu? Yang Kai tersenyum dan bertanya dengan polos. Roh kayu yang anggun membungkuk dan berkata, saya Muzu. Dia menunjuk temannya yang masih tersipu. Dia adalah Mulu. Yang Kai mengangguk berulang kali. Dengan lembut menghibur. Aku akan mengirimmu ke suatu tempat. Jangan takut. Mengatakan demikian, dia mengulurkan tangan dan meraih mereka. Mengepalkan 5 jarinya, kedua roh kayu menghilang. Muna menjadi marah dan mengangkat tangannya. Segera, tanaman merambat setebal lengan anak muncul dari lubang pohon dan melesat keluar seperti anak panah dari busur. Membungkus Yang Kai seperti pangsit dalam sekejap mata. Ras roh kayu tidak suka berkelahi. Tetapi itu tidak berarti mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Masing-masing tubuh mereka yang kecil dan indah mengandung kekuatan yang tidak kalah dengan ras lain. Kemampuan Muna bahkan melebihi Master Realem Kaisar urutan ketiga biasa. Meskipun dia mungkin tidak sekuat roh suci, dia tidak lemah. Apa yang kamu lakukan pada mereka? Muntahkan. Tenang, tenang. Dahi Yang Kai dipenuhi keringat dingin saat dia berbicara. Seolah-olah dia adalah binatang buas yang akan memakan siapapun hidup-hidup. Di mana mereka? Melihat kedua klan menghilang tanpa jejak. Bagaimana mungkin Muna tetap tenang? Dia baru saja menyerahkannya kepadanya. Tetapi sekarang dia bahkan tidak tahu apakah mereka hidup atau mati. Apa yang akan terjadi di masa depan? Di tempat yang aman, saat Yang Kai berbicara, daging dan darahnya mulai menggeliat dan hukum luar angkasanya berfluktuasi dengan liar. Dengan goyangan tubuhnya, tanaman merambat yang mengikatnya tiba-tiba tampak telah dipotong oleh ribuan bilah, berubah menjadi partikel kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke bawah. Mata Muna menyipit. Kekuatan ini. Penatua juga menatap Yang Kai dengan kaget. Dia telah tinggal bersama Muna selama ribuan tahun. Jadi dia sangat menyadari betapa kuatnya kekuatan pengikat tanaman merambat itu. Mungkin dia bisa mengandalkan kekuatan kasar untuk membebaskan diri dari tanaman merambat. Tapi dia pasti tidak bisa melakukannya dengan mudah. Sebelum Fan Wu dan 2 lainnya tiba, Yang Kai telah tenggelam dalam pemahamannya tentang hukum luar angkasa dan secara samar-samar mendapatkan beberapa wawasan. Tetapi itu tidak cukup komprehensif. Sekarang pemahamannya tentang hukum luar angkasa telah mencapai tingkat yang baru. Jika dia diberi lebih banyak waktu untuk menyempurnakannya, kemungkinan dia akan dapat mengembangkan kemampuan ilahi yang baru. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Jika masalah tentang Muzu dan Mulu tidak dijelaskan dengan jelas, Muna pasti tidak akan menyerah. Patriark, kamu juga tahu bahwa saya mahir dalam hukum luar angkasa. Jadi tidak aneh bagi saya untuk memiliki artefak luar angkasa, kata Yang Kai sambil mengeluarkan manik batas misterius. Di masa lalu, dia telah menyembunyikan manik batas misterius dengan sangat baik karena kekuatannya tidak mencukupi dan dia perlu menggunakannya di tempat-tempat tertentu. Tetapi sekarang dia memiliki kemampuan untuk memperbaiki dunia. Tidak perlu baginya untuk mengambil manik misterius. Manik batas terlalu serius. Cahaya cemerlang melintas di manik batas misterius dan Muzu dan Mulu yang linglung muncul sekali lagi. Dunianya sendiri, seru Penatua. Mata Muna juga menyala saat dia tiba-tiba mengerti. Pohon azure dan benda itu ada di dalam? Betul sekali. Tiba-tiba, dia menyeringai. Apakah Patriark ingin masuk dan melihatnya? Muna segera memasang tatapan waspada. Jika aku masuk, aku khawatir aku tidak akan bisa keluar, kan?
Bagaimana bisa? Yang Kai tertawa kering. Dia benar-benar punya rencana seperti itu. Sebagai patriark, kemampuan Muna untuk mengolah bunga dan rumput roh jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan roh kayu biasa. Jika dia membawanya ke batas kecil misterius. Tetapi dia juga tahu bahwa ini tidak mungkin. Klan boneka batu dan ras roh kayu sangat erat hubungannya dan sering mengandalkan kekuatan satu sama lain. Jika dia menculik Muna, tetua boneka batu mungkin akan menjadi yang pertama menolak. Namun, Muna sekarang mengerti mengapa Yang Kai mengatakan bahwa mereka tidak akan dapat melihat cahaya hari untuk saat ini. Artefak luar angkasa ini adalah dunianya sendiri. Jadi jika seseorang ingin keluar darinya, mereka secara alami membutuhkan izin Yang Kai. Muzu dan Mulu masih bingung. Pada saat itu, mereka tiba-tiba muncul di dunia lain. Tetapi sebelum mereka dapat dengan cermat memeriksa lingkungan dunia itu, mereka telah kembali ke lubang pohon. Wah, kamu benar-benar memiliki banyak hal baik untukmu. Muna mendecakkan lidahnya dengan heran. Artefak luar angkasa yang bisa membentuk dunia mereka sendiri cukup langka. Dan dalam sejarah panjang dunia ini, itu hanya muncul beberapa kali. Selain itu, artefak semacam ini hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang mahir dalam Space Force sepenuhnya, menyebabkan orang lain iri. Apakah Patriark punya pertanyaan lain? Tidak. Perlakukan mereka dengan baik. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan mereka menderita sedikit pun. Kata Yang Kai sambil memasukkan Muzu dan Mulu kembali ke batas kecil misterius dan menangkupkan tinjunya. Bocah kecil ini berterima kasih kepada Patriark atas niat baiknya. Di masa depan, saya akan mengendarai angin dan menerobos laut. Saya tidak akan melupakan perawatan Patriark hari ini. Sudah larut. Anak kecil ini akan pergi dulu. Kita akan bertemu lagi. Petik 2. Penatua berkata, hati-hati, jika kamu membutuhkan bantuan Stone Puppet Clan saya di masa depan. Jangan ragu untuk datang dan menyapa kami. Yang Kai mengangguk dan berjalan keluar dari rumah pohon, kembali ke formasi hukum luar angkasa. Formasi hukum luar angkasa melonjak, dan dengan kilatan cahaya, sosok Yang Kai menghilang. Di wilayah utara, Istana Surga Tinggi, formasi hukum luar angkasa telah ditutupi oleh sebuah istana. Formasi berdiri di tengah istana dan beberapa murid yang bertugas duduk bersila. Tempat ini adalah saluran yang terhubung ke dunia luar oleh High Heaven Palace. Jadi tentu saja itu adalah tempat yang sangat penting. Selalu ada Master Realm Kaisar yang menjaga tempat ini sepanjang tahun. Dan istana dilindungi oleh lapisan formasi besar yang didirikan oleh Nan Mendacun. Jika orang luar berani menyerang tempat ini, mereka hanya perlu mengaktifkan formasi mereka untuk mengubah istana ini menjadi tanah pembantaian. Bahkan Master Realm Kaisar urutan ketiga tidak akan bisa lolos dari kematian. Master Realm Kaisar yang berjaga di sini hari ini tidak lain adalah Bian Yuking. Sejak dia menerima bantuan Yang Kai di Istana Danau Roh dan menerobos ke tahap Daosos, dia telah bergabung dengan Istana Surga Tinggi. Karena pengalamannya sebelumnya dalam mengelola Sekte Bulu Biru, dia selalu membantu Kepala Pengawas Istana Langit Tinggi Hua Qingxi dalam mengelola sekte, sehingga dia sekarang dapat dianggap sebagai pengawas kedua Istana Langit Tinggi. Omong-omong, High Heaven Palace sekarang memiliki cukup banyak Emperor Realm. Yang paling kuat adalah 3 Raja Monster, Master Pil Kaisar Jiying, Master Formasi Kaisar Nan Mendacun, Master Pemurni Artefak Kaisar Houyu. Diikuti oleh Hua Qingxi, Bian Yuking, dan mantan Master Sekte 1000 Daun Yehen. Meskipun Istana Surga Tinggi tidak memiliki banyak orang, jumlah penguasa Kaisar Realm sangat menakutkan. Mungkin tidak ada sekte di dunia ini yang bisa mencapai rasio seperti itu. Barisan seperti itu bahkan lebih kaya daripada sekte batas bintang teratas. Harus diketahui bahwa bahkan orang-orang seperti Istana Naga Api, Lembah Hati Es, dan Kuil Matahari Azure hanya memiliki satu penguasa alam kaisar urutan ketiga. Space Array melintas, mengejutkan Bian Yuking yang sedang bermeditasi. Melihat ke atas, dia mengira Hua Qingxi telah kembali dari domain selatan dan dengan cepat berdiri untuk menyambutnya. Sebelum dia tiba, sosok Yang Kai sudah muncul. Ekspresi Bian Yuking menjadi serius saat dia dengan cepat menangkupkan tinjunya dan menyapa. Tuan Istana telah kembali. Beberapa murid yang berjaga di samping juga bergegas menyambutnya dengan ekspresi hormat. Omong-omong, sudah lebih dari 10 tahun sejak Yang Kai meninggalkan wilayah utara ke Pulau Naga. Dan selama ini tidak ada berita tentang dia sama sekali. Jika Zhu Qing tidak datang untuk memberitahu semua orang tentang kebenaran, semua orang akan mengira dia telah mengalami semacam kecelakaan. Namun, Zhu Qing tidak menyebutkan bahwa dia telah pergi ke bidang bintang-bidang bawah. Hanya mengatakan bahwa dia saat ini berkultivasi dalam pengasingan, dan mungkin perlu beberapa tahun baginya untuk muncul. Sekarang dia merasakan fluktuasi dari tubuh Yang Kai. Bian Yuking terkejut menemukan bahwa itu adalah aura dari alam kaisar urutan kedua.
Hanya dalam lebih dari 1 dekade, dia benar-benar telah menembus ke alam kaisar urutan kedua. Kecepatan kultivasi aneh macam apa ini? Ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia hanyalah Origin King Realm urutan kedua. Dibandingkan dengan dia tidak bisa menahan perasaan rendah diri. Manajer Bian, Yang Kai menyeringai. Bertemu kembali dengan seorang teman lama membuatnya merasakan keakraban. Meskipun Hengluo Starfield adalah tanah airnya, High Heaven Palace adalah fondasi posisinya saat ini. Setelah 10 tahun kerja keras, dia akhirnya kembali dan dalam suasana hati yang baik. Apakah kamu bertugas hari ini? Ya, Bian Yuking menjawab dengan jujur. Apakah ada yang terjadi di istana beberapa tahun terakhir ini? Semuanya baik-baik saja. Palace Master dapat yakin. Warisan High Heaven Palace sudah jelas, dan berita tentang 3 raja monster yang memimpin mereka bukanlah rahasia lagi. Di seluruh wilayah utara, selain lembah pil obat hebat Empero, siapa lagi yang bisa dibandingkan dengan mereka? Secara alami, tidak ada yang berani menimbulkan masalah bagi mereka. Jadi 10 tahun terakhir ini cukup damai. Di sisi lain, orang-orang dari Istana Naga Api telah datang ke sini berkali-kali untuk menanyakan keberadaan Tuan Istana Li Jiao. Tinggalkan mereka sendiri. Yang Kai melambaikan tangannya. Suruh kakak Hua datang menemuiku. Bian Yuking menjawab. Kepala manajer Hua saat ini tidak ada di istana. Kemana kakak Hua pergi? Yang Kai tercengang. Sekarang sudah akhir tahun. Kepala manajer Hua pergi ke domain selatan setengah bulan yang lalu. Mungkin untuk melakukan perdagangan dengan kamar dagang sumber Valet. Menghitung waktu, dia harus kembali dalam 2 hari. Petik 2. Beberapa tahun yang lalu, Yang Kai telah mencapai kesepakatan dengan kamar dagang sumber Valet. 2 domain besar berjauhan, dan outputnya berbeda, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan bebas. Selama beberapa tahun terakhir, Hua Qingxi telah mempertahankan hubungan perdagangan ini, membawa keuntungan besar ke Istana Surga Tinggi. Apakah begitu? Kalau begitu biarkan Nan Mendacun dan Chi Yue datang. Ya. Yang Kai melangkah maju, sosoknya menyatu ke dalam kehampaan, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di atas High Heaven Palace. Melihat ke bawah dari atas, dia bisa melihat barisan pegunungan, rerumputan dan pepohonan, dan pemandangan yang indah. Berbagai puncak naik dan turun, dan sejumlah besar bangunan terletak di antara pegunungan, tetapi kebanyakan dari mereka kosong. Bangunan-bangunan ini pada dasarnya adalah properti yang ditinggalkan oleh Sekte Asking Passion. Tetapi Istana Surga Tinggi selalu berpenduduk jarang dan tidak ada yang tinggal di sana. Yang Kai terbang mengelilingi seluruh Istana Surga Tinggi dan mengamatinya untuk waktu yang lama, mengambil keputusan. Sekarang setelah dia kembali, hal pertama yang harus dia lakukan adalah secara alami melepaskan orang-orang dari batas kecil yang misterius. Hanya dengan berasimilasi ke dunia ini sesegera mungkin mereka dapat beradaptasi dengan hukum dunia batas bintang. Setelah hari ini, populasi Istana Surga Tinggi akan melebihi 100.000. Dengan teriakan elang, sesosok terbang mendekat dan ketika dia mendekat, dia berubah menjadi seorang pria dengan hidung bengkok dan menangkupkan tinjunya. Tuan Muda Yang. Ah, Ying Fei. Lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu? Yang Kai tersenyum. Ying Fei berkata, terima kasih banyak atas perhatian Tuan Muda Yang. Semuanya baik-baik saja. Saat mereka berbicara, Si Lei dan Xie Wuwei juga bergegas. Jelas, mereka bertiga telah merasakan aura Yang Kai. Tetapi Ying Fei lebih cepat. Jadi dia yang pertama tiba. Setelah memberi hormat, Si Lei bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Muda Yang, apa yang kamu lihat? Melihat berapa banyak orang yang dapat ditampung oleh Istana Surga Tinggiku. Si Lei terkekeh. Kami memiliki banyak orang di sini. Hanya Spirit Peak saja yang memiliki lebih dari 100 orang. Jadi seharusnya tidak menjadi masalah bagi kami untuk menampung beberapa ratus ribu orang. Apakah Tuan Muda yang berencana untuk membuka gerbang dan menerima murid? Tidak perlu. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan dengan santai berkata, benar, aku baru saja kembali dari Wild Ancient Land. Ekspresi ketiga Raja Monster menjadi serius saat mereka saling melirik. Ying Fei dengan hati-hati bertanya, apakah Yang Mulia mengatakan sesuatu? Saya hanya bertemu mereka sebentar dan diusir oleh mereka. Mereka tidak benar-benar menyambut saya. Yang Kai menyeringai, mengingat ekspresi Fan Wu dan yang lainnya barusan dan merasa sedikit geli. Saya tidak berpikir begitu. Ying Fei terdiam. Meskipun dia bisa menebak mengapa 3 Yang Mulia tidak menyambut Yang Kai, dia tidak bisa mengatakan apa-apa saat ini. Si Lei ragu-ragu sebelum bertanya, apakah Yang Mulia menyebut kami? Begitu kata-kata ini keluar, Ying Fei dan Xie Wuwei keduanya berbalik untuk melihat Yang Kai. Hati mereka dipenuhi dengan kecemasan. Tidak peduli apa, mereka masih Raja Monster dari tanah kuno liar dan berada di bawah komando 3 Yang Mulia.
Jika Yang Mulia memerintahkan mereka untuk kembali ke tanah liar kuno, mereka tidak akan bisa menolak, atau mereka akan dianggap pengkhianat. Namun, jika mereka kembali begitu saja, mereka pasti tidak akan mau. Setelah tinggal di sisi Yang Kai selama bertahun-tahun, mereka belum mendapatkan kesempatan yang mereka inginkan. Jika mereka pergi sekarang, itu akan sangat merugikan. Sama sekali tidak. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Sepertinya mulai sekarang, kamu akan menjadi orang-orangku. Mereka bertiga saling memandang, menangkupkan tinju mereka, dan berkata, kami bersedia melayani kamu. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Akan lebih baik jika Yang Mulia tidak memanggil mereka kembali. Tetapi mereka juga senang untuk tetap berada di sisi Yang Kai. Meskipun hari-hari mereka di High Heaven Palace sedikit lebih damai dan tidak banyak yang bisa mereka lakukan, ini adalah cara terbaik untuk menjalin hubungan dengan keturunan Heaven Punishment. Lakukan yang terbaik. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan, kata Yang Kai santai. Kata-katanya tulus, membuat ketiga Raja Monster semakin bersemangat. Ayo kembali. Yang Kai terbang ke bawah dan segera mendarat di depan alun-alun besar. Nanmen Dachun dan Bian Yuqing sedang menunggunya. Dan ketika mereka melihat Yang Kai terbang, Nanmen Dachun dengan cepat menyapanya. Salam, Kepala Istana. Bocah kecil. Kamu akhirnya kembali. Chi Yue, Gui Zhu, Gu Changyun, dan Aio juga melangkah maju. Yang Kai menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya saat ini, orang-orang ini dapat dianggap sebagai seniornya, terutama Chi Yue dan Aio. Salah satunya adalah ibu mertuanya sementara yang lain adalah ayah mertua. Jadi bagaimana mungkin dia tidak hormat? Bocah kecil, kemana kamu pergi untuk bersenang-senang lagi? Kudengar kau bahkan berhasil menaklukkan salah satu dari ras naga. Aio memandang Yang Kai dengan ekspresi tidak puas. Nadanya meneteskan sarkasme. Bocah kecil ini benar-benar keterlaluan. Dia sudah memiliki 4 wanita cantik di Starfield. Tetapi sekarang dia harus bermain-main di Star Boundary dan bahkan menangkap anggota Dragon Rache. Dengan hubungan yang begitu dekat, Aio secara alami memiliki beberapa keberatan. Menghadapi ras naga, dia tidak berani bertindak terlalu lancang. Tetapi menghadapi Yang Kai berbeda. Tidak peduli seberapa tinggi kultivasinya, jika dia menganiaya putrinya, dia tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tidak hanya ada satu anggota Dragon Rache, tetapi Aio juga mendengar bahwa ada seorang wanita di Ice Heart Valley yang tampaknya agak terjerat dengan Yang Kai. Ini benar-benar tak tertahankan bagi Aio. Jika bukan karena kekuatannya yang tidak mencukupi, dia pasti sudah mengajari Yang Kai pelajaran yang keras. Kecelakaan. Kecelakaan. Dahi Yang Kai dipenuhi keringat. Dia hanya menyebutkan masalah ini dengan Zhu Qing kepada Su Yan. Jadi dia tidak tahu apakah Su Yan telah memberitahu Luoer, Ning Chang, dan Sui Yue tentang hal itu. Tetapi Yang Kai tidak pernah mendengar mereka menanyakannya. Kecelakaan. Aio berteriak dengan marah. Bagaimana kamu bisa menghadapi gadis-gadis itu? Aku bahkan tidak tahu bagaimana keadaan mereka di Starfield sekarang. Wah, jika kamu punya waktu untuk bermain-main, mengapa kamu tidak memikirkan cara untuk kembali dan melihat mereka dan membawa mereka? Dengan kemampuanmu saat ini, kamu seharusnya bisa melakukannya. Aku baru saja akan membahas masalah ini denganmu, Yang Kai melanjutkan. Apa itu? Chi Yue menatapnya dengan curiga. Semuanya. Lihat dan lihat siapa ini. Yang Kai tersenyum ringan dan melambaikan tangannya di depannya. Memadatkan Divine Sense-nya menjadi manik batas misterius. Saat dia melambaikan tangannya, beberapa sosok muncul. Su Yan, Xia Ningchang, Sun King Luo, dan Sui Yue semuanya muncul pada saat yang bersamaan. Keempat wanita itu jelas dipanggil tiba-tiba dan masih linglung. Tidak tahu apa yang terjadi. Namun, saat mereka berdiri berdampingan, mereka semua memiliki kecantikan unik mereka sendiri. Nanmen Dachun dan Bian Yuqing sama-sama kagum saat mata mereka menyapu keempat wanita itu. Meskipun budidaya Su Yan dan yang lainnya tidak banyak di mata mereka, mereka berempat adalah kecantikan yang luar biasa. Jika orang biasa bisa mendapatkan salah satunya, itu akan menjadi berkah dari beberapa kehidupan. Namun, Yang Kai bisa duduk bersama mereka berempat dan menikmati kesenangan hidup, menyebabkan mereka berdua menghela nafas kagum. Fokus dari ketiga Raja Monster bukanlah pada penampilan Su Yan dan yang lainnya. Meski tak bisa dipungkiri keempat wanita ini cantik meski di mata Rakasa Rache, mereka bisa merasakan aura luar biasa dari mereka berdua. Ini terutama berlaku untuk wanita berwajah dingin yang memimpin. Aura yang dia pancarkan sebenarnya membuat mereka merasakan rasa pemujaan. Aura ini agak mirip dengan Luan Feng, tetapi bahkan lebih indah dan mulia. Saat dia berdiri di sana, seolah-olah dia berdiri di atas awan, membubung melalui 9 langit, menghadap ke dunia. Meskipun wanita menawan lainnya sedikit lebih rendah,
Auranya bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Tiga raja monster saling melirik. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai Master Rakasa Rache, mereka sangat sensitif terhadap aura roh suci. Sehingga mereka dapat mengatakan bahwa Suyan dan Sun King Luo memiliki sumber roh suci sekilas. Hanya saja kekuatan mereka sedikit lebih rendah. Jika mereka mampu menjadi dewasa, mereka pasti bukan tandingan mereka. Luur, Chi Yue tercengang. Menatap Sun King Luo dengan tak percaya. Baru saja, I.O. telah memberitahu Yang Kai untuk menemukan cara untuk pergi ke Starfield untuk membawa Sun King Luo dan yang lainnya. Tetapi dalam sekejap mata, Sun King Luo benar-benar muncul di depannya. Mendengar ini, Sun King Luo tertegun sejenak sebelum menoleh untuk melihatnya. Empat mata bertemu satu sama lain saat dia memanggil dengan penuh semangat, Ibu Asuh. Kembali ketika dia dan Bi Luo meninggalkan dunia ibu kota pusat. Mereka telah melewati altar yang sangat aneh dan langsung berteleportasi ke monster Emperor Star. Jika bukan karena Chi Yue yang merawat mereka dan bahkan menganggapnya sebagai putri angkatnya. Dengan kekuatan mereka saat itu, mereka kemungkinan besar akan mati. Baginya, Chi Yue bukan hanya penyelamatnya, tetapi juga orang tua keduanya. Sebelum datang ke sini, dia tahu bahwa dia akan dapat melihat Chi Yue, jadi dia dipenuhi dengan antisipasi. Di sisi lain, I.O. juga menatap Sui Yue dengan linglung. Mata yang terakhir memerah saat dia memanggil dengan lembut, "Ayah." Menekan kegembiraannya, I.O. mengangguk dan berkata, "Bagus, bagus, bagus, bagus." Memutar kepalanya untuk melihat Yang Kai. Semua keluhannya sebelumnya telah menghilang. Yang Kai sudah kembali ke Starfield dan membawa putrinya ke sini. Apalagi yang bisa dia katakan? Meskipun Suyan dan Xian Ningchang tidak dekat dengan mereka, mereka tidak melihat Guizu selama bertahun-tahun. Jadi mereka secara alami pergi untuk menyambutnya. Gu Changyun menatapnya tanpa daya. Tergagap. "Tuan Istana, kamu telah kembali ke Starfield?" Chi Yue dan I.O. dapat memanggil Yang Kai dengan namanya atau bahkan memanggilnya sebagai anak nakal. Tetapi Gu Changyun tidak memiliki keberanian untuk memanggilnya dengan cara yang sama. "Ya, saya baru saja kembali dari sana." Yang Kai tersenyum. "Lalu bagaimana dengan Sword Union-ku?" Gu Changyun memandang Yang Kai dengan penuh harap. "Senior Gu, jangan khawatir. Saya telah membawa saudara Gu bersama banyak orang dari Serikat Pedang kamu." "Di mana?" Mata Gu Changyun berbinar. "Jangan khawatir. Kita akan segera bertemu dengan mereka." Lebih dari 100.000 orang berkumpul di tempat tertentu di batas kecil misterius. Sehingga Yang Kai tidak dapat menemukan Gu Jianxin atau Serikat Pedang. Alasan dia bisa dengan mudah memanggil Suyan dan yang lainnya secara alami karena mereka tidak berada di tempat yang sama dengan yang lain. "Nan Mendacun, bawakan aku diagram gelombang gunung." Yang Kai mengangkat tangannya. Nan Mendacun tidak tahu apa niatnya. Tetapi dia tidak ragu-ragu dan dengan cepat mengeluarkan diagram gelombang gunung dan membukanya. Dalam sekejap, peta menyala dan versi miniatur Istana Surga Tinggi muncul di depan mata mereka. Pegunungan naik dan turun. Dan bahkan aliran dan bukit terkecil pun dapat terlihat dengan jelas. Benda ini diciptakan oleh Nan Mendacun dan Hou Yu. Jadi tentu saja sangat menakjubkan. Yang Kai menunjuk ke beberapa gunung dan bertanya, "Apakah ada orang yang tinggal di sini?" Bian Yuking melirik dan berkata, "Itu benar. Puncak 1000 Daun adalah tempat tinggal Patua Yehen dan orang-orang dari Sekte 1000 Daun. Five Sein Peak adalah tempat Chi Yue dan yang lainnya tinggal. Dia telah berada di High Heaven Palace selama lebih dari 10 tahun. Jadi dia secara alami mengetahui distribusi orang di istana." Yang Kai mengangguk dan berkata, "Akan ada banyak orang yang keluar nanti. Aku ingin kamu menenangkan mereka." "Berapa banyak?" Bian Yuking bertanya. 100.000. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menghirup udara dingin. Istana Surga Tinggi selalu berjumlah kecil, dan Yang Kai tidak berniat menerima sejumlah besar murid. Sejak Istana Surga Tinggi didirikan, tampaknya selalu tertutup dari dunia luar. Jadi tidak ada yang tahu apa niat Yang Kai. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa dia sedang bersiap untuk hari ini. "Dengan begitu banyak orang, saya butuh bantuan," kata Bian Yuking. Kamu bisa memanggil orang-orang dari Tausat Lea Vesek." Yang Kai mengangguk. "Aku akan mengeluarkan mereka dulu." Bian Yuking segera mengeluarkan kompas komunikasinya dan menuangkan Divine Sense-nya ke dalamnya. Jelas memanggil lebih banyak orang. Di sisi lain, Yang Kai memanggil manik batas misteriusnya. Saat ki hitam melilitnya, masa seperti kecebong raksasa muncul, membuka mulut hitamnya dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Aura menakutkan yang memancar dari tubuh Gun-Gun menyebabkan ekspresi ketiga Raja Monster sedikit berubah. Mereka bahkan tidak tahu benda apa ini, tapi itu mengeluarkan perasaan yang sangat berbahaya. Dari mulut,
Sesosok bergegas keluar dan melihat sekeliling dengan kaget. Itu tidak lain adalah Meng Wuya. Energi dunia yang kaya di sekelilingnya membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Di Starfield, di mana Shadowed Star High Heaven Sect berada, energi dunia tidak ada duanya. Tetapi dibandingkan dengan tempat ini, itu seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Dia bahkan tidak perlu mengedarkan teknik kultivasinya untuk merasakan spirit ki mengalir ke tubuhnya melalui pori-porinya, membuatnya merasa nyaman. Sosok lain muncul dari mulut Gun-Gun. Yang ketiga, yang keempat. Semua orang itu sama. Yang Kai berkata, semuanya, tolong jangan berhenti dan berjalan ke depan. Masih ada orang yang keluar. Dengan pengingatnya, sekelompok orang yang keluar lebih dulu sadar dan saling memandang. Mereka semua melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Mereka telah lama menerima berita bahwa perjalanan ini adalah untuk mengikuti Yang Kai ke dunia tingkat yang lebih tinggi yang disebut batas bintang. Dan sekarang tampaknya mereka telah tiba dengan selamat. Hanya saja mereka tidak pernah membayangkan bahwa yang disebut batas bintang ini akan memiliki lingkungan budidaya yang begitu mewah. Tempat biasa di Star Boundary secara alami tidak akan seperti ini. Bahkan jika itu lebih baik daripada Starfield, itu tidak akan membuat orang merasa seperti perbedaan antara langit dan bumi. Namun, ini adalah Istana Surga Tinggi. Reruntuhan Sekte Asking Passion. Salah satu tempat tinggal surgawi teratas di wilayah utara. Jadi bagaimana mungkin Roh Ki tidak kaya? Aliran orang yang stabil muncul dari mulut Gun-Gun, dan segera alun-alun dipenuhi orang. Pada saat ini, murid-murid Sekte Seribu Daun, yang dipimpin oleh Yehen, juga bergegas. Hanya ada beberapa ratus dari mereka. Jadi ketika mereka melihat adegan ini, mereka cukup terkejut. Setelah bertanya-tanya, mereka mengetahui bahwa orang-orang ini semua berasal dari bidang bintang alam bawah dan langsung tercengang. Untuk pembudidaya batas bintang, mereka yang berasal dari bidang bintang alam bawah semuanya adalah elit di antara para elit. Jika mereka tidak mati di tengah jalan, peluang mereka untuk mencapai Kaisar Realem akan sangat tinggi. Ini karena lingkungan budidaya bidang bintang alam bawah jauh lebih rendah daripada batas bintang, dan lingkungan tempat mereka berkultivasi memberi mereka potensi untuk tumbuh. Bukannya tidak ada pembudidaya dari bidang bintang-bidang bawah di batas bintang, tetapi mereka semua tersebar. Jadi kapan pernah ada pemandangan yang begitu spektakuler? Puluhan ribu pembudidaya muncul di alun-alun sementara lebih banyak orang keluar. Meskipun kekuatan orang-orang ini tidak tinggi, selama mereka punya cukup waktu, mereka pasti bisa menjadi fondasi Istana Surga Tinggi. Yang Kai tidak punya waktu untuk mengobrol dengan orang lain. Jadi dia berkumpul bersama Bian Yuking dan menunjuk ke diagram gelombang gunung Istana Surga Tinggi. Mendiskusikan wilayah dan puncak gunung yang akan ditempati orang-orang ini. Satu persatu, murid 1000 Daun Sekte menerima perintah mereka dan pergi. Masing-masing memimpin 1000 atau 2000 orang menuju puncak gunung tertentu. Masa sibuk ini berlangsung selama beberapa hari, di mana Hua Qingxi kembali dari domain selatan. Dengan bantuan Hua Qingxi, situasi menjadi lebih lancar. Hua Qingxi memasang ekspresi bahagia dan sedih, sesekali melirik Yang Kai dengan ekspresi pahit. Di masa lalu, meskipun dia adalah kepala manajer Istana Surga Tinggi, Yang Kai secara pribadi telah menganugerahkan padanya, tidak banyak yang perlu dia tangani. High Heaven Palace tidak memiliki banyak orang, dan kebanyakan dari mereka adalah murid Tausat Leave Sekte. Dengan Yehen mengawasi Tausat Leave Peak, tidak sulit baginya untuk mengelolanya. Hua Qingxi telah sibuk beberapa tahun terakhir ini mencoba menemukan cara untuk mendapatkan sumber daya kultivasi untuk Istana Surga Tinggi. Kerjasamanya dengan Kamar Dagang Sumber Valet Domain Selatan telah memungkinkannya menghasilkan banyak uang. Tapi lalu apa? Tanpa murid untuk digunakan, sumber daya budidaya hanyalah tumpukan angka. Dengan demikian, posisinya sebagai chief manager agak tidak layak untuk namanya. Tapi sekarang, semuanya berbeda. Lebih dari 100.000 murid telah memasuki Istana Surga Tinggi. Dan mereka semua mengharuskannya untuk mengoordinasikan dan mengatur teknik dan sumber daya kultivasi mereka. Hua Qingxi dapat meramalkan bahwa dalam setengah tahun ke depan, dia tidak akan punya waktu untuk beristirahat. Gelar chief manager memang sesuai dengan namanya. Tapi bukankah ini terlalu melelahkan? Untungnya, masih ada Bian Yuking untuk membantunya memecahkan masalahnya. Jika tidak, dia harus meninggalkan tanggung jawabnya. Meski begitu, dia dan Bian Yuking pasti tidak akan mampu menangani kehidupan sehari-hari lebih dari 100.000 orang. Jadi mereka perlu membuat rencana khusus. Kelompok terakhir yang muncul dari batas kecil misterius adalah sekelompok elit monster Rache dari Monster Emperor Star. Ada sekitar 3.000 dari mereka, dengan Yu Xiong di kepala, masing-masing memancarkan monster ki yang kuat. Yang Kai melambaikan tangannya. Beberapa raja monster. Aku akan menyerahkannya padamu. Kultivasi ras monster berbeda dari ras manusia.
Jadi tentu saja yang terbaik bagi ketiga Raja Monster untuk mengajari mereka. Ying Fei, Si Lei, dan Xie Wei semuanya tersenyum saat mereka menatap 3.000 Master Monster Rache, menyebabkan mereka semua menggigil. Mereka dapat dianggap sebagai krim tanaman di Monster Emperor Star, elit yang selamat dari kekacauan di Myriad Base Mountain Villa. Tetapi di depan aura ketiga Monster King, mereka merasa seperti bayi. Tidak ada yang tahu ranah apa yang telah dicapai oleh ketiga Raja Monster. Tetapi mereka tidak ragu bahwa ketiga monster-monster ini dapat membunuh mereka dengan satu tarikan napas. Akhirnya aku punya sesuatu untuk dilakukan. Si Lei terkekeh. Tawanya seperti guntur. Seperti Hua Qingxi, mereka bertiga telah menganggur sejak mereka tiba di High Heaven Palace. Kegembiraan terbesar mereka adalah bermain petak umpet dengan Hou Yu. Tetapi setelah ditangkap berkali-kali oleh mereka, Hou Yu menyerah untuk mencoba melarikan diri dan malah fokus pada pemurnian harta untuk Istana Surga Tinggi. Dalam kata-katanya, dia menyia-nyiakan sumber daya Istana Surga Tinggi untuk membuat hati Yang Kai sakit. Tetapi dia tidak akan merusak reputasinya sebagai master pemurni artefak kaisar. Artefak yang dia sempurnakan secara alami adalah yang terbaik dari yang terbaik. Saat ini, di perbendaharaan High Heaven Palace, ada artefak yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai tingkatan. Jika dia tahu bahwa Yang Kai akan membawa 100.000 murid ke sini hari ini dan membiarkan artefak ini berguna, dia tidak akan berminat untuk terus membuang-buang bahan untuk membuatnya. Tanpa Hou Yu, ketiga Raja Monster semakin bosan. Yang Kai memberi mereka 3.000 Master Monster Rache persis seperti yang mereka inginkan. Jadi mereka setidaknya bisa melakukan sesuatu untuk Yang Kai. Setidaknya mereka tidak harus tinggal di sini secara gratis. Anak-anak kecil, ikuti aku. Si Lei melambaikan tangannya dan memimpin untuk terbang menuju gunung besar jauh di dalam Istana Surga Tinggi. 3.000 Master Monster Rache saling melirik, agak bingung. Qi Yue berteriak, tunggu apa lagi? Enyahlah. Baru sekarang Rakasa Rache menemukan keberadaan Qi Yue bahwa mereka berdua terkejut dan senang. Di masa lalu, sebelum Qi Yue meninggalkan Starfield, dia adalah satu-satunya Monster King di Monster Emperor Star. Tetapi statusnya sebagai Monster King tidak ada bandingannya dengan orang-orang seperti Si Lei. Namun, dengan satu perintah darinya, 3.000 pembudidaya Monster Rache masih dengan patuh mengikuti Si Lei. Yang Kai butuh setengah bulan untuk sepenuhnya menenangkan ratusan ribu orang ini. Selama waktu ini, dia sangat sibuk sehingga kakinya bahkan tidak menyentuh tanah. Untungnya, Hua Qingxi dan Bian Yuqing ada di sana untuk membantunya. Jika tidak, dia akan khawatir setengah mati. Istana Surga Tinggi memiliki lebih dari 100 puncak roh dengan berbagai ukuran. Awalnya, itu kosong. Tetapi sekarang dipenuhi orang. Puncak roh yang lebih kecil memiliki beberapa ratus orang yang tinggal di sana. Sedangkan puncak terbesar memiliki 2 atau 3.000. Dengan lebih dari 100.000 orang tersebar di sekitar ratusan puncak roh ini, Istana Surga Tinggi tiba-tiba menjadi sangat hidup. Dengan begitu banyak orang, mengelola mereka semua memang masalah yang merepotkan. Tetapi Hua Qingxi telah menyarankan agar setiap puncak memilih master puncak dan lebih dari 100 master puncak akan bertanggung jawab di bawahnya. Sementara murid baru di Spirit Peak akan ditangani oleh para master puncak. Dengan cara ini, segalanya akan jauh lebih mudah. Qi Yue, Aio, Gu Changyun, dan Guizu secara alami memiliki kemampuan untuk menjaga puncaknya masing-masing, dan semuanya adalah puncak roh dari puncak utama. Meskipun kultivasi mereka belum mencapai alam kaisar, semuanya berada di tahap Dao Sos urutan ketiga, jauh lebih kuat daripada para pembudidaya dari Starfield. Karena itu, mereka berempat menyerah pada Five Saint Peak dan pindah ke Spirit Peaks masing-masing. Murid-murid di bawah mereka mudah untuk dibagi, dan Gu Changyun adalah Master Union of Sword Union. Yang Kai telah membawa hampir semua elit Sword Union bersamanya kali ini. Jadi dia bisa dengan mudah menyerahkan semua murid Sword Union kepadanya. Dia percaya bahwa murid-murid ini akan lebih dari senang untuk melakukannya. Jika tidak ada cukup orang, mereka juga dapat dipindahkan dari tempat lain. Di sisi lain, Aio memimpin puncak roh yang dibentuk oleh sekelompok pembudidaya kamar dagang Heng Luo. Guizu berasal dari Sekte Surga Tinggi yang asli. Dan Qi Yue juga berbagi dengan beberapa orang dari Sekte Surga Tinggi. Ini karena Yang Kai telah menugaskan 3.000 monster Rache ke 3 Monster King. Jadi dia tidak punya siapa-siapa untuk digunakan. Tetua Sekte Kaisar Bintang lainnya seperti Ye Xiun, serta Qiu Yimeng, Setan Tua, dan Alam Origin King lainnya semuanya telah menjadi Peak Master. Dengan tawar-menawar seperti itu, situasi Istana Surga Tinggi segera menjadi jelas dan akan sangat nyaman untuk dikelola di masa depan. Yang Kai, bersama dengan Hua Qingxi dan Bian Yuqing, berpatroli di berbagai puncak dan setelah memastikan semuanya berjalan lancar,
dia akhirnya punya waktu untuk beristirahat selama beberapa hari. Sedangkan untuk istirahat, sepertinya dia tidak ada hubungannya. Hanya saja dia tidak sesibuk awalnya. Dengan lebih dari 100.000 orang yang tinggal di sini, mereka pasti membutuhkan sejumlah besar sumber daya kultivasi dan teknik kultivasi. Sekarang semua orang telah datang ke Star Boundary. Teknik kultivasi di Starfield tidak lagi dapat mengikuti kecepatan. Jadi tentu saja mereka perlu mengubah teknik kultivasi tingkat yang lebih tinggi. Untungnya, sejak Yang Kai memasuki batas bintang, dia telah membunuh banyak orang dan bahkan menghancurkan sekte teratas seperti sekte Asking Passion. Jadi dia memang telah mengumpulkan banyak metode kultivasi. Ada banyak jenis metode kultivasi yang cocok untuk semua jenis kultivator. Hua Qingxi, di sisi lain, sudah lama bersiap untuk yang terburuk. Dia telah membangun perpustakaan di puncak utama yang berisi teknik rahasia dan teknik kultivasi yang tak terhitung jumlahnya. Memungkinkan lebih dari 100 master puncak untuk dipilih. Masalah keterampilan bela diri telah diselesaikan sementara, dan satu-satunya yang tersisa adalah sumber daya budidaya. Sebagian besar pembudidaya di Starfield menggunakan Saint Crystals, sedangkan Star Boundary menggunakan Sos Crystals. Keduanya berada di level yang sama sekali berbeda. Untungnya, Istana Surga Tinggi telah mengumpulkan banyak kristal sos selama bertahun-tahun. Yang Kai juga berhasil memeras beberapa dari 3 yang mulia beberapa hari yang lalu. Ditambah dengan fakta bahwa Hua Qingxi telah berdagang dengan kamar dagang sumber Valet Domain Selatan selama 50 tahun terakhir. Murid Istana Surga Tinggi tidak perlu khawatir menggunakan kristal sos untuk berkultivasi. Adapun perdagangan kamar dagang sumber Valet, itu diadakan setiap tahun. Dan jumlah barang yang mereka perdagangkan sangat besar. Jadi setelah 50 tahun, pasti akan ada surplus barang. Tidak perlu terlalu memikirkan kristal sos. Satu-satunya hal yang harus dia pertimbangkan saat ini adalah masalah pil. Perjalanan dari Starfield ini telah membawa banyak pembudidaya Origin King Realm. Dan seiring berjalannya waktu, lebih banyak orang akan dipromosikan ke Origin King Realm. Origin King Realm bukanlah apa-apa, tetapi Origin King Realm yang menembus ke tahap Dao Sos adalah proses mengkonsumsi pil. Karena setiap pembudidaya perlu menggunakan pil pembekuan sumber untuk membantu dalam konversi Soski. Yang Kai telah mengalami proses ini bertahun-tahun yang lalu, seperti halnya Chi Yue, Guizu, dan yang lainnya. Tanpa bantuan dari pil pembekuan sumber, akan memakan waktu setidaknya 10 atau 20 tahun bagi Origin King Realm untuk sepenuhnya mengubah Sein Ki mereka menjadi Soski. Dan ini jika mereka cepat. Jika mereka lambat mungkin butuh beberapa dekade atau ratusan tahun. Oleh karena itu, dalam 10 atau bahkan 100 tahun ke depan, Istana Surga Tinggi akan membutuhkan pil pembekuan sumber dalam jumlah yang tak terhitung. Dengan sejumlah besar sos Chongyaling pil, hanya mengandalkan penyempurnaan dari sekte sendiri pasti tidak akan cukup. Bahkan jika High Heaven Palace sekarang memiliki Spirit Pil Peak, itu masih jauh dari cukup. Saat mengolah alkemis mereka juga perlu membeli pil dalam jumlah besar. Karena itu, Yang Kai menyuruh Hua Qingxi, yang baru saja kembali, melakukan perjalanan ke domain selatan dan mengambil sejumlah besar monster base Chores, bersiap untuk menukarnya dengan kamar dagang sumber Valet dengan kumpulan sumber pembekuan pil. Yang Kai memiliki lebih dari 1 juta monster base Chores, yang semuanya diperolehnya setelah memasuki Wild Ancient Land dan monster base Tomb. Ini adalah akumulasi dari puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun di Wild Ancient Land. Tetapi Yang Kai telah menyapu semuanya, termasuk beberapa monster base core urutan ke-12. Dia percaya bahwa kamar dagang sumber Valet akan dengan senang hati membuat kesepakatan seperti itu. Untuk pil pembekuan sumber darurat ini, Yang Kai telah mengeluarkan lebih dari 10.000 jenis monster base Chores. Dapat dikatakan bahwa dia telah menghabiskan banyak uang. Setelah sebulan yang sibuk, Yang Kai akhirnya santai. Pada hari ini, dia memimpin Xianing Chang ke Puncak Roh. Puncak ini juga merupakan salah satu puncak utama High Heaven Palace. Dibandingkan dengan puncak roh lainnya, itu memiliki pemandangan yang lebih indah dan ki spiritual yang kaya. Aroma bunga dan burung memenuhi udara. Berbeda dengan puncak roh lainnya, meskipun puncak utama ini sangat tinggi, itu masih dingin dan sunyi. Hanya karena Yang Kai tidak mengizinkan pembudidaya dari Starfield untuk mengganggu puncak roh ini. Puncak ini adalah puncak pil roh Istana Surga Tinggi. Ada 2 puncak roh serupa lainnya, puncak pembentukan roh dan puncak artefak roh. Master puncak yang sesuai adalah Nan Mendacun dan Hou Yu. Tentu saja, kedua Peak Master ini telah ditunjuk secara paksa oleh Yang Kai. Jadi apakah mereka setuju atau tidak? Mulai sekarang, mereka berdua akan menjadi Peak Master of Spirit Formation Peak dan Spirit Artifact Peak. Spirit Pil Peak tidak memiliki Peak Master, tetapi itu adalah gunung tempat Kaisar Pil Master Ji Ying tinggal. Sebenarnya, Ji Ying tidak bisa dianggap sebagai anggota Istana Surga Tinggi. Bagaimanapun,
Dia adalah murid kelima Kaisar Agung Pil luar biasa. Hanya karena dia telah gagal dalam kompetisi penyulingan pil dengan Yang Kai, dia tetap berada di Istana Surga Tinggi untuk membantu Yang Kai memperbaiki pil. Ji Ying adalah orang yang baik. Dia tidak hanya memiliki kultivasi Kaisar Realem, tetapi dia juga seorang Kaisar Pil Master dan juga murid pribadi Kaisar Agung Pil hebat. Ketiga identitas ini sangat menarik dimanapun mereka ditempatkan. Dan kombinasi dari ketiga identitas ini bahkan lebih menakutkan. Jika dia tidak mengakuinya, Yang Kai tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Dia tidak mungkin membunuhnya. Karena jika dia melakukannya, dia pasti akan menyinggung Kaisar Agung Pil hebat. Kemarahan Kaisar Agung bukanlah lelucon. Namun, dia benar-benar tinggal di belakang untuk memenuhi taruhannya dengan Yang Kai dan memperbaiki sejumlah besar pil roh untuk Istana Surga Tinggi. Kualitas pil roh yang dia sempurnakan tidak hanya sangat tinggi, tetapi juga dijamin. Dia juga membawa beberapa muridnya ke Spirit Pil Peak. Di seluruh puncak pil roh, hanya Ji Ying dan beberapa muridnya yang tinggal di sini. Selain mereka, hanya ada beberapa anak laki-laki yang bertanggung jawab atas pekerjaan sampingan. Yang Kai dan Xian Ning Chang dengan cepat tiba di puncak. Di depan aula utama, seorang pria berusia 20-an sedang menunggu. Ketika dia melihat Yang Kai, dia membungkuk dan berkata, "Tuan Istana Yang, Tuan sedang menunggumu. Tolong ikuti aku." Yang Kai tersenyum dan mengangguk, mengetahui bahwa Ji Ying telah memperhatikan kedatangannya. Saat murid itu memasuki aula, Ji Ying dengan cepat berjalan mendekat dan menyapanya dengan hangat. "Saudara Yang, sudah lama sekali." Mereka berdua tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun, yang merupakan waktu yang cukup lama. Alasan dia sangat antusias bukan hanya karena dia kalah dari Yang Kai di pil refining, tetapi juga karena Gongsunmu. Berkat Yang Kai, murid ketiga Kaisar Agung Pil yang luar biasa Gongsunmu dapat kembali ke lembah obat-obatan setelah kematiannya. Jadi Ji Ying secara alami berterima kasih padanya. "Kakak Ji," Yang Kai menjawab sambil tersenyum. Ji Ying meraih lengan Yang Kai dan berkata, "Saudara Yang, kamu datang pada waktu yang tepat. Baru-baru ini, saya telah bereksperimen dengan teknik pemurnian pil baru dan telah memperoleh beberapa wawasan. Saya baru saja akan meminta nasihat Brother Yang. Dia adalah seorang Kaisar Pil Master, jadi hanya ada beberapa orang di dunia yang bisa mendiskusikan pil refining dengannya. Dia memiliki beberapa kakak dan kakak senior, tetapi semuanya telah diajar oleh guru yang sama. Jadi tidak ada gunanya mendiskusikannya dengan mereka." Yang Kai, di sisi lain, berbeda. Meskipun Ji Ying tidak tahu siapa yang telah memberikan keterampilan pemurnian pil kepadanya, dia tahu bahwa keterampilan Yang Kai dalam pemurnian pil tidak kalah dengan miliknya, dan dia memiliki gaya uniknya sendiri. Jika Ji Ying bisa bertukar beberapa petunjuk dengannya, dia pasti akan sangat diuntungkan. Yang Kai terdiam, berpikir pada dirinya sendiri bahwa para alkemis semuanya adalah orang gila. Dia datang ke sini karena suatu alasan, tetapi dia tidak menyangka akan ditangkap oleh Ji Ying. Berpikir bahwa dia masih memiliki sesuatu yang perlu dia tanyakan nanti, Yang Kai hanya bisa dengan rendah hati berkata, "Saya tidak berani memberikan saran, tetapi saya ingin mendiskusikannya dengan Brother Ji." Dalam kompetisi pemurnian pil terakhir, mengalahkannya juga merupakan semacam keberuntungan. Yang Kai tidak berpikir dia benar-benar lebih baik daripada Ji Ying. Dia memiliki spesialisasinya sendiri dan Ji Ying juga lebih kuat darinya. Ji Ying tertawa terbahak-bahak, "Saudara yang terlalu rendah hati. Bahkan guru memuji keterampilan penyulingan pil kamu. Tapi sayangnya." "Apa itu?" Yang Kai tercengang. Bertanya-tanya apakah Great Pil Great Emperor punya keluhan tentang dia. "Sayangnya, kamu tidak bisa fokus pada pemurnian pil." "Jadi begitu." Yang Kai menyeringai. 3.000 tahu besar. Salah satunya sudah cukup untuk saya nikmati. Ji Ying tertegun sejenak sebelum mengangguk. "Kamu benar." Tanpa basa-basi lagi, dia menarik Yang Kai ke ruang penyulingan pil dan mulai memurnikan beberapa ramuan berharga. Xian Ning Chang secara alami mengikuti. Ji Ying tidak tahu latar belakangnya, tetapi melihat bahwa hubungannya dengan Yang Kai agak tidak biasa, dia tidak menghentikannya. Bagaimanapun, keterampilan pemurnian pilnya bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari siapapun hanya karena mereka menginginkannya.